Kan pakai dua ayat di iya. situ. Makanya pakai dua baca ayat, itu kan? Markus 14:52. Ya, Tetapi dia melepaskan kamu kain pakai dua lenannya dan ayat. lari dengan Dua ayat telanjang. itu yang Siapakah membuat dia kalian itu jadi yang dimaksud dia? Kain lenan aja kamu masalahkan. Lantas siapa yang pakai kain lenan kalau bukan Ya, Yesus? siapa di situ? Ada penulisannya Yesus enggak? Ya justru di sini dikatakan Yesus yang memakai Tidak kain lenan dijelaskan di siapa Yohanes di situ. 13 Cuma 4 yang 5. memakai kain, cuma yang memakai kain lenan, kan? Di situ kan penjelasannya. Coba kalau bukan Yesus Dia mana memakai datanya kain kamu? lenan itu dan dia lari. Itu kan Kalau cuma bukan dibilang Yesus orang mana itu. datanya? Jangan Di situ kan baik orang itu. congor. Kau yang kasih data. Kau kan kasih data itu Iya, kain saya lenan. justru ngasih data bahwa Yesus itu lari dengan telanjang melepaskan kain lenannya. Ada siapa? Siapa di situ yang ada penyebutan Yesus di situ? Kasihan tolol satu ini. Markus 14:52. Tetapi Tidak dia ada melepaskan tidak kain ada- lenannya tidak ada dan lari penulisan dengan Yesus yang telanjang. melepaskan kain. Tidak ada penulisan di situ, Dodol. Tulisan dari mana kau dapat? Yohanes Kalian- 13:4 dan 5 itu Kalian mau Yesus kejar yang kain lenan, tidak ada pembuktian. Tidak ada kain lenan itu. Kain apa? ibunya kain kafan sendiri yang kamu aja nggak pakai kenal itu. Yesus. Oh kayak gitu. Kenapa saya percaya Yesus kok? Kalau saya tidak kenal Yesus, berarti saya tidak dibaptis. Anda dibaptis. Oke, gini. Terus aku Apakah tanya Yesus kau, itu yang Tuhan pasti itu sendiri? Anda dibaptis atau Gini. tidak? Lanjut. Anda dibaptis atau tidak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Gurunda. Kain lenan tidak. Itu kok punya Gurunda datang itu. Gurunda, silakan. Ya, saya hanya ingin titip pertanyaan aja. Markus 16:12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaannya, dari mana Markus, murid Paulus ini mengetahui bahwa itu adalah Yesus? Silakan kasih data. Kau tanya apa ini semua? Karena kau tiba-tiba naik, saya kok hebat sekali kau datang naik-naik. Tidak, Kau tidak dipanggil. bos. Saya cuma tanya. lah dia dinaikin Ini bang, wajar lah. Kok abang yang ngatur? Pengarang buku Markus berkata, Yesus menampakkan dirinya dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu bahwa itu adalah Yesus? Silakan. Kalau Matius, Macet. saya tanya, Matius itu kan murid Macet, dari Matius itu kan murid dari Rasul Petrus. Markus, kan? Bang Markus 16 membuat Ya, iya, cerita iya, memang betul. Yesus datang bangkit dengan wajah yang lain. Pertanyaannya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Terus masalahnya dengan itu ayat apa? Apa masalahnya? Ya, saya tanya, Apa yang dari kau mana masalahkan Markus di itu tahu? ayat? Dari mana Apa yang kau Markus masalahkan tahu itu? kalau itu Yesus? Macet. Macet. Gurunda, saya izin di bawa aja Gurunda. Saya Kang Yo dari Jawa Barat, Gurunda. Ya, Dari Kang Jo, Api makasih, Jabar. Masya Oke. Allah. Izin pamit Ayo. ya. Wassalamualaikum. Ya, Kang Chan. Oh, Saya iya, terima iya, kasih iya, Mas Bang juga. Asep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih mau Ayo, Bang datang Rudi. besok Rudi. Baru di macet. Ayo dong, ajarin kita dong. Dari mana pengarang Markus tahu itu Yesus dalam rupa lain lagi, coba. Kalau yang datang itu Yesus beneran, ya Markus tahu dong kalau dia pun pernah bertemu Yesus. Ini dia nggak pernah bertemu Yesus. Lalu kenapa dia tahu kalau itu adalah Yesus lain? Jangan-jangan itu adalah Yesus yang serupa penggantinya. Ayo. Jangan-jangan ini pengganti Nabi Isa ini. Ayo. Ayo Bang, silakan. Dari mana Markus tahu kalangannya itu betul? Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Itu Injil yang dituliskan itu bagian dari apa? Bagian dari 12 murid. Tapi kalau bicara Matius itu murid dari Rasul Petrus. Nah, Enggak, yang saya tanya Markus. Iya, Markus tahu dari mana? Markus itu saya rasa itu muridnya Bang Suma kayaknya ya, Markus ya.
Iya kan? Ini Ya, apologet ini juga itu pertanyaan kayaknya. putus asa ini. Tidak, itu apologet juga kayaknya. Ya? Ini- Bukan putus asa, Anda apologet juga, itu apologet Ini- si Markus itu. Gimana ini teman-teman? Kenapa kau Kayaknya bikin dalil macet baru Bang ya, Jumadia? putus asa ini. Iya. Ya? Jadi kayak gini nih, kalau Nah, udah nggak bisa kalau jawab, tidak, dibilang kalau- apologet. kalau bicara tentang itu kan bagian pengajaran dari siapa Suma? Itu bagian pengajaran dari 12 rasul itu. Jadi kalau bicara Saudara, Matius, kitab Markus Markus itu Lukas, dituliskan Ya. tahun 64 sampai 67 Masehi. Pertanyaan saya, pengarang Markusmu ini tahu kalau yang hadir kemudian di murid Yesus itu adalah Yesus yang muncul dalam wajah lain. Itu loh pertanyaannya. Markus kan dituliskan tahun 64. Yesus yang naik ke langit tahun 33. Ada selisih 30 tahun. Pertanyaan Tidak, saya, 24 apa maksudnya? dari mana Markus Tidak, tahu sabar ini. kalau Masehi itu atau sebelum adalah Masehi? Yesus? Masehi. Dari mana Oh, gitu. Markus tahu kalau itu adalah Yesus yang datang dalam rupa lain? Sedangkan Yesus asli saja dia tidak pernah ketemu. Ya memang ini kan pembicaraan, ini kan pengetahuan dari 12 rasul Suma. Jadi Dan firman pertanyaan itu saya dari mana dia tahu kalau itu pengucapan. adalah Yesus? Kalau enggak, ya kalau tidak, kalau kau bicara tentang firman yang jelas di antara 4 kitab itu memang perkataan Yesus sendiri yang dicatat. Jadi kau mau ngelak berarti apa? Bukan firman yang dicolok di mulut ini Suma. Loh, gimana ceritanya? Pertanyaan saya, dari mana pengarang Markus tahu itu adalah Yesus Loh, dalam wajah lain? Dari mana kata bilang dia pengarang? Kau ambil Lah, kalau pengarang itu kalau dari dia kata apa? bukan pengarang, dari mana dia tahu? Oh, Kan dia aku tanya penulis. sama saudara. Dari mana dia tahu kalau itu adalah Yesus? Dia itu penulis. Iya, bicara Dari tentang kisah-kisah 12 mana? rasul itu. Dari mana? Bisa 12 rasul Dari itu yang dia mana? tuangkan. Begitupun Dari juga mana dengan dia Matius, Markus, begitupun juga Lukas. Kenapa enggak tanya Lukas? Lukas itu siapa? Lukas itu kan murid Waktu Paulus. tanya Yang saya tanya Markus. Loh iya, Markus itu, dulu. ya itu pemahaman. Markus saya tanya Markus. Markus Itu berkata, pemahaman dari rasul-rasul itu sendiri. oh karangan Termasuk sendiri dia- maksudnya? Iyalah. Karangan Iya, sendiri? Dari pemahaman 12 rasul itu. Karangan Dia sendiri? mendapat- Iya, termasuk pemahaman dari apa? Dari Maria pun juga begitu semua. Udah. Berarti itu karangan Sekarang saya tanya sendiri. informasi, toh saksi mata tentang kelahiran itu siapa menurut kau semua? Enggak Dari masalah mana orang tahu kelahiran. tentang? Ini kan kitab suci saya menerangkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba kau baca itu Lukas 2. Isa bin Lukas 2 pasal 11. Coba kau baca Lukas 2 pasal wa ma 11. katalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Tidak usah kau bahas itu. Nah, Sekarang saya minta coba Al-Quran kau saya buka Lukas mengatakan 2 pasal malahum 11. bihi min ilmi illa tiba'azan wa ma kataluhu yakina. Mereka tidak mengetahui yang mereka bunuh itu benar-benar adalah Cuma tidak, kau Yesus sabar atau dulu. Nabi Isa. Mereka Sekarang tidak Lukas mempunyai 2. sedikit pun pengetahuan menyangkut hal itu. Mereka tidak mengetahui sedikit pun pengetahuan. Nah, kalau mereka memiliki sedikit pengetahuan tentang kejadian itu, tolong jawab saya. Markus tahu tidak bahwa itu adalah Yesus dalam rupa lain? Kalau Anda mengatakan tahu, dari mana dia tahu? Silakan. Loh, itu kan, kalau bicara 12 rasul, Anda tidak bisa membantah. Tidak semua yang pada saat kejadian Kristus itu lantas disaksikan oleh mereka. 12 rasul itu melihat dan menyaksikan sendiri. Sekalipun ada bilang tentang, sekarang coba kau baca Lukas 11, Lukas 2 pasal 11. Coba kau terangkan tentang Lukas 2 pasal 11. Saya tidak ingin jauh dari materi. Dari mana Tidak, ya Markus ini kan bicara tahu? inti. Saya kan cuma bicara tentang inti Ya justru ketuhanan. ini intinya. Sendiri. Kalian kan Loh, menyembah terus manusia yang terus diberikan Lukas bangkit 2. dari kematian. Pertanyaan Terus, saya, iya. kalau memang Yesus itu bangkit dari kematian, lalu ada yang mengatakan datang dalam rupa lain, pertanyaannya, dari mana penulis kitab saudara tahu itu adalah Yesus? Sedangkan Yesus asli saja mereka tidak pernah bertemu. Apalagi yang nongol ini yang baru-baru nongol. Akulah Yesus yang kau aniaya. Dari mana dia tahu kalau itu adalah Yesus? Itu loh pertanyaannya. Coba dibaca lagi Terus dalilnya deh. Apa yang kau paham tentang Markus roh penolong? 16.
Markus 16:12. Sesudah Nggak itu usah kau lari ke Yesus situ. menampakkan diri. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam wajah rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus yang menampakkan diri dalam rupa lain? Jangan sampai itu bom-bom. Iya, kau kan ambil di apa? Kau ambil kan di Markus, kau ambil Markus Ya. 16 ya. Ya, Markus 16 kau ambil, iya. ya. Nah, terus ada Markus 1, Markus 2, Markus 3. Kau tidak ambil referensi itu. Loh, ini yang saya jadikan referensi. Markus menulis Yesus menampakkan Iya, diri dalam Alkitab itu, dalam Alkitab wajah itu lain, semua berkaitan, dalam rupa lain. berkaitan. Alkitab itu Pertanyaannya, berkaitan. Jadi kalau Anda dari bicara mana? tentang 16, kenapa Anda tidak ambil Anda Ya tidak sudah, menjelaskan Markus 1? silakan Anda yang ambil, silakan Anda yang ambil. Iya, anda jelaskan di Markus 1 itu. Jangan Anda Tampilkan langsung lari ke 16 Anda lantas menjawab Anda Markus framing. 16:12 pertanyaan saya Itu kau punya dengan teman-teman menunjukkan saja data. mengenai kain. Misalnya Mengenai di kain dalam lenan kitab aja, Bom-Bom teman-teman. 3 Markus. bab 100 di situ berkata Markus Suma. Lukas atau Markus bertemu dengan Yesus di pos ronda. Ada dalil. Markus. Ternyata Yesus Tidak, dan ini Markus kita lihat pernah kecil. bertemu. Nah, Sekarang mana begini dalilnya? semua. Mana Terus dalilnya? sekarang begini, kain lenan Atau aja yang tidak ada Yesus hubungan. pernah datang kepada Yang Markus. tidak ada hubungan dengan Yesus melarikan ya, diri dari Paman, penyaliban, kain lenan aku aja. akan nongol Itu dengan saja wajah sudah baru jadi lu. masalah besar, Ya, kain lenan. Paman. Ada Sekarang hubungan mana? apa kain lenan dengan Yesus melarikan diri? Kok Itu larinya kau lihat komat kamu kami punya kemana-mana picik ini? itu. Gimana ini teman-teman? Memang kau tidak bisa kain lenan aja kau nggak bisa buktikan. Gimana? Tadi kan kita bahas tentang kain lenan. Kenapa kau lari ke situ? Jadi dia kalau udah dogmatis itu kan Bukan dipaksain terus dogmatis. itu. Nah, Dogma itu Injil kan itu dipaksain ya, jelas. Gurunda Bukan, ya. ini Injil, 4 Injil itu yang dikatakan Injil. Matius, Markus, Lukas. Bang Injil. Rudi, Bukan yang surat dicekok gambar di leher, bukan yang dicekok Bang dikasih Rudi, dalam udah mulut. jelas kita abang itu banyak kesalahan yang kalau masih firman, abang ikutkan. iya. Kalau Abang yang itu disebut sadarlah Injil lagi, bukan ke sadar. dalam mulut. Gunakan akal Habis dan dikasih pikiran masuk abang, dalam coba mulut, abang Injil belajar itu. lagi. orang. Biar abang login ke Itu yang Islam. disebut Injil yang keluar dari mulut Yesus. Ini Markus 16 keluar dari mulut Markus. Yo, Pertanyaannya, iya, dari mana itu kan Markus penjelasan. tahu? Itu kata penjelasan saja cuma penjelas. Makanya saya bilang baca itu Markus 1, Markus 2 sehingga kau tahu itu makna dari Markus 16. Apa ini? Apa Ya suruhnya sekarang kau larinya ke tanya apa Markus itu kain 1? lenan? Kenapa? Suma kau jangan kasih lari. Itu kain lenan itu yang kita bicarakan tadi. Iya, kenapa kau kasih lari ke situ? Otak Maksudnya kau? apa? Maksudnya apa? Tadi kan kita bicara tentang kain lenan. Kau datang nyerocos masuk ke Kain Markus lenan 16. Yohanes 13 nomor 4 yang menggunakan Iya, kain terus lenan apa itu masalahnya adalah dengan kain lenan? Yesus. Kenapa kalian framing kalau seakan-akan Yesus melarikan diri cuma karena perkara kain lenan dibuka dan lari telanjang? Oke. Baik. Iya, itu yang kau bahas. Baik. Dengarkan saya. Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Betul? Ya, betul. Berapa orang yang lari murid Yesus? Ya kita anggap tidak ada lah murid Yesus sebenarnya. Mereka kan melarikan diri karena mereka kecewa, Mar. Kau Iya, tahu bukan, kenapa mereka bukan. melarikan Murid diri? Yesus lari Mereka semua kan? kecewa, bukan karena mereka ketakutan ya. Mereka kecewa. Kau dengar dulu, kenapa? Murid Jangan Yesus- ambil konteks lari. Dia lari karena dia kecewa. Kok 14. Tuhan yang Markus saya banggakan, 14. Yesus yang saya banggakan bisa mati di kayu salib. Markus 14 nomor 50, semua murid lari meninggalkan Yesus. Betul? Betul enggak? Betul tidak? Semua murid buka mic-nya. Yesus. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Betul enggak? Iya. Oke. Yang ditangkap Yesus, betul enggak? Ya. Yang menggunakan kain lenan di belakang yang ditangkap siapa? Itu sabar. Kau tanya. Ini penangkapan sampai penyaliban kan? Kau harus akui Iya, dulu yang itu. saya tanya. Markus Ini sampai 14:50, penyaliban, kan? murid Sampai Yesus penyaliban atau semuanya tidak? lari meninggalkan Ya? Yesus. Iya. Kemudian ayat selanjutnya, data selanjutnya, ada seorang pemuda di belakang dari yang ditangkap menggunakan kain lenan. Itu siapa? Ada seorang pemuda itu siapa? Kau bilang Yesus.
Ya saya tanya, itu siapa? Kamu yang kutanya. Itu siapa? Muridnya sudah lari. Oke? Iya. Yudas tidak mungkin. Siapa Iya. itu yang menggunakan kain lenan? Alkitab tidak menjelaskan ke situ. Alkitab tidak menjelaskan. Yang menggunakan kain lenan? Alkitab Siapa? tidak menjelaskan siapa itu Yang lari. Cuma menggunakan dijelaskan kain bahwa lenan siapa? iya, dia lari dengan telanjang dengan melepaskan kain lenan. Itu kan siapa? penjelasannya. Itu siapa? Iya. Di situ ada penulisan. Enggak, saya Ada tanya itu penjelasan. siapa? Itu siapa? Ya, Kan memang muridnya, bukan. Iya, bukan kan siapa-siapa. muridnya Yang jelas sudah bukan pada lari Yesus. semua. Muridnya Yang sudah pada jelas lari bukan semua. Yesus. Itu Memangnya siapa? apa? Yang di belakang, Memangnya yang di di situ belakang cuma orang 12 yang murid. ditangkap ini, orang yang serupa dengan Yesus, yang dikira Yesus ini sudah ditangkap. Nah, yang menggunakan kain lenan ini siapa? Di mana yang serupa dengan Yesus penjelasannya situ? Loh, Kau jangan tadi kan saya framing bilang, cuma. Markus Mana 14 ayat tadi, yang bilang yang Markus- ditangkap serupa dengan Yesus? Bung, Markus 16 nomor 12 tadi kan sudah saya katakan. Di mana yang serupa dengan Yesus? Mana kitab menjelaskan yang ditangkap itu Ini serupa dia dengan Yesus? katakan, sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Masa nggak paham sih? Rupa yang lain dalam arti apa? Setelah apa itu? Rupa yang Itu lain kan itulah yang ditangkap, Yesus yang itu ditangkap sudah dalam penyaliban. rupa lain. Cuma itu kau saudara, baca setelah penyaliban, itu kebangkitan kan? saudara, yang ditangkap ini kan Yesus, tapi dalam Ya, rupa terus? yang lain. Oh, itu penjelasannya, itu penjelasan setelah dia kebangkitan. Oh, Itu setelah kebangkitan, penyaliban. ternyata mukanya beda gitu. Ya, kau kan arahkan ke situ. Lalu yang mana ini ceritanya ini? Kalau Anda mengatakan makanya, sebelum ditangkap, bicarakan. jadi maksud saudara sebelum ditangkap itu masih tetap Yesus. Ya, rupa yang lain itu maksudnya apa menurut kau? Nah, sekarang kalau bukan rupa yang lain, bukan tergantikan. Ya, iya, memang kenapa beda. Yudas? Setelah- Sabar. Beda- Kenapa Yudas beda ketika ditanya, kebangkitan pada saat siapa dia yang bangkit, engkau beda cari? wajahnya itu. Dengar. Di Yohanes Orang tidak 20. melihat, Siapa yang iya. engkau cari? Susah ini karena nggak mau diam. Siapa yang engkau cari? Kami mencari Yesus dari kota Nazaret. Orang itu berkata, akulah dia. Kok bisa? Kok bisa? Harusnya ketika orang yang diserupakan ini bertanya kepada Yudas dan tentara Romawi, siapa yang engkau cari? Kalau betul itu adalah Yesus, harusnya Yudas dan juga tentara Romawi menjawab, engkau yang kami cari. Tapi faktanya dia mereka menjawab apa? Kami mencari Yesus dari kota Nazaret. Orang yang diserupakan itu menjawab, akulah dia. Ditangkap kan? Ditangkap, digiring dia pergi. Orang yang mengaku Yesus digiring pergi. Sekarang buktikan kalau itu adalah Yesus. Orang yang mengaku Yesus sembarang aja. Sekarang buktikan kalau itu Yesus. Aduh, Suma. Itu Buktikan bicara kalau setelah itu Yesus. kebangkitan. Buktikan kalau bicara itu Yesus. Setelah Yesus bangkit, Suma. Buktikan kalau Setelah itu Yesus bangkit. itu Jangan Yesus. bicara itu. Ada Maria tidak pun muridnya tidak yang mengenal melihat? Yesus. Bagaimana kau bicara tentang Maria yang Itu tidak dia. mengenal Yesus? Lah? Itu dia. Itulah Ya. bukti bahwa yang disalib, yang ditangkap Maria. bukan Yesus. Tepuk Kenapa tangan. Maria tidak mengenal Yesus? Lah? Lah? Ya karena Siapa memang saya bukan tanya? Yesus. Iya, saya tanya Karena Maria siapa memang itu yang tidak mengenal? ditangkap itu bukan Yesus. Itu Yang Maria siapa? ditangkap itu bukan Sabar. Yesus. Maria siapa Hah? itu? Maria siapa? Maria Yang tidak Magdalena. mengenal Yesus? Hah? Maria Magdalena. Maria istri Maria Yakobus, ibu Yakobus. Oh iya, berarti kau pintar. Saya pikir kau bilang iya itu dong. Maria ibu Yesus. Ya? Bang pintar Zuma, tuh sekali-sekali Bang saja. Bang Zuma dilawan. sekali-sekali aja saya Sekarang pintar, pertanyaan Zuma. saya, siapa Atau kau modal congor yang sebenarnya? menggunakan kain lenan di belakang orang yang dikira Yesus? Siapa? Suma, Jawab. dari tadi kau berbicara itu, orang ini bicara setelah kebangkitan, Suma. Setelah Kalau kau lari ke kebangkitan, kain oke. lenan, ini mau Setelah penyaliban. kebangkitan kau muncul bicara, wajah sekarang kau lain. bisa pisahkan. Setelah kebangkitan muncul wajah lain. Tetapi sebelum penangkapan juga Kain muncul lenan. wajah yang lain. Siapakah engkau cari? Kata wajah lain ini. Mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Oke? Nah,
Yesus orang yang mengaku Yesus ini mengatakan, akulah Yesus. Mereka mundur, lalu kemudian terjatuh. Apa yang terjadi? Kok hanya mengatakan akulah Yesus, kok mundur dan jatuh, perjatuhan? Ada apa? Ayo. Setelah kau bicara apa ini? Setelah kau kan ini mau Sebelum ini penangkapan, dengar, sebelum penangkapan yang ditangkap ini sudah dalam bentuk rupa yang lain. di mana datanya? Sebelum penangkapan. Kau kasih tahu Oke. data di mana itu? Ayat berapa itu? Oke, Ada baik, pertanyaan kita seperti baca. itu. Oke, ketika ditanya siapa yang engkau cari, apa yang Itu dikatakan berapa kemudian? ayat berapa? Tunggu dulu. Kau akui Kau tidak? jangan itu bicara sesudah kebangkitan. Kau jangan belum bohong, kebangkitan kau cuma. itu, belum kebangkitan. Itu setelah kebangkitan wajah Saya yang kan lain. Makanya saya singgung. Maria Magdalena pun tidak mengenal mulai dia. ngaco. Itu sudah kebangkitan. mulai ngaco. Memang Maria Mulai Magdalena ngaco. itu tidak mengenal. Saya tanya kau, Maria Magdalena waktu tidak mengenal Yesus, itu setelah kebangkitan atau sebelum? Bedakan Kau tanya antara dulu, kau Yohanes jawab dulu itu. 18. Kau jawab dulu itu. Bedakan Kenapa kok- antara Yohanes. Kenapa nggak mau diam ini orang? Bedakan antara Yohanes 18 dengan Yohanes 20. Di Yohanes 20, Dia ini udah Maria macet, bertanya. Gurunda Zuma. Gurunda, Iya, dia iya. udah macet. Tadi Ma- pas dibahas Markus dibilangnya kain lenan. Sekarang kan Kau diam, kau dodol. Biar ini bosmu yang ngomong. Yohanes 20. Yohanes Bang penjaga, 20. aduh ini nggak tertib. Saya boleh bicara nggak? Maria, tuh kan. Yohanes 20, Maria bertanya ketika ditanya oleh Yesus itu setelah kebangkitan. Tapi Yohanes 18 itu sebelum penangkapan. Anda bisa bedakan. Yohanes 18 sebelum penangkapan. Siapa yang engkau cari? Yesus dari Nazaret. Itu sudah tampil dalam wujud rupa yang lain. Bukan Yesus lagi tuh. Itu Yohanes 18. Ada pernyataan dalam berbentuk rupa yang lain, berwujud yang lain. Siapa Disebut- yang engkau disebut cari? penyaliban. Sekarang begini, Bu. Kau baca utuh. Sekarang begini. Ketika saudara mengenal Bapak Anda sendiri, lalu Anda Tidak datang. usah kau lari ke Lalu hal Anda lain. datang Kau ke baca rumah saja. Anda. Kau baca Anda saja datang ke cuma. rumah Anda. Tidak Bertanya usah kau framing. Bapak Anda kepada Makanya- Anda. Rudi, siapa yang engkau cari? Anda berkata kemudian menjawab Bapak Anda, saya mencari Kau jawab lurus-lurus Bapak saja. bernama Bom dari kota Papua misalnya. Nah, sedangkan yang Anda cari adalah Bapak Anda dan yang bertanya kepada Anda adalah Bapak Anda. Pastinya kalau itu adalah Bapak Anda akan mengatakan Anda yang saya cari, Bapak yang saya cari. Faktanya ketika orang ini bertanya, siapa yang kalian cari? Tentara Romawi termasuk Yudas menjawab, yang aku cari adalah Yesus dari kota Nazaret. Tuh, harusnya kalau itu adalah Yesus, mereka menjawab, engkau yang kami cari. Faktanya, ketika orang itu berkata, akulah Yesus yang engkau cari, mereka mundur dan berjatuhan. Siapa yang Itu. mereka itu siapa? Tentara Romawi dan Yudas, Paman. Aduh, susah ini kalau orang tidak paham Ada Bible penyebutan begini situ jadinya. Yudas. Yudas pergi mencari bersama dengan tentara Romawi dan menemukan Yesus di Bukit Golgota. La haula wala quwata illa billah. Loh, memang itu kan posisi saya tanya kok. Itu bukan karena Yudas tidak. Ini kan memang Yesus tidak ditahu tempatnya di mana. Loh, Dan dia mereka sudah sendiri kan bertemu. tidak semua mengenal Yesus. Dia sudah Tidak semua bertemu. mengenal Yesus. Di situ Tetapi ada Yudas Yudas. itu yang dipakai para tentara Romawi untuk memastikan bahwa benar itu Yesus. Di situ Setelah ada Yudas kan? mencium Yesus, Di situ ada Yudas apa, gak? apa yang Yudas lakukan pada saat dia ketemu Yesus? Dia mencium Saya kan? tanya kepada saudara, di situ ada Yudas gak? Ya. Loh, penyerah ini kan kau bicara tentang penyerahan Yesus. Saya tanya di situ ada Yudas tidak? Kau bahas yang mana ini semua? Kau kan bicara Yuk. tadi Yudas ada di situ. Hmm. Sekarang kau tanya Yudas ada sama saya. Gimana sih kau tanya? Ayat apa yang Gimana kau caranya? bahas?
Yohanes 18, ketika kemudian Yudas dan tentara Romawi datang menemui, mencari Yesus, mereka kemudian bertemu dengan oknum Menemui yang atau mengaku mencari? Yesus. Gimana sih Menemui orang atau ini? mencari Ini Yesus? Coba pura-pura perjelas. apa Dia, ini? di situ Pura-pura dia apa menemui ini? atau mencari? Mencari atau Mereka mencari Yohanes 4:11, Yohanes 11, mulai hari itu mereka mencari Yesus, bahkan mereka membuat sayembara. Oke? Aduh, bahaya ini kalau Kristen sendiri nggak paham kitabnya. Kalau sudah bicara Yudas, tidak ada lagi bicara Yudas itu kan, sudah masuk di dalam skenario itu. Setelah Saya Yesus tidak perlu baca mengatakan itu semua itu, kitab, dengar, karena saya dengar, tidak, dengar, dengar. saya tidak Saya perlu bacakan, baca karena memang saya saya bacakan. tidak pakai. Yohanes 18 saya bacakan. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sedang berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Tuhan, dan disuruhnya oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Tuh. Ini belum penangkapan. Ini belum penangkapan. Yudas yang berkhianat berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Ayo. Ya, Ada terus Yudas apa yang di situ. buat? Hah? Apa yang Apa Yudas yang Yudas buat? Yesus ketika ia berkata kepada mereka, maka Yesus pun menjawab kepada dia, Yesus pun menjawab, "Akulah dia." Maka mundurlah mereka jatuh ke tanah. Kenapa Yudas jatuh ke tanah? Kenapa mereka harus mundur dan jatuh ke tanah? Ada apa? Ya, maksudnya kenapa di situ? Ya, Apa justru yang kamu, kau- justru kamu yang punya kewajiban menjawab. Saya tanya apa yang Yudas lakukan? Apa yang Yudas lakukan terhadap Yesus pada Tidak saat mau ada Yudas menangkap? melakukan Setelah apa-apa dia- ketika dia mengatakan Iya. yang kucium tangkaplah dia. Tak ada Yudas mencium Ya, Yesus di situ. ya. Ada nggak Yudas Ya. mencium Yesus di Yohanes 18? Iya, Yesus. Ada nggak? Iya, kau baca. Iya, kau jangan ambil di Yohanes. Kau coba kau baca di Matius, di Markus tentang itu. Yudas mencium. Soma. Yudas mencium, setelah mencium itu dia Mana di mengatakan, Yohanes "Inilah." di sini? Mereka Setelah, mundur dan tidak terjatuh. usah, makanya kau jangan bahas Yohanes. Yang mana yang Penyaliban itu betul? ada di 4 kitab. Penyaliban itu ada 4 kitab. Ada di Matius. Ada Enggak, di yang Markus. saya tanya, Ada di Yohanes Lukas. hadir nggak pada saat itu? Tanya dulu. Ada di Matius, di Markus, Yohanes Lukas. hadir nggak pada saat itu? Ya, murid Yohanes kan ada. Saya Murid tanya, Yohanes itu, hadir nggak iya, pada saat itu? Polikarpus. Murid Yesus. Itu bicara tentang murid Yohanes, itu penerangan itu diterangkan. Saya ulang lagi pertanyaannya, Yohanes, pengarang buku Yohanes hadir nggak pada saat itu? Itu bicara kisah kan. Ya? Enggak, yang saya tanya, Ya. pengarang Yohanes hadir nggak pada saat itu? Ya, kenapa kau permasalahkan? Kenapa kau tidak masalahkan Matius, Markus, Lukas? Enggak, masalahnya pertanyaannya akan sama. Matius dan Markus Lukas hadir nggak pada saat itu? Loh, Jangan kau iyalah. persulit dirimu. Ya, kalau kita bicara Matius kan murid dari Petrus. Ya, saya tanya, Kalau kau tanya hadir tidak Matius, di situ? Markus, ya, itu muridnya Pertanyaan cuma saya ulang, hadir nggak Markus, Matius, penulis-penulis Bible kamu itu hadir nggak pada saat itu? Loh, mereka ada, Markus ada. Siapa? Berarti bohong. Sabar. Tidak, Berarti sabar. bohong. Markus ketika Tidak. mengatakan semua murid Yesus lari. Murid dari Markus 14 nomor 50 semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Bohong nggak itu? murid dari Petrus itu ada. Waktu penangkapan itu Petrus ada kan? Semua murid Petrus Yesus ada kan lari. Yang mana yang Sekarang saya betul tanya. ini? Petrus ada enggak waktu penangkapan? Tidak ada lagi, menurut Markus tak ada murid, semua lari. Ya, terus yang potong telinga pasukan itu siapa? Ya itu belum penangkapan. Itu kan di sini, itu kan di mana penunjukan terhadap proses penangkapan itu? Itu penangkapan semua. Oke, di mana diceritakan itu kemudian Petrus memotong kuping? Itu penangkapan semua. Ya, pada saat mana dia itu kemudian? Iya, pada saat Yesus penangkapan Yesus itu kan terjadi. Ngaco. Ya, Mulai ada ngaco. insiden, iya. Mulai ngaco. Memang penangkapan itu. Oh, berarti semua murid tidak lari. Tidak semua murid lari. Ya, pada saat itu tidak lari. Oh, Mereka tidak masih lari. mengikuti. Iya. Masih mengikuti. Bahkan oke.
Ya Pak, Oke. bahkan Petrus pun tetap mengintai. Oke. Mereka Oke. mengintai. Nah, sekarang Ada pertanyaannya pertanyaan yang tentang di Yohanes penyangkalan 18 ini, yang di Yohanes 18 yang saya bacakan tadi ini, Suma, kau mau giring kemana ini Suma? Lebih kau tidak usah baca congor situ kau. justru saya yang mengikuti arahmu berkelit kejar ekor sendiri. Kamu itu yang kejar ekormu sendiri kemana-mana. Kau mau lari tentang kamu Yudas. yang Kau lari mau lari kejar tentang ekormu. Yudas yang disalib. Tidak ada penjelasan Yudas yang disalib itu. Saya Dodol. belum sampai ke sana, Bung. Saya belum Iya, sampai ke sana. arahmu mau Yang ke saya situ, tanya, kau tidak akan semua dapat. muridnya Kau muridnya tidak akan lari dapat. meninggalkan Itu Yesus. congormu sampai panjang pun kau tidak dapat kalau Yesus itu yang diserupakan. Kalau begitu tolong tunjukkan dari mana Markus tahu kalau yang datang dalam rupa lain itu adalah Yesus. Jawab. Ya, coba kau tunjukkan di mana ada penyerupaan Yesus penyaliban atau Itu Yudas di yang dalam disalib. Markus Tunjukkan. 16 nomor 12. Yudas. Ada eksplisit nggak? Eksplisit Markus nggak? 16 nomor 12. Sesudah itu dia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, ini sudah jelas-jelas rupa lain dia bilang. Pertanyaannya, ketika dia tuduh rupa lain itu adalah Yesus, pertanyaannya dari mana dia tahu kalau orang lain ini adalah Yesus? Kan sudah muncul. Kan sudah muncul dalam rupa lain. Berarti bukan Yesus lagi, tetapi rupa lain, orang lain. Pertanyaannya, ketika dia menuduh itu adalah Yesus, dari mana dia tahu kalau orang ini Yesus? Ada apa kau? Ada apa kau ambil tentang Yudas sementara rupa yang lain itu? Apa yang kau dapat di situ penulisannya? Apa Sekarang saya eksplisit tanya, yang menyatakan? benar tidak menurut Kau kan pengarang mau framing. Markus? Itu kau framing. Benar tidak? Kau framing. Tidak ada Benar penulisan tidak jelas menurut di situ. pengarang Markus bahwa yang Kau muncul framing aja. Kau adalah jago framing kau semua. manusia yang bentuknya, wajahnya Kau jago bukan framing. Yesus. Tidak ada pernyataan Yudas disalib situ. Kau jangan congor kau. Siapa yang Kau mau mengatakan itu? framing. Siapa yang Kau mengatakan? framing memang. Di mana ada Saya penjelasan bahwa Yudas mengatakan, disalib? dengar, Kau jelaskan di Markus mana ada Yudas 16 disalib. nomor Cuma karena mereka 12, tidak mengenal. sesudah Cuma itu mereka tidak mengenal Yesus. dia menampakkan diri Pada dalam saat rupa Yesus yang ya. lain. Dia menampakkan saat diri dalam penampakan rupa yang Yesus. lain. Pertanyaan saya, yang saya menampakkan tanya. diri ini nampak seperti Yesus atau bukan Yesus? Suma, saya tanya kau, pada saat Yesus, kebangkitan Yesus itu, setelah dari kematian, dia sudah berubah tidak seperti apa yang murid-muridnya melihat. Bahkan sentuh pun mereka, Ini Markus Iya. 16-12 dia menjawabnya punya loh. muka sudah beda, sudah tidak Nah, seperti pada saat oke, Yesus sebelum oke. mati. Dia punya Di situ. muka Jadi sudah mereka beda. tidak mengenal, tidak ada yang mengenal Yesus. Bahkan Maria Magdalena pun berarti- tidak mengenal. Berarti yang Terus muncul kau ini ngomong tentang bukan itu. wajah Yesus kan? Hah? Lo Yang muncul tidak, ini bukan- wajahnya seperti Yesus, tapi wajah contoh. Dulu kau Sumato masih kumal wajahmu. Begitu kau sudah poles, kau tambah ganteng dilihat, kan? Oke. Nah, orang tidak kenal. Oh ini Suma ini. Sudah berubah. Ada pernah kamu lihat orang pakai skincare, Logikanya begitu. begitu pakai skincare wajahnya berubah sampai nggak diingat gitu? Ada. Coba pada saat waktu kau masih kremos mukamu Suma, begitu kau Mulai sudah ngaco. gunakan pakai skincare, sudah bagus wajahmu, sudah dipoles, sudah lain, orang nggak kenal. Tambah lagi kau penampilan sudah neces kan? Jadi maksudmu Anda mengatakan Yesus dikubur pakai skincare gitu ya? Nah, sekarang saya jelaskan. Saya bisa jelaskan kau diam, cuma Saya Saya butuh jelaskan. penjelasan dari Iya. pertanyaan. Saya nggak butuh. Iya. Saya nggak Pada butuh saat obat penyalian, kuping dari pada saat gereja. Yang Yesus saya tanya dari Yesus sebelum mana disalib dengan setelah kebangkitan. Dari mana Ya. Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Kau Jawab ditanya dong. lain, kita jawab lain. Ya, Saya jawab kasih dong. analogi begitu. Waktu kau Jawab masih aja, keren, nggak usah analogi. Saya tanya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus, sedangkan orang itu muncul tampil dengan wajah lain? Ayo, pertanyaan saya dari mana? Saya sudah bilang cuma pada saat Yesus tampil dengan situasi yang dalam kebangkitannya itu sudah tidak seperti manusia biasa Ya, lagi. dari Jadi mana wajahnya itu tahu? Dari berseri-seri. mana pengarang kitabmu tahu Wajahnya itu berseri-seri. adalah Yesus? Iya, nanti saya kasih kok.
Nanti coba, tidak nanti apa namanya? Dalil yang saya pakai juga agak-agak repot juga. Yang saya tanya saudara, dari mana pengarang kitabmu tahu kalau itu Yesus dalam rupa lain? Itu loh pertanyaan saya. Tidak. Memang saya tidak mau lari terlalu jauh. Saya cuma bilang Ya, bahwa saya juga nggak akan lari. Ini dari awal saya naik ke sini, dari awal itu pertanyaan saya. Sudah 1 jam tidak ada jawaban. Terjadi apa? Terjadi kesalahan Dari dalam mana penyelidikan bahwa Yesus lari. itu dikatakan Yesus itu tampil dalam lari, rupa lain? diselamatkan. Ada serupa, ada yang dirupakan. Itu yang kau mau kejar di situ. Tetapi di Iya. Alkitab kau tidak dapat cuma. Sekarang pertanyaan Mau pakai saya justru dijawab mau pakai oleh ilmu Bible. setan dari Apa yang manapun. diuraikan oleh Al-Quran dijawab oleh Kau mau Bible. dapat ilmu Ternyata setan yang dari tampil bukan Yesus, yang tampil manusia dalam bentuk lain. Kau mau pakai ilmu setan dari mana? Kau tidak akan dapat. Yesus diserupakan. Coba, Anda diam Kau dulu, Anda diam pakai dulu. dengan- Anda diam. Tolong di-mute orang ini. Kau pakai Di-mute dulu. ilmu Dia setan congor, dari mana? tidak ada ilmu. Di-mute. Saya mau tanya, Saudara Yusuf, yang muncul menurut Markus, Yesus atau rupa lain? Saudara Kau Yusuf tidak akan monitor gak? dapat ilmunya. Diam. Akan Ini dapat data orang berakal di saya Alkitab. tanya. Saudara Yusuf, menurut Markus yang Kau muncul tidak wajah akan lain dapat. atau wajah Yesus? Kau tidak akan dapat. Wajah lain. Wajah lain. Kau tidak- Saudara Bang V, menurut Markus yang Data muncul eksplisit. wajah Yesus atau wajah lain? Eksplisit. Lain. Kang Chang, menurut Markus yang muncul wajah Yesus atau wajah lain? Eksplisit kau pakai. Wajah lain. Wajah lain. Data eksplisit. Saudara Fal, yang muncul wajah Yesus atau wajah lain? Itu wajah lain. Wah, ini Ahi Saiful yang muncul Iya, wajah Ki. Yesus atau wajah lain? Wajahnya siapa Wajah itu lain. wajah lain? Wajah lain. Wajah lain. Sekarang Wajah yang pertanyaannya, berbeda. ketika Bukan, yang muncul ya, wajah wajah yang lain, menunjukkan bahwa dari bukan mana Yesus. pengarang Markus tahu Bukan kalau itu Yesus. adalah Yesus? Ya, wajah lain itu kalau bukan Yesus itu. Kau Ya, tak bisa, pertanyaannya, makanya saya bilang, dari kau mana pakai pengarang data dari kitab setan saudara tahu Dari kalau itu kitab- Yesus? Kitab dari ujung kulon, kau tidak dapat itu. Ayat Dari menyatakan bahwa mana? bukan Tinggal Yesus kau yang jawab. disalib. Tinggal kamu Ya, jawab kau harus saja. buktikan. Dari Kalau mana Alkitab kan- pengarang Markus tahu itu adalah Yesus, padahal yang tampil bukan Yesus? Cuma. Ya, kau betul. Yang tampil setelah penyaliban itu wajah lain yang bukan wajah Yesus, tapi dikatakan Yesus tampil dengan wajah lain. Pertanyaan saya, dari mana Cuma, pengarang kasihan, tahu jangan. itu adalah Kalau Yesus? Cuma kau jangan cari pembenaran kasihan. Nggak ada jawaban. Kau tidak akan dapat Ih, itu. sudah Kau tidak akan 30 dapat menit. bahwa bukan. Sudah Kau 30 tidak akan menit. bisa tidak Tidak akan ada sinkron jawaban. Alkitab dan Al-Quran. Tidak ada jawaban, padahal Ada ini yang adalah hal yang diserupakan. sangat Tidak ada yang fundamental. diserupakan. Alkitab Ini adalah hal yang menyatakan sangat bahwa Yesus mendasar. benar disalib. Dari mana Tidak ada pengarang yang kitab diserupakan. saudara Kau mau ceritakan ambil itu dari adalah Lenan, Yesus? Kau mau ambil dari Lukas, cuman Matius, curhat. Markus. Teman-teman Markus cuman curhat 26. ini. Tidak akan Coba naikkan dapat. Kristen yang lain. Aki, Iya, silakan. dari kain linennya. Tidak akan dapat. Kau modal congor semua. Kain lenan, iya dia kain lenan Kain membuktikan lenannya. bahwa itu Ya, bukan Yesus. Kau pikir kain Kain lenan bisa membuktikan menyelamatkan itu dalilmu bukan bahwa Yesus. Yesus diserupakan. Markus Omong 14 kosong. membuktikan semua murid lari. Lalu yang menggunakan kain lenan siapa? Memang dia lari, tapi apakah di situ yang lari menulis? Apakah kain lenan itu menulis yang lari itu Yesus? Yang pakai bukan orang hidup. Kain lenan. Oke, saudara Rudi, kalau sudah ada Kristen lain diturunkan aja, nggak ada ilmunya, yang lain aja. Iya, kalian kan mau ribut-ribut. kau semua tidak bisa jawab, kau semua. Kau botol. Yang ditanya bukan Rudi. saya, yang ditanya Anda, bukan saya. Pertanyaan saya, dari mana Markus pengarang kitab saudara tahu kalau itu adalah Yesus? Sedangkan yang tampil adalah orang lain. Itu pertanyaan saya. Silakan. Jangan gara-gara kain lenan. Kau bilang Yesus diserupakan. Nggak usah bawa-bawa kain lenan, nggak usah. Anda akan berat. Gara-gara kain lenan, Anda Yesus itu akan berat. melarikan Yang diri. ringan-ringan Kain saja. lenan kan senjata Dari kalian. mana Oh, pengarang Markus, asisten Paulus tahu kalau itu Lenan Yesus, itu padahal mengarahkan kamu yang bahwa Yesus nampak melarikan terlihat di diri. situ bukan Yesus. Kain lenan itu arahnya kalian. Bahwa Yesus melarikan diri. bila masa- Aduh, kasihan kau semua. Ternyata masa kecil bola otakmu kau kamu semua. bisa gantian Markus itu asisten Paulus. Kau ini Yo, bikin cerita saudara Yo. dongeng-dongeng saja. Ini. Yo, ini Islam apa Kristen? Saya Kristen. Oh ya, silakan Bang Juma, ini ada Kristen lain.
Ini Bang Juma ini kan Pak Sapam dulu, tapi karena cari popularitas pula kemurahan dia bikin provokator agama. Saya dulu sampam, tidak apa-apa. Daripada sembahan Anda dulu bayi jadi Tuhan, para mana? Masa sampam tidak bisa menjadi seperti yang sekarang menjadi apologet? Ya, anak bayi Boleh. saja bisa jadi Tuhan. Gimana sih? Assalamualaikum, Gurunda. Ini Bang Cintai dulu. Cintai, ini Islam atau Kristen? Iya ini cintai aja ini. Saya mau tanya langsung sama Bang Juma, bisa nggak? Enggak, Anda Kristen atau Muslim? Ada Izin sebentar dulu ya. Ya, saya pribadi Islam, cuman dari keluarga yang kepercayaan di Yahudi. Oh iya, silakan. Bang Juma, tolong saya tanya langsung dijawab satu persatu ya. Ini Saya siapa tahu ini? Tunggu dulu, ini siapa? Islam, Yahudi atau Kristen? Saya pribadi Islam, Bang Juma. Ini debat lintas agama loh. Makanya saya tadi Saya mau lanjutkan pertanyaan Enggak, yang kalau Islam ini dulu Bang. Tuh diskusi di atas list diskusi lintas agama. ya saya mau Abang kan tanya Islam. Bang Juma satu aja. coba ya Apa coba pendapat kasih Bang Juma? kesempatan. Bang Juma di posisi mana dalam kasusnya uang? Dah, itu aja. Terima kasih ya, Bang. Assalamualaikum. Kasusnya apa? Kasus apa? Dalam kasusnya uang yang sekarang lagi Wah. viral. Oh udah itu jangan dibahas di sini. Janganlah, dibahas jangan box ini. Bukan Enggak ini, ranahnya. enggak pas. Udah turun dulu ya, izin ya. Silakan. Iya. Uang siapa ini? Maksudnya apa ini? Ustadz Adi Abaikan lagi, Hidayat turun dulu lah. Cuma Adi Hidayat Aki. Udah. Iya. Silakan Pak Senandung. Isi data. Oke, Ngomong aja. Enggak. Aku enggak ngomong data lagi. Dari kemarin itu yang kepada ya, itu cuma nggak usah ketawa lah. Aku sebagai seorang manusia dan aku tetap bilang bahwa aku naik ke sini karena perasaan sebagai hati manusia loh. Jadi aku nggak mau dengan data ini itu. Karena sekarang permasalahan dari kemarin yang aku ingin tanyakan, apakah Tuhan kita itu sama atau enggak sih? Kalau memang Tuhan kita itu salah, kenapa kami dipertelin gitu? Kok kita punya satu Tuhan yang sama? Dan kalau kita nggak punya Tuhan yang nggak sama, loh ngapain kalian obok-obok kitab orang? Jadi itu dari kemarin aku ingin tanya dan aku ingin diskusikan tentang itu. Apakah Allah itu Yahweh atau bukan? Jadi sekarang maaf, pos juga ada. Aku udah mau turun, aku udah tahu ini nggak ada gunanya kita diskusi. Tapi aku sebagai seorang senandung meminta maaf kepada semua yang ada. Kalau ada kata-kata aku yang kurang bagus atau apa, terutama kepada orang Kristen. Mungkin pemahamanku sebagai seorang Kristen beda sendiri dengan kalian, tapi aku punya hak untuk itu. Tetapi tujuanku naik di sini sejak kemarin adalah karena aku pikir bahwa Rom ini akan memberikan suatu kebaikan bagi kita semua. Karena bagaimanapun juga kita harus akui kekristenan dianiaya di negeri ini. Jadi aku naik ke sini mencoba mencari solusi. Bagaimana? Apakah kita bisa hidup berdamai dengan mengetahui apakah satu Anda itu jangan pun- framing Anda, Ini- ada data iya, kagak ada, framing aja nih. Ya itulah makanya dengarkan aku ngomong, tapi aku nggak mau berdebat. Diakui atau Mana enggak, datanya aku coba bilang. kekristenan dianiaya di negeri ini? Di mana datanya coba? Udahlah, aku nggak Mana mau ke situ. datanya? Tapi udahlah. Anda yang bawa itu ngomong situ. Saya Udah, baru saya ngantar. jawab. Aja kalau mau Udah. Jadi oke, Saya jawab biar aku selesaikan Juma. Aku nggak mau berdebat dengan siapa. Udah kemarin Udah, kan aku kamu bilang. sudah Udah mention bilang. tepung ku buat. Ngapain lagi? Nggak apa-apa. Udah, saya sudah tahu, paham. Saya sudah paham. Saya sudah paham. Aku naik kembali ke sini hanya untuk menjelaskan apa Menangis, aku naik hanya ke untuk sini. menangis. Iya. Bilang aja. Oh, nangis Maksudnya lah, apa? nangis Aku lah. aku Oh, nangis, aku hanya enggak. Silakan aja. Justru Juma, apa sih yang kau dapatkan dengan semua? Cuman satu yang tertawa dengan semua perdebatan kosong ini cuman iblis loh. Jadi kita sebagai manusia, kalau kalian itu memang punya rasa kemanusiaan, apa sih yang mau kita dapatkan? Kalian nggak pernah pikir sih? Apa sih yang mau kita dapatkan dengan semua perdebatan kosong ini itu? Kita Monyet, nggak- diam kau monyet. Iya, Turunkan makanya monyet ini, dengarkan. turun. Monyet Makanya turun, aku turun. tadi minta maaf. Turun Makanya- monyet, kau Ya, turun ini- monyet, kau turun di bawah. Nah, dengarkan gurumu di bawah menjelaskan. Ya, kau sudah kutahan-tahan ya. Sudah kutahan-tahan, kau seakan-akan kau korban di sini ya, biadab. Monyet. Satu-satunya agama yang berani mencatut nama Tuhannya umat Islam itu cuma agamamu, monyet. Nah, kau buat jadi kasar kan saya? Udah aku bilang kau kemarin sudah ku buat mencret tepung, kau bikin kasar saya kan? Satu-satunya agama di luar Islam yang menggunakan nama Tuhannya umat Islam hanya agama monyet.
Kasar kau. Kau buat saya kayak gini. Satu-satunya agama yang tidak menyembah Allah tapi mengambil nama Allah itu agamamu. Nanti kau merasa dihina lagi, merasa dinistakan lagi, merasa kalian agamamu itu selalu dibahas. Tanpa kau sadari bahwa semua unsur yang diimani umat Islam dalam kitabnya umat Islam Al-Quran kalian ambil. Untuk apa kalian mengambil kata Allah itu? Tolong diturunkan aja nih yang mute, yang yang noise. Selalu jadi korban. Sudah kemarin saya jelaskan. Ketika Anda berkata, apakah kemudian Tuhan kita sama? Tidak. Tuhan kita tidak sama. Kau menuhankan makhluk terkutuk yang digantung di pohon. Paham kau? Kau menuhankan makhluk yang mengaku Yesus, bintang timur gilang gemilang. Kami tidak. Kami menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi jangan kau merasa korban di sini, biadab. Kami yang korban. Tuhan kami yang kalian ambil. Tidak ada nama Yesus di dalam Al-Quran, di terjemahan Al-Quran pun tak ada. Tapi nama Tuhan kami ada di Bible. Kalian jadikan seperti seenak perut kalian. Habis itu kalian merasa korban. Kalian merasa korban. Kalian merasa dihujat, dinista. Kalian yang main api. Kalian menggunakan kitab di mana kitab Anda itu lebih banyak nama Tuhan kami di dalamnya daripada Tuhan kalian sendiri. Nggak usah marah-marah, nggak usah udah dibilang, nggak usah kejang-kejang kau cuma. Iya, kamu lagi dienakkan, biadab, monyet. Memang kau di posisi yang dienakkan sekarang ini, monyet, biadab. Karena kau seenak perutmu menggunakan nama Allah di dalam Bible-mu. Giliran kami kemudian angkat bicara, penghujat, penista. Kalian yang main dengan api, kalian yang nyenggol duluan. Kitab kalian dicetak untuk menghujat kami, paham? Kalian mengatakan Yesus bukan Isa. Tapi terjemahan pertama masuk ke Indonesia yang digunakan itu nama Isa, bukan nama Yesus, biadab. Udah dibilang jangan kau pancing-pancing kami, Dah puluhan tahun sejak Bible-mu meminjakkan kaki di Indonesia, Bible-mu sudah mengambil nama Allah dan menunjukkan itu hinaan kepada Tuhan kami. Paham? Apakah Tuhan kita sama? Tidak. Tuhanmu makhluk terkutuk yang mati di atas tiang salib berdasarkan Bible Galatia 3 nomor 13. Camkan itu. Sedangkan Tuhan kami maha suci, maha tinggi. Tak perlu lagi kau bertanya, apakah Tuhan kita sama? Tidak sama. Tuhanmu mantan mayat. Tuhan kami tidak pernah mati karena Tuhan kami bukan makhluk. Tuhanmu manusia. Tuhan kami bukan manusia. Jangan lagi kau bertanya, apakah Tuhan kita sama? Tidak. Yang perlu kau selesaikan adalah, apakah Tuhannya Karisteng sama dengan Tuhannya orang Yahudi? Itu yang perlu kau bahas. Apakah Tuhannya Karisteng sama dengan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Apakah Tuhannya Karisteng sama dengan Tuhannya Nabi Musa alaihi salam? Itu yang perlu kau bahas. Jangan kau senggol-senggol Allah. Sudahlah kau curi nama Allah, kau bawa dalam Bible-mu lagi. Kau tanya-tanya lagi, apakah sama antara Tuhan Islam dengan Tuhan yang tidak sama? Berapa kali harus kujelaskan? Disuruh diam pun tidak mau diam. Giliran nanti kita ada pernyataan yang keras, membuat jantungmu pindah ke kanan, ginjalmu menjadi meleleh. Kau katakan kita penghujat, kau katakan kita penista. Kau buka itu Bible-mu, halaman pertama saja kau katakan roh Allah melayang-layang. Itu sudah penghinaan bagi Tuhan kami. Paham kau? Gak ada sadar-sadarnya kalian itu, ya. Mentang-mentang semua kekuatan yang ada di Islam itu diam, senyum aja melihat kelakuan kalian. Kalian semakin hari semakin enak aja menghina. Udah dibilang Tuhan kita tidak sama, Tuhanmu manusia. Yesus itu manusia itu. Kalau kau tidak mengatakan Yesus manusia, berarti kau adalah penyesat. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Tuh. Jadi kau harus mengakui Tuhanmu manusia. Kapan kau tidak mengakui Yesus manusia, maka kau adalah
penyesat, planos dalam bahasa Yunani. Ini mancing-mancing orang jengkel aja. Dan mau diajarin kau. Ditanya baik-baik, dari mana Markus, pengarang Markus tahu itu adalah Yesus, padahal itu adalah rupa lain. Kau jelasin adit, agama kau, jangan kau bahas agama orang lain. Bagaimana saya tidak bahas agamamu? Agamamu masuk merosok ke dalam Al-Quran. Tidak ada. Nah, sekarang kau tunjukkan kepada saya dalil kata Allah di dalam bahasa Yunani. Tidak usah kau Markus bahas 1 nomor 1, agama coba orang kau baca. lain. Jangan Coba kau baca Markus 1 nomor 1. Tidak usah kau bahas agama orang lain. Coba kau baca Markus 1 nomor 1. Baca. Berani kau baca. Biar ku permalukan kau di sini. Dibilangnya kita yang menghina, jangan bahas agama. Bagaimana kita tidak bahas agamamu? Agamamu yang main. Yesus anak Theos. Kau ganti Yesus anak Allah. Islam mana yang akan membahas agamamu ketika Yesus disebut sebagai anak Theos, anak dewa? Islam mana? Tak ada. Hanya orang bodoh yang mau membahas agama seperti agama Anda itu. Dari Islam. Tak ada. Kitab Anda Markus 1 nomor 1. Yesus adalah anak Allah. Itu penghinaan. Kenapa Anda tidak menggunakan Yesus anak Tuhan? Yesus anak Yahweh. Yesus anak Elohim. Yesus anak Dewa. Yesus anak Theos. Kenapa nggak gunakan itu aja? Hah? Mentang-mentang kami sabar. Seenak-enaknya kalian menggunakan nama Tuhan kami dalam kitab saudara. Oh, Islam diam kok. Nggak apa-apa kok kita pakai nama Allah. Tidak masalah kok. Giliran kita angkat bicara sedikit, menghujat, menghina. Ngapain kau bahas-bahas agama kami? Tuyul. Tak ada kepentingan kami membahas agama kalian. Paham itu? Tapi agama kalian yang masuk kemudian mengambil istilah Al-Quran, lalu kalian tempatkan pada tempat yang salah. Coba baca Markus. Kita bacakan Markus 1 nomor 1. Biar mata kalian itu terbuka. Ya. Supaya kalian mengatakan, kenapa bahas agama kami? Kami tidak pernah bahas agamamu. Kau tidak bahas agama kami, tapi kau sudah makan istilah-istilah Quran kami. Markus 1 nomor 1. Inilah permulaan Injil. Nah, muncul lagi kata Injil di situ kan? Dari mana lagi kau ambil kata Injil ini? Tentang Yesus Kristus anak Allah. Kan? Tengoklah. Nah, dari mana kalian munculkan kata Allah di sini? Apa original teks kitab Markus 1 nomor 1? Ternyata di manuskrip tertua tidak ada kata anak Allah. Bahasa Yunaninya pun tak ada. Anak Allah itu hanya penambahan di Indonesia ini. Berarti ada kesengajaan untuk menyakiti hati umat Islam secara keyakinan. Ada nggak orang Kristen yang mampu menunjukkan Markus 1 nomor 1 original teksnya ada kata Allah? Tak ada. Nah, inilah kalian. Kita angkat bicara sedikit, tersakiti. Kalian menginjak-injak Tuhan kami, kalian tidak sadar. Inilah permulaan Injil tentang Yesus anak Allah. Berarti Anda menuduh Yesus itu anak Allah. Kenapa Anda tidak katakan Yesus itu anak dewa, atau anak Theos, atau anak Bapa, atau anak Tuhan? Kenapa sih harus menghina Tuhan kami? Kenapa? Kenapa harus menghina wajah umat Islam dengan mengatakan Allah punya anak bernama Yesus? Kenapa? Tidak bisakah kita saling menghargai? Ya, kalau oknum yang mengatakan dari Kristen Yesus anak Allah, wajar oknum. Ini lembaga Bible secara formal mengatakan Yesus anak Allah, sementara Allah tidak memiliki anak. Lam yalid wa lam yulad. Kalian tahu itu? Kalian paham itu? Allah dalam Islam tidak memiliki anak, tidak diperanakkan. Kalian tahu itu, kalian sadar itu. Tetapi dengan semena-mena kalian menggunakan nama Allah untuk menunjukkan Yesus itu adalah anak Tuhan kalian. Kenapa tidak menggunakan anak Theos, anak dewa? Oke. Kripto tidak setuju kalau nama Allah ada di dalam
Injil atau surat-surat atau kitab Wahyu. Nah, itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi. Bagaimana menurut pandangan saudara? Ya, segera minta persetujuan DPR cabut nama Allah itu dari kitab-kitab sucinya orang Kristen, kecuali Perjanjian Lama tanya Yahudi sendiri. Nah, sekarang ini sudah terjadi. Salah tidak kalau kami umat Islam keluar-keluar untuk membahas agama Anda yang salah dalam menuliskan nama Tuhan? Salah, karena Oten itu sudah terima kitab sucinya dari LAI, udah terbitan lama itu. Ya kan? Nah, itu dia masalahnya. Kami ya tidak mengartikan makna Allah dengan Allah di dalam kitab suci, beda. Ya, yang penting kan maknanya, ya, bukan tulisannya. Kami nggak menulis dengan huruf Arab, berarti bukanlah Allah yang di dalam Al-Quran. Jadi dari mana asalnya kata Allah ini? Dari mana asalnya? Dari seorang Muslim yang ikut menerjemahkan bersama Belanda-Belanda. Itu nggak bisa dirubah. Bisa dong. Sekarang kita minta kepada DPR. Kenapa nggak dirubah? Ya silakan minta kepada DPR. Kalau disetujui. Kenapa nggak dirubah? Kamu mengatakan salah, berarti kitabmu ada salahnya. Ya minta karena ini menyangkut. Nggak, saya tanya, berarti kitabmu ada salahnya. Bukan, ya tentu di dalam Injil itu ada salah, ada nama Allah. Nah, itu dia makanya. Inilah yang kami sampaikan. Makanya kami tampil bahas Kristen. Karena Kristen melakukan kesalahan secara terstruktur. Bukan tanpa sengaja, tapi mereka sengaja mengambil nama Allah dari kitabnya umat Islam, di mana Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Oten tidak mengambil, yang mengambil, bukannya Oten, ya. Saya sekarang Oten sendiri menyebut kata Allah enggak? Yesus anak Allah. Ya, Allah itu hanya dilafalkan sebagai bahasa, bukan sebagai nama Allah. Boleh tidak kalau Yesus kami gunakan serampangan bukan pada tempatnya? Silakan. Silakan. Kenapa Anda mengatakan silakan? Karena kalian sudah melakukan hal yang sama kepada Tuhan kami. Kalau mau menghina Yesus silahkan, itu urusan Anda dengan Tuhan. Bukan masalah menghina. Ini masalah nama Tuhan kami yang kalian gunakan pada bukan tempat yang sesungguhnya. Saya tanya kepada saudara, menurut saudara yang diterjemahkan dengan kata Allah ini dalam bahasa asli kitab Anda itu kata apa? Tuhan. Nah, Tuhan ini apa? Dalam bahasa Yunani. Theos. Theos. Theos di Indonesia kan artinya apa? Artinya Tuhan. Kenapa diarabkan? Ya tanya sama penerjemah LAI dulunya, kenapa begitu? Itu hanya akal-akalan Anda. Yesus yang tadinya nama Isa Al-Masih, toh sekarang bisa diganti jadi Yesus. Ya kenapa enggak? Sekarang cabut kata Allahnya. Kami juga siapa yang Anda suruh mencabutnya? Siapa yang Anda suruh untuk mencabutnya? Minta persetujuan DPR karena ini menyangkut ke soal agama dari rakyat Indonesia. 90 persoalan agama. Nah sekarang antara Islam dan Kristen siapa yang salah kitabnya? Tidak ada yang salah, ini salah penerjemahan. Oh, jadi benar kata Allah di situ benar. Kami ya membaca Allah. Enggak, saya tanya, jadi kata Allah di situ benar. Ya kalian ya Muslim itu menganggap Allah itu adalah Allah, salah. Ya, yang Allah. Saya tanya, jadi menurut Anda sudah benar kata Allah di situ? Ya boleh, karena kami mengartikan itu adalah Tuhan. Dari mana Anda mengambil kata Allah ini? Dari mana? Tanya sama LAI. Tanya dari LAI. Tanya LAI. Tanya dari LAI. Tanya LAI. Itulah kau, agama laknat, biadab. Ketika ditanya sedikit agamanya disenggol sedikit ngamuk. Penghujat, Bang Suma penghujat. Kalian yang cari. Kalian yang mau, kalian yang main api. Coba Tuhanmu kau terjemahkan dengan kata Theos, atau kau terjemahkan Yahweh, atau kau terjemahkan Dewa, atau terjemahkan Tuhan. Ada kami usil? Enggak. Ngapain coba kami usil dengan agama Romawi? Ngapain kami usil dengan agama Hindu? Buddha ada kami usil? Enggak. Kan mereka punya harga diri. Hanya agama Anda yang tidak punya jati diri dan harga diri. Kenapa Anda menggunakan nama Tuhan umat Islam? Kan Anda punya
punya Tuhan sendiri. Namanya Yesus. Sudah ada Bapa, ada Tuhan, ada sembahan. Mau bahasa Arab, ada ilah. Mau bahasa Ibrani, ada Elohim. Mau bahasa Aramaik, ada Allah. Kenapa harus Tuhannya umat Islam? Jadi kalau kami angkat bicara, ya kalian yang mencari. Coba ada nggak kami berdebat dengan orang Hindu? Ada? Tidak ada. Karena orang Hindu tidak pernah menghujat nama Tuhannya umat Islam. Beda dengan kitab saudara. Inilah permulaan Injil tentang Yesus anak Allah. Halo. Selamat siang. Ya, siap. Ya, siang. Iya, jadi kalau mengenai bahasa ya, bahasa Indonesia kan bukan bahasa aslinya di Indonesia, kan ada bahasa Sanskerta, bahasa Melayu, bahasa Cina juga ada kata-kata yang diserap ke bahasa Indonesia, juga bahasa Arab. Kalau kata Allah itu disahkan, diterima jadi bahasa Indonesia, berarti orang Kristen tidak salah menggunakan. Nah, coba Anda buka KBBI sekarang. Jadi, coba Anda buka KBBI sekarang kalau Anda mengatakan itu sudah disahkan menjadi bahasa Indonesia. Buka KBBI. Sebutan Allah juga bahasa Indonesia yang sah. Bahasa kan tidak jelas. Bahasa dengar. Pakai Gusti. Bahasa yang resmi coba Anda buka KBBI. Berani enggak Anda buka? Enggak, saya cuma pakai satu handphone. Kalau dua handphone saya bisa. Habis ini Anda baca. KBBI menjelaskan Allah yang kalian baca Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kitab Anda di Indonesia ini bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Iya, kita kan orang Indonesia. Iya, berarti jadi harus bahasa Indonesia kan? Iya, mana bahasa Indonesia? Terus kenapa nama Tuhan kalian larinya ke bahasa Arab? Iya kan kalau Allah itu sah digunakan di Indonesia, ya berarti kan kita tidak melanggar. Kalau memang tidak sah, kata Allah itu apa? Sah digunakan untuk nama Tuhan dalam bahasa Arab. Iya, bahasa Indonesianya apa? Saya tanya Bang Suma. Tidak ada bahasa Indonesianya Allah, tidak ada. Nggak ada. Nah, jadi begini. Karena itu adalah nama lain, nama Tuhan. Dengar, ada nggak bahasa Indonesianya Suma? Tidak ada, karena Suma itu nama. Ada nggak bahasa Inggrisnya Suma? Tak ada, karena Suma itu nama. Masa nama diterjemahkan? Nah, jadi apa? Kalaupun kata Allah tidak boleh digunakan di Alkitab, saya setuju. Nah, itu Anda setuju. Kenapa Anda setuju? Ya, karena Tuhannya Adam, Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus atau Isa, itu di dalam Alkitab bukan Allah, tapi Yahweh. Bagus, pintar. Yahweh. Yahweh kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya apa? Tuhan, God. Tuhan. Itu pintar. Itu pintar. Berarti sudah dua orang Kristen naik ke sini mengakui bahwa nama Tuhan Kristen itu adalah Tuhan, God, bukan Allah. Berarti ini sudah benar ini. Kalian menggunakan kata Allah itu hanya untuk misi kristenisasi, untuk memurtadkan orang, untuk menyamakan sembahan Anda dengan sembahan umat mayoritas. Nah, kalau kami berbicara, angkat bicara salah kami. Itu tidak salah. Anda punya hak untuk menuntut. Jadi jangan marah kalau kami setiap diskusi nyenggol agama Anda. Karena Anda yang menyediakan wadah itu. Anda yang mau Tuhan Anda dibahas. Anda yang mau kitab Anda dibahas. Anda yang mau agama Anda dibahas. Andai saja agama Anda itu punya harga diri, jati diri. Sebagaimana agama-agama lain. Maksud dalam hal ini adalah tidak mengambil istilah Al-Quran. Maka kami, orang Islam, tidak mungkin mau terlibat lintas agama berdebat. Untuk apa? Kami tahu Tuhan kalian manusia. Kami tahu. Tapi justru karena kami tahu Tuhan Anda manusia, lantas menggunakan kata Allah, inilah terjadi perdebatan panjang lebar. Tapi kalian itu selalu merasa korban. Inilah ajaibnya. Ya, betul. Bang Suma izin, kalau selain kata Allah boleh enggak? Boleh, silakan aja Anda gunakan.
Maksudnya kata lain misalnya Rasul, Injil misalnya gitu, selain kata Allah. Kalau Rasul itu kan utusan, silakan. Tapi ingat, Rasul itu bahasa Arab. Bukankah kitab Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bukan ke dalam bahasa Arab? Iya, maksudnya Rasul yang bahasa Indonesia, bukan Rasul Mana yang ada bahasa Rasul Arab. bahasa Indonesia, Cak Ayu? Mana ada? Ada-ada aja. Berarti semua nanti dihapus semua atau kalau Ya maka dari itu, orang Hindu bisa berdiri tegak. Mereka tidak ada istilah Al-Quran di dalamnya. Bisa kok berdiri tegak. Orang Barat, agamanya juga Kristen, tegak mereka. Nggak ada kitabnya dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, nggak ada. Hanya Kristen usil di Indonesia ini yang usil terhadap kami, umat Islam. Kristen di Barat hebat-hebat kok. Tanpa harus menggunakan istilah Arab, tanpa harus menggunakan istilah Al-Quran. Tapi di Indonesia ini selalu jadi korban. Dia tidak sadari bahwa selama ini dia sudah menjajah secara akidah kepada saudaranya Islam. misalnya Bang Cuma kata syahadat, nah itu kan juga serapan tuh, boleh dipakai juga nggak? Bung, Halo. Bung, silakan terjemahkan kitab Anda ke dalam bahasa Indonesia. Tidak ada yang larang. Yang kita komplain di sini adalah ketika orang Kristen mengatakan kami penista, kami penghujat. Sedangkan perdebatan ini terjadi karena kalian. Kalian yang memancing kami. Dengan cara apa? Dengan cara kalian mengambil istilah Al-Quran ke dalam kitab kalian. Habis itu kalian gencarkan gerakan pemurtadan, kristenisasi. Wajar nggak kalau kami angkat bicara? Wajar. Iya Bang, jadi kalau kami Kristen akan menggunakan Yahweh, ya, berarti kami Kristen tidak akan menganggap bahwa Allah itu Tuhannya Adam, Tuhannya Musa, dan Tuhannya Yesus. Kami tidak akan anggap begitu, berarti Tuhannya Yesus, Musa, Adam itu lain. Tidak boleh kalau Silakan. gunakan. Toh itu yang terjadi. Selama ini kalian hanya menggunakan kata Allah sebagai aksesoris untuk pemurtadan. Kalian tidak pernah mengimani Tuhan kami. Allah yang adalah Allah, yang maha suci lagi maha tinggi, tidak akan pernah kalian sembah. Itu bukan Tuhan kalian. Silakan dengan Yahweh, silakan dengan Elohim, silakan dengan Allah. Silakan. Ya, berarti ya kesimpulannya kami Kristen tidak menganggap yang disebut Allah itu Silakan, kami sudah tahu itu. Kami sudah paham. Tuhannya Musa, Iya, Tuhannya kami Yesus. sudah paham itu, Bang. Orang Kristen tidak mengakui Allah, tapi digunakan kata Allah. Allah disebutnya Allah demi untuk kamuflase aja, bukan untuk menuhankan. Sama seperti Paulus. Paulus juga dalam 1 Korintus 9:20-21 ngaku-ngaku sebagai penganut Taurat, meskipun aku bukan penganut Taurat, supaya aku banyak memenangkan orang-orang yang menganut Taurat. Kami paham itu. Kalian hanya menggunakan itu sebagai tameng untuk nyamar-nyamar. Ya, aku mengutus kau seperti domba di tengah-tengah serigala. Itu sudah jelas itu amanat. Coba Anda baca Filipi 3 nomor 8. Tentang Yesus, mau diberitakan dengan maksud mengelabui, menipu, ataupun dengan jujur, aku Yesus tetap bersuka cita. Jadi memang ada tujuan untuk mengelabui. Kami tahu, kalian tidak menyembah Allah. Kami tahu, kami paham. Kalian hanya mengambil nama Allah ini untuk kamuflase menutupi agama Kristen, supaya muncul seperti keislam-islaman, agar umat Islam bisa terpedaya menganggap kalian itu adalah sama seperti kami. Apa tujuannya Kristen menggunakan kata Allah, sementara Allah adalah bahasa Arab? Coba. Anda ingin mengatakan Allah itu bahasa Indonesia? Tidak ada kata Allah itu bahasa Indonesia, nggak ada. Ada kata Allah, tapi semisal, atau seperti, atau seandainya, atau seakan-akan. Atau dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani, Allah artinya tetapi. Dalam bahasa Ibrani, Allah artinya sumpah serapah. Yang mana yang Anda gunakan ini? Bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia Allah artinya seakan-akan. Bahasa Arab artinya itu adalah nama Tuhannya umat Islam. Bahasa Ibrani itu artinya sumpah serapah. Bahasa Yunani artinya tetapi. Yang mana yang Anda gunakan? Ya, yang benar berarti Yahweh. Jadi, nah itu Tuhan Anda. Berarti kalau Anda mengatakan yang benar adalah Yahweh,
Berarti Bible secara nasional mengalami kesalahan. Agama yang kitabnya punya kesalahan berarti bermasalah. Kitab suci yang bermasalah sama dengan agama itu bermasalah. Dah, selesai. Ya, baca di sini. Yesus itu bukan Isa lain ya, Yesus lain. Langsung selesai. Pastabikul khairat. Langsung selesai. Dah selesai. Jangan langsung selesai gitu toh. Kan cuma satu kata itu. Anda lagi mengatakan Yesus itu bukan kemudian Nabi Isa alaihissalam. Tapi anehnya Bang, iya anehnya Bang, yang mengajarkan kata Injil itu adalah Isa. Yang mengajarkan kata Rasul itu adalah Isa. Itu aneh. Anda mengatakan Nabi Isa bukan Yesus, tapi ajaran Isa kalian ambil. Gimana dong? Tapi kan Ini Abdullah Atani Yesus, Alkitab. Nah, kata Alkitab kalian ambil. Padahal itu adalah ucapan Yesus. Ucapan Nabi Isa. Ini Abdullah Atani Alkitab. Waja'alani Nabiyan. Kata Nabi kalian juga ambil. Padahal itu ucapan Nabi Isa. kata Nabi emang bahasa Arab kan? Yes. Itu tadi barusan saya baca. Al-Quran surah Maryam. Ya udah Rasul aja kita. Saya hapus. Nah, Rasul juga bahasa Arab. Rasul juga bahasa Arab. Kalau Apostolos dalam bahasa Yunani. Bukan bahasa Arab. Apostolos dalam bahasa Yunani. Terjemahan Ya, apostolos ke berarti- Indonesia artinya utusan. Kenapa larinya ke bahasa Arab? Bahasa Arab. Bahasa Arab untuk orang Arab, bukan untuk orang Indonesia. Kita Yes. orang Indonesia kok. Nah, kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Kan bahasa Dua-duanya Indonesia mengakui Ke bahasa Indonesia. Terus kenapa masih menyisipkan istilah-istilah Arab yang adalah hal yang fundamental dalam iman Islam? Untuk apa? Apa tujuannya? Ya kalau Nabi itu digunakan di Indonesia sebagai bahasa Indonesia, apakah Anda melarang kalau digunakan sedangkan sudah dijadikan bahasa Indonesia? Kan lucu kau ini. Sekarang Nabi itu artinya apa? Nabi itu kalau utusan, Enggak, bahasa Indonesianya Nabi apa? ya udah baca aja di kamus. Nah, inilah Bung, agama yang kocak ya begini. Kitab saudara diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi ketika melihat mayoritas umat Islam, kitab Anda dibuat se-Islam-Islam mungkin. Untuk apa? Apa tujuannya? Kira-kira apa tujuannya? biar gampang dimengerti Bang Untuk Suma, biar nipu, gampang dimengerti. Biar gampang dimengerti. Biar gampang dimengerti. Aduh, Jahat parah. banget Bang Andi. Ya biar mudah dimengerti toh. Alamak, biar mudah dimengerti. Mengerti siapa? Ya, dimengerti oleh siapa? Ya oleh orang Oleh sini siapa? yang kita budayanya bahasa Orang Melayu, sini. Orang sini itu Orang siapa? Indonesia lah. Orang Indonesia maksudnya di situ siapa? Ya orang-orang yang baca, orang Indonesia yang baca. Berarti mayoritas agamanya apa? Kalau mayoritas kan sekarang Muslim. Berarti tujuan 80%. menulis seperti itu, seperti yang Anda sampaikan, supaya mudah dipahami oleh umat Islam. Betul? Iya betul. Iya. Itu udah dijawab. Tepuk tangan dulu teman. Semuanya tepuk tangan. Semuanya tepuk tangan. Setelah umat Udah ketahuan kan? Udah ketahuan tujuannya supaya mudah dipahami oleh umat Islam agar umat Islam bisa masuk jadi pemeluk agama Kristen. Udah. Ya jangan gitu kan nggak ada paham. Udah selesai kita. Berarti betul apa yang kami perjuangkan selama ini betul, menghindari umat Islam dari gerakan pemurtadan. Dah selesai. Silakan dia beralih sahabat-sahabat yang lain. Dan juga tuh Bang. Habis dulu Sarapan dulu saya sebentar Bang Andi, silakan. Baca kita nanti WA itu karena Bisa ajukan pertanyaan satu saja. Ntar dulu belum kelar ini saya baru masuk. Andi, Mau nggak jangan Bro lah. Admin sama Pak Kris ini mau gitu nggak toh. kalian ini berdua atau semua Kristen yang lain menjadi Kristen punya jati diri, mandiri dan punya harga diri? Mau nggak kalian berdua begitu? Lu mau tuh ya. Mau, baik. Bagaimana caranya punya ciri khas jati diri? Bagaimana caranya? Ya kalau kira-kira
Alkitabnya membuat bersinggungan ya diperbaiki lah gitu. Kalau kira-kira enggak ya nggak apa-apa. Kalau bersinggungan ya mending diperbaiki. Chris lagi, bagaimana caranya Anda jadi Kristen punya jati diri dan harga diri? Ya kalau punya harga diri itu kan kita harus berpendirian apa yang kita imani. Oke, baik. Pertanyaan kedua. Apakah bahasa original teks Bible Anda bahasa apa? Khusus perjanjian baru, bahasa apa? Yunani. Yunani. Yunani udah kalau cukup, ditanya- jangan dulu panjangin. Yunani. Oke, kalau sekiranya, kalau atau bahasa Ibrani kenapa? ya nggak ada masalah. Ini saya nanya jawab. Yunani ya. Terus? Bisa nggak kalian ini punya jati diri ke Yunanian, sebagaimana original teksnya? Aku soalnya nggak ngerti, Pak. Tidak bisa. Nggak ngerti. Karena Bisanya saya kita harus terjemahkan. jelaskan seperti ini, Bang. Tidak bisa, saya udah jelaskan dijawab. seperti ini? Karena udah dijawab, jangan dijelasin. Jadi Anda tidak mau Ya, ke kenapa? Yunanian. Ya kita kan. Oke, kita pertanyaan kan punya selanjutnya. dasar kenapa Dengerin dibahas pertanyaan Indonesia. selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Bisa nggak kalian ini belajar membaca bahasa Yunaninya kemudian jujur dalam menerjemah, bisa atau tidak? Kalau tidak diterjemahkan mana bisa orang Indonesia tahu. Al-Quran juga tidak semua Ntar orang dulu, Islam tahu Chris, kau ini isinya. kemana-mana kalau ditanya. Bisa atau tidak, itu doang jawabannya. Bro Admin, bisa nggak kalian ini belajar, mempelajari, mencintai original teks Bible Anda? Bisa atau tidak? Bisa, orang-orang tertentu bisa. Cuman Nggak, kalau saya memang nggak bisa. semuanya orang Kristen. Waduh, angel tuh. Angel. Buku Kalau Chris, setebal gitu. nah, angel tuturannya. Ya, saya harus jawab berdasarkan apa yang disampaikan Yesus. Saya nggak, oh, ini nggak ke teologis ini. Ini saya ingin Anda itu Kristen punya jati diri kok sama harga diri. Kenapa sini Anda ini nggak mau? Saya ulang. Untuk menjadi Kristen punya jati diri dan harga diri, harus Anda belajar membaca original teks agar Anda jelas-jelas ada bau-bau Yunaninya. Karena original teks Anda itu berbahasa Yunani. Begitu jati dirinya. Bukan begitu, Bang. Anda salah ya. Dengar ya, saya jelaskan sedikit. Apalagi salah? Murid Yesus. Ya, murid Ini nggak Yesus membahas itu Yesus. Ini nggak membahas Murid Yesus. Enggak, lu Murid diam dulu. Yesus Ini nggak gunakan membahas Yesus, nggak nyambung. Saya nggak suka orang yang nggak nyambung. Saya nggak membahas Yesus. Saya ke Bro Admin aja dulu. Lu diam dulu. Saya ngobrol sama Bro Admin. Kalau kau kemana-mana, saya turunkan. Diam dulu. Saya ke Bro Admin dulu. Kau nggak suka kebenaran, itu masalahnya. Ya udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bro Diam dulu, Admin, Chris. lain ditanya. Ini kami ingin dia kembali menjadi Kristen punya jati diri, kok dia nggak mau gitu loh. Bro Ya kan Admin, ini bicara masalah bahasa. saya sama Bro Kita Admin orang dulu, Chris. Indonesia. Chris, lu diam dulu. Kan jelas Bible-mu kan berbahasa Yunani. Kenapa Anda tidak mau? Dasar anjing satu ini nih. Turunkan dia, anjing asu ini satu ini. Sabar. Aduh. Sabar. Saya dari tadi sabar kau. Lu kalau di depan mata saya injek lehermu itu loh. Dari tadi saya sabar loh. Kembali Kita ke topik. baik-baik. Stop. Selamat siang. Dasar monyet kau. Udah dong Bang Andi. Kembali ke topik. Halo, selamat siang Banjima. Selamat siang. Bentar lah, Bang Bro Tam. Admin. Jadi saya sama Bro Admin dulu ya. Saya kan tadi dikasih kesempatan oleh Bang Juma, bentaran doang kok sama saya. Saya sambung tadi topik ini. Gitu ya. Jadi Bible itu berbahasa Yunani, Al-Quran itu berbahasa Arab. Kalau sekiranya tidak ada bahasa Indonesia yang bisa mewakili original teksnya itu, ya kembali ke original teks, agak jelas ciri khasnya, agak jelas jati diri dan harga dirinya. Seperti Al-Quran, nggak boleh sembarang diindonesiakan original teks Al-Quran itu. Karena ya tidak bisa diwakilkan oleh bahasa apapun, bahasa Al-Quran itu. Seperti ya tadi yang disembah umat Islam itu, Allah itu nggak bisa diindonesiakan. Paling dilafalkan menjadi Latin, tapi tetap penyebutannya sama dengan bahasa Arabnya.
Begitu juga teman-teman Kristen, ya tolonglah sama dengan kita punya jati diri. Bro Admin, seperti Tuhanmu siapa namanya? Ya, kalau tidak ada bahasa Indonesia mewakili, ya kembali ke original teks, yaitu Yunani. Untuk itu ya, jadilah kalian mencintai bahasa Yunani, karena itu kitab sucimu. Kalau Anda mengatakan terjemahan adalah kitab suci, ini juga salah. Karena terjemahan bisa direvisi. Nggak mungkin kitab suci bisa direvisi. Yang tidak direvisi itu adalah original teksnya. Untuk itu mari jujur menerjemah. Mudah-mudahan yang lain paham ini. Kami hanya menghimbau, cintailah, pelajarilah original teks Bible-mu agar kau menjadi Kristen yang punya harga diri dan jati diri. Sekian dari saya. Selamat siang Bang Zuma dan admin-admin yang lain. Nah Bro Admin, apakah Anda setuju himbauan saya? Sepakat. Walaupun sulit tapi ya setuju lah. Ya, karena dari kecil ini nggak dibiasakan berbeda kami umat Islam. Dari kecil berbeda kami umat Islam, dari kecil kami dibiasakan membaca original teks. Memang agak sulit. Tapi apa salahnya memulai dari sekarang agar tidak ada lagi benturan-benturan yang signifikan yang bisa kita perdebatkan. Bang Jumpa tadi sudah sangat menerangkan kenapa kami ada di sini. Ya ingin supaya Anda itu pinter, ingin supaya Anda teredukasi, ingin supaya Anda itu jadi Kristen punya harga diri dan jati diri, ciri khas. Itu doang, nggak ada yang lain. Jadi hilangkan semua istilah-istilah Al-Quran yang ada di dalam terjemahan. Kalau sekiranya tidak ada bahasa Indonesia bisa mewakili atau gengsi pakai bahasa Indonesia, ya seperti kata Apostolos, terjemahan ke bahasa Indonesia adalah utusan, gengsi pakai utusan, ya pakailah Apostolos Paulus. Kenapa enggak? Pakailah Theos, kenapa enggak? Kan begitu. Pakailah Elohim, Yahweh, kenapa enggak? Kan jelas gitu loh. Itu saran saya. Semoga Anda menjadi Kristen yang baik. Oke Bang Selebes. Oke Bang Selebes sama Bang Handi. Begini Bang Handi sama Bang Juma. Ini kan negara ini negara Islam. Presidennya Islam. Anggota dewannya juga banyak Islam. MUI juga mewakili Islam. Demonlah supaya itu diganti oleh LAI. Tuntut LAI masuk pengadilan supaya itu diganti. Jangan keluar-keluar aja di TikTok. Begitu loh Bang Juma. Tuntut terus itu presiden kan Islam. Terus saya tanya, terus apa yang sedang apa yang Anda yang sudah lakukan selama ini? Apa yang Anda sudah lakukan? Apa yang kamu sudah lakukan terhadap terjemahan LAI itu? Apa yang sudah kau lakukan? Jawab. Kenapa lu nyuruh kami suruh demo? Kau yang maling kok. Ya kau yang sadar diri lah. Nyerahkan diri aja ke polisi. Kenapa kami yang nuntut? Kamu yang sadar diri, udah bertahun-tahun kau maling, kau akui di sini. Ke presiden, demon. Jangan keluar-keluar di TikTok. Kalau kau keberatan demon ke presiden. Apa hubungannya presiden ke LAI? LAI itu adalah lembaga yang mandiri. Tidak ada yang maksa-maksa dia menerjemah. Kamu nyuruh kami demo. Kaulah yang sadar diri selama ini kenyang dengan penipuanmu. Kaulah yang sadar diri kenyang dengan cara licik-licikmu. Muntahkan semua itu. Ya, adakan pertemuan, deklarasi, buka untuk umum. Hai saudara-saudaraku muslim, mulai sekarang kami sadar selama ini kami ditipu oleh LAI. Mulai saat ini kami ingin jujur menjadi Kristen yang punya jati diri dan harga diri. Kami akan mempergunakan bahasa Yunani kami, tidak ke Islam-Islaman. Itu yang harus Anda lakukan. Itu yang kami tunggu, kesadaran diri Anda sendiri. Itu kira-kira dari saya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bang Tapiter silakan Bang Andi itu Bang Tapiter disapa. Tabitar, selamat pagi. Ya, Tabitar. Islam apa Kristen ini? Saya
Kristen, saya boleh Kristen bertanya? aja. Iya. Ya udah silakan. Oke, selamat siang buat Bang Zuma, buat yang teman-teman yang lainnya. Saya ingin bertanya secara sopan. Sebenarnya saya sedikit Pindahin ngomong topik. dulu. Jangan pindahkan topik. Topiknya adalah terjemahan LAI yang banyak kelirunya. Jangan pindahkan topik. Oke, mungkin ini saya cerita dulu. Saya Kristen, cuman mungkin saya bukan Kristen yang taat. Saya pun bertanya kepada diri saya, mungkin ini akan sedikit melenceng dari topik. Saya kemarin nonton video Bang Zumai dengan Ari Untung, saya juga nonton videonya Elia Miron itu. Sebenarnya saya ingin bertanya, mungkin kalau ini jauh dari topik, tolong turunkan saya. Tapi kalau misalnya pertanyaan saya dijawab, saya sangat amat berterima kasih. Ya udah Bang silakan. Zuma, selalu mengatakan kan kalau bahwa kitab kami ini nggak ada juntrungannya. Apakah itu betul? Maksud saya ketika Markus, Filipus, Lukas itu tidak ada kaitannya dengan Yesus, bahkan yang katanya saya nonton videonya Dondi Tan pun bisa diibaratkan tidak pernah mengopi bareng, bahasanya seperti itu. Apakah itu benar? Jika itu benar, buktinya apa? Dan berarti jika seperti itu, apakah saya masih bisa mengimani kitab saya? Itu yang saya pertanyakan sebenarnya. Mohon Bang Zuma kalau misalnya bisa dijawab, saya akan sangat amat berterima kasih. Ya cukup Bang, dijawab kok pasti Bang Zuma itu. Waktu podcast sama Ari Untung dia menonton mungkin di menit-menit pertengahan ya. Silakan, silakan Bang Zuma ditanggapi itu, dijawab sekalian. Mudah-mudahan Bang Zuma masih ada nih, tidak ke belakang. Karena saya juga ada mendengarkan di situ. Bang Zuma, sabar ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Saya tunggu kok. Karena ini juga penting juga dalam hidup saya. Saya juga nggak mau salah arah di hidup saya juga. Saya ingin tahu kebenarannya dari dua sisi sih Pak. Ini di bawah ini saya suruh diem. Bang Zuma kan nyerahin ke saya tadi. Bang Zuma aktivitas. Ini lagi saya panggil. Oh iya Pak. Kenapa banyak sekali moderator di bawah ya? Suruh saya diem ya? Nah sekarang kalau saya diam semua dong. Gimana? Di bawah Ayo diam semua. semua, Bang Handi. Ayo diam semua. Ayo. Ayo diam yuk. Jangan toh Bang. Jangan begitu Bang Andi. Marahan ini Bang Andi lagi sensitif ini. Enggak. Cuman kok suruh diem gitu. Bang Zuma lagi tadi kan saya dengar. Lanjutkan dulu saya ke belakang. Kan gitu. Itu tadi maksud pertanyaannya diperjelas itu Bang Andi. Masuk pertanyaannya saya paham. Materinya di sana itu. Ini juga misionaris isinya di sana. Markus, Lukas, terutama Lukas ya yang sorotannya bahwa itu bukan kan murid Yesus. Dari mana Lukas mendapat informasi untuk menulis, sedangkan Bible itu ditulis, Yesus kan sudah nggak ada di muka bumi, baru ditulis kembali. Yesus masih waktu mengajarkan itu kan sistem cara oral, tidak ada murid yang menulis. Setelah nggak ada baru dicari kembali, baru disusun. Lukas sendiri itu kan mengadakan penelitian, terus mencari saksi-saksi ditanyain, kemudian dia tulis. Makanya tulisan Lukas itu berbeda sendiri dibanding dengan yang lain. Ada yang sama, ada yang tidak sama. Ada yang copy paste, ada yang tidak. Nah kalau Anda beriman di situ nggak ada masalah, imankan saja di sana. Kita imbau, ya Anda beriman, Anda mengiman, ya silakan, Bang udah balik, silakan. Tadi ada pertanyaan buat saya ya, sorry. Iya, mengenai podcast Ari Untung, Lukas, Matius dan seterusnya itu, silakan. Baik. Jadi ketika saya ditanya, saya mengawali pernyataan saya ini kemudian dengan Al-Quran surah Al-Baqarah. Jadi ayat 178 dan 179. Sebelumnya salam kenal dulu Bang ya. Bang siapa namanya? Tambitar ya. Selamat siang Bang Zuma, nama saya Rena. Iya. Mohon maaf saya pakai saya tidak punya Bang Rena. tapi saya buat untuk nanya Bang Zuma, mohon maaf sebelumnya. Baik, saudara ya. Jadi salam kenal juga. Nah, di Al-Quran ini, kenapa kami membaca Bible? Karena itu tadi. Ini kenapa Bible ini kok masuk ke ranah Islam gitu ya. Setelah kami pelajari
dan kami ngangkat suara, ternyata banyak orang yang kesetrum. Al-Quran menjelaskan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab sebelumnya kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Maka celakalah orang-orang yang menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Ini dulu. Nah, untuk membuktikan itu kemudian saya sendiri ketika belajar tentang Bible, saya mencari referensi kapan Markus ini ditulis, kapan Matius dituliskan, kapan Petrus dituliskan, kapan Yohanes dituliskan, kapan kitab Lukas dituliskan, dan kitab-kitab ini dituliskan untuk peruntukan siapa. Nah, data awal yang saya temukan kemudian adalah Markus ditulis di tahun 64 sampai 67 Masehi. Menurut Agustinus dari Hippo, gereja mula-mula berpendapat kitab Markus ini itu awalnya ditulis oleh orang yang mengaku namanya dengan nama Matius. Yang pertama. Sedangkan kitab Matius itu sendiri, kesaksian semua bapak-bapak gereja awal mula pada tahun 130 Masehi, ada yang menduga bahwa kitab Matius ini ditulis oleh orang lain yang hidup di tahun 80 Masehi setelah Yesus wafat. Namun penemuan naskah papirus itu kemudian sorry ya, bentar ya, kasih aku sarung satu. Sabar ya teman-teman. Kemudian di situ dikatakan di naskah papirus mengatakan bahwa kitab Matius itu dituliskan di antara tahun 66 Masehi. Petrus dituliskan tahun 65 Masehi. Namun ada yang berkata bahwa kitab Petrus ini ditulis antara tahun 81 sampai tahun 96 Masehi. Kalau kitab Yohanes sendiri, saya kira teman-teman Kristen pun tahu itu dituliskan antara tahun 40 sampai tahun 140 Masehi. Lukas dituliskan diperkirakan antara tahun 80 sampai 85 Masehi. Ada yang mengatakan bahwa ditulis di tahun 62 Masehi. Nah, sedangkan kisah para rasul itu tidak diketahui tahun berapa. Kalau kitab Wahyu dituliskan antara tahun 90 sampai tahun 96 Masehi. Nah, itu Anda boleh mencari dimanapun sumber yang bisa Anda gunakan, tinggal Anda bertanya di sana, Markus kapan dituliskan, Matius kapan dituliskan, Anda akan disajikan data-data yang Anda butuhkan. Kemudian, terkhusus kepada surat-surat Paulus, kalau kitab Roma itu dituliskan antara tahun 55 sampai 57 Masehi. Kitab Korintus itu dituliskan antara 55 sampai 57 Masehi. Filipi tahun 60 sampai 62 Masehi. Kemudian Kolose ditulis antara tahun 60 sampai 62. Kemudian Galatia ditulis antara 55 sampai 57. Dan juga Filemon ditulis antara 60 sampai 62 Masehi. Titus ditulis 65 sampai 64 sampai 65 Masehi. Efesus ditulis antara tahun 60 sampai 62. Tesalonika itu dituliskan antara tahun 50 sampai 51. Timotius ditulis antara 64 sampai 65. Mana tulisan-tulisan yang ditulis sesaman dengan Yesus? Tak ada. Jadi siapa dan mengapa ini harus terjadi dan harus kita sampaikan? Mana? Ada enggak orang gereja yang mampu berkata, oh enggak, itu ditulis pada zaman Yesus? Siapa yang bisa membuktikan itu, Bung? Sedangkan menurut analisa gereja, tahun-tahun yang saya sebutkan itu adalah tahun-tahun penulisan kitab yang Anda anggap suci, yang Kristen anggap suci. Padahal Yesus berkata nih, di dalam pengakuan penulis kitab Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti sebelum Yesus terangkat ke langit, firman yang menjadi jatah beliau kepada Bani Israel, semuanya sudah disampaikan kemudian kepada pengikutnya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang menghafalkan ucapan-ucapan Yesus?
Siapa yang menghafalkan ucapan Yesus ini? Itu yang jadi pertanyaan saya juga Bang Zuma sebenarnya. Siapa yang menghafalkan ucapan-ucapan Yesus? Nah, kalau saya juga mempertanyakan hal ini juga hal yang lain. Contoh misalnya, kenapa di kita itu tidak mengimani nabinya orang Muslim Nabi Muhammad? Karena alasannya yang kemarin, ini pun alasannya bukan saya ambil, karena saya tadi udah bilang bahwa saya bukan Kristen yang taat, tapi kemarin saya ambil jawabannya, saya lihat videonya Elia itu, dia bilang bahwa di Injil itu tidak tertulis bahwa intinya Nabi harus turun di Israel. Alasan itulah kenapa kita nggak mengimani nabinya orang. Perbaiki dulu suara YouTube, takutnya doubling. Intinya siap. Karena kita nggak mempercayai nabinya orang Muslim karena Elia itu bilang bahwa nabi itu hanya turun di bangsa Israel. Apakah itu betul, Bang Zuma? Gimana Bang? Alasan kita nggak mengimani Nabi Muhammad itu karena Elia itu bilang nabi itu hanya turun di bangsa Israel. Nah, pertanyaan saya, apakah itu betul tertulis seperti itu di Alkitab? Itu nggak ada. Justru Yesus berkata di dalam kitab saudara, dikatakan oleh Yesus, kerajaan Allah akan diambil daripadamu di Matius 21 dan akan diberikan kepada bangsa lain. Ulangan 34 nomor 10, tidak akan ada lagi nabi yang diutus oleh Tuhan dari tengah-tengah bangsa Israel yang sama seperti Musa. Kalau begitu adanya, lalu siapa nabi yang diutus yang sama seperti Musa di dalam Ulangan 18 nomor 18 sampai nomor 19? Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai 23, bukankah dituliskan di dalam kitab Taurat bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa? Barang siapa yang tidak mendengarkan nabi itu, maka dia akan dibunuh. Di data nomor 23-nya, dan akan terjadi. Dan akan terjadi. Siapa yang tidak mendengarkan apa yang disampaikan Nabi itu akan dibunuh. Sekarang, itu terjadi di mana? Ucapan Yesus tidak didengarkan oleh orang Yahudi. Apakah orang Yahudi dibunuh? Diperangi? Tidak. Justru Yesus yang diperangi. Berarti ada Nabi yang sama seperti Musa, di mana siapa yang tidak mendengarkan ucapan Nabi tersebut, maka dia akan dibasmi. Siapa Nabi itu? Oke Bang Zuma, pertanyaan saya terakhir. Ini sebenarnya kalau saya boleh jujur udah 70% sih Kang. Maaf sebelumnya. Ini pertanyaan saya terakhir. Jikalau saya bahasanya login ke Islam, apakah saya harus tetap mengimani Yesus? Jadi gini Bung. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, yaitu Islam. Kalau Islam itu sudah sempurna, berarti kita tidak membutuhkan lagi kitab lain. Kita tidak membutuhkan lagi yang lain. Yang kita imani hanyalah Al-Quran. Di Al-Quran yang kita imani adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi kita tidak beriman kepada Yesus. Karena Yesus itu bukan nama orang Yahudi. Sedangkan nama orang Yahudi itu Yesua Hamastia. Yesua. Dalam bahasa Arab Isa Al-Masih. Nah, Yesus ini entah dari mana. Maryam, orang Ibrani, bertutur bahasa Aramaik, mustahil memberi nama anaknya dengan nama penjajah. Bahasa Yunani, Eisaus, atau Yesus, atau Jesus. Jadi ketika Anda bersyahadat, imani kemudian Nabi Isa alaihissalam, di mana Nabi Isa kemudian menyatakan, Inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini adalah hamba Allah yang diberi nikmat nabian dan kemudian diberi kitab, Alkitab. Lalu kemudian Nabi Isa pun berkata, Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Ya Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah untuk kalian. Berarti Nabi Isa kita imani sebagai utusan Allah di tengah-tengah Bani Israel. Muncul Bible menyatakan ada utusan
yang datang ke tengah-tengah Bani Israel bernama Yesus. Jadi kita mengimani Nabi Isa, ketika kita menjadi apologet, maka kita akan mendapatkan informasi kalau Nabi Isa yang di dalam Bible mereka sebut Yesus, itu benar-benar utusan kepada Bani Israel. Jadi nggak ada masalah. Mau diimani sebagai Nabi Isa, itu apakah merusak akidah? Kurasa juga tidak. Selama kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tetapi berdasarkan Bible yang disalib itu adalah orang yang diserupakan berdasarkan Markus 16 nomor 12. Yesus menampakkan diri dalam wujud yang lain. Berarti Yesus tampil setelah keluar dari kubur itu adalah wajah yang lain. Bukan Nabi Isa atau bukan Yesus, tapi wajah yang lain. Pertanyaannya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Izinkan saya membaca ya. Saya menemukan data itu di Markus 16. Saya baca biar tidak ada penambahan dan pengurangan data. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Pertanyaan saya, dari mana Markus yang dituliskan jauh setelah Yesus terangkat mengetahui bahwa yang muncul itu adalah Yesus dalam bentukan yang lain? Sampai hari ini tidak ada jawaban. Silakan Bang. Oke, berarti kesimpulan yang saya tangkap, ketika saya mudah-mudahan saya pindah Muslim, saya tetap harus mengimani Yesus sebagai Nabi Isa ya, Bang Zuma. Kalau saya salah, tolong saya salahkan saya. Nah, berarti saya juga harus mengimani Nabi Muhammad sebagai Nabi yang kalau di Muslim kan Nabi yang terakhir ya Bang Zuma katanya. Iya, betul. Oke. Berarti perbedaannya di Islam dan Kristen itu adalah di Yesusnya atau Nabi Isa-nya. Orang Muslim itu mengimani Yesus itu sebagai Nabi, dan kalau di Kristen itu kan kami menuhankannya. Nah, berarti perbedaannya ketika saya pindah Muslim, saya harus tetap mengimani Yesus itu sebagai Nabi kan, Bang Yusuf? Benar nggak Bang? Iya, betul. Yesus mengajarkan dirinya Nabi. Coba, Yohanes 17 nomor 3. Mohon maaf, hidup kekal. Ada perkataan Yesus yang bilang kalau dia itu utusan Tuhan nggak Bang Zuma? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti untuk mendapatkan hidup kekal, Yesus harus dikenal menurut Yesus sebagai utusan. Dalam bahasa Arabnya, La ilaha illa huwa wa ana Rasulullah. Mohon maaf Bang Zuma, ayatnya di mana Bang Zuma? Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 17 nomor 3. Iya. Bahkan Yesus bersaksi kalau dirinya itu adalah utusan Allah, itu tertulis di Yohanes 5 nomor 36. Tapi Anda buka dulu Yohanes 17 nomor 3. Allahu Akbar. Iya Bang Zuma, benar, saya udah lihat. Jadi hidup kekal diperoleh dengan mengenal Tuhan satu-satunya adalah Dia yang mengutus Yesus, dan hidup kekal diperoleh dengan mengenal Yesus sebagai utusan. Betul atau betul? Betul. Lalu Kristen cari apa? Cari hidup kekal atau mati kekal? Saya nggak tahu Bang Zuma. Kalau Kristen mencari hidup kekal, sejatinya Yesus harus dikenal sebagai apa? Menurut Yesus? Utusan Tuhan. Utusan. Kalau begitu silakan masuk Islam. Subhanallah. Subhanallah, mantap. Subhanallah, Allahu Akbar. Pertanyaan saya terakhir Bang Zuma, mungkin ini bisa ngakhirin cerita panjang saya selama 2 tahun mencari kebenaran. Enggak, disimpulkan dulu ini bro. Tadi Anda udah mengakui Yesus Nabi ya. Lanjut. Untuk syarat masuk Islam gimana ya Bang Zuma? Masya Allah. Lanjut, Gurunda. Gimana Bang, gimana? Untuk syarat masuk Islam apakah kalau di Kristen kan kita harus mandi, baptis. Kalau untuk Kristen
Iya. Untuk Islam gimana Bang Zuma syaratnya? Di Islam syaratnya yang pertama itu adalah ridha, ikhlas, menyatakan tiada Tuhan selain Allah, yang mengutus Abraham, Ishak dan Yakub dan juga Yesus, dan ridha, ikhlas mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah yang terakhir. Itu aja syaratnya. Mohon maaf Bang Zuma, maksud saya apakah saya harus menemuin seseorang atau bagaimana? Kalau selama ini yang kami jalankan, kebetulan saya sendiri adalah ketua pembina dari ketua umum dari Mu'alaf Center Indonesia Makassar dan juga sekaligus ketua pembina Apologet Islam Indonesia. Yang kami lakukan selama ini adalah mensyahadatkan teman-teman Kristen di sosmed seperti ini melalui media online kayak begini. Kalau saudara bersedia boleh di sini kita syahadat, atau kalau misalnya Anda mau di masjid silakan di masjid. Hanya saja kami nggak mengeluarkan sertifikat mu'alaf kalau bukan melalui yayasan kami. Saya Noisia. Iya Bang Juma kerusak-kerusak. Nggak masalah noise-nya. Masih. No problem. Masih. Masih tapi nggak ada. Gurunda. Salah. Kok bisa ya? Tuh ada kerusak. Ada lakban di belakang, yang lakbang doang. Oh, Sadi lagi ngelakban. Sadi lagi lakban. Nggak apa-apa. Oh iya. Li, jauh-jauh ini ke lakbannya. Udah selesai kok. Udah mau selesai. Gimana Jadi Bang Tandithar? Jadi persyaratannya kalau di media sosial itu, kebetulan saya yang megang selama ini, harus WA kepada saya, kepada sekretaris atau siapa anggota API WA, silakan kirim KTP-nya, terus kemudian tanda tangan di atas kertas putih yang bersih, dan harus open cam. Kemudian habis itu kita komunikasi Anda posisi di mana. Nggak nyampe 2 jam, 3 jam, tim akan menemui Anda. Dan nggak nyampe sehari, 2 hari, sertifikat udah di tangan Anda. Yang itu tadi dikatakan Banyuma, kalau memang serius, ridho, ikhlas, ya itu persyaratannya mudah kok itu memeluk Islam, nggak dipersulit. Kira-kira gitu. Posisinya Ki. Kan gimana ya? Kenapa Bang? Caranya open cam gimana ya? Caranya open cam nanti kita kasih minta follower untuk follow Anda biar bisa sampai 1000 pengikutnya gitu. Oh. Iya mudah-mudahan ini jalan yang benar yang saya ambil. Saya mau deh Bang Zuma. Amin. Ya kalau mau silakan Anda kirim KTP-nya ke saya. Kirimnya kemana Pak? Ke nomor WA saya 0813 0813 ditambah. Bisa dengar gak dia kalau gitu? Ada yang tahu nomor saya di bawah, ditulis dong. Aku nggak bisa nulis sendiri. Bisa. Bentar. Ya, ditulisin nomor saya Pak. Bentar. Saya lihat. Assalamualaikum Pak Desugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku sekalian yang ada di Komal ini. Waalaikumsalam. Di teman-teman di bawah di polo-polo dulu dia. Dia mau open cam, di polo-polo dibantu supaya dia bisa open cam. Nomornya Bang. Lanjut. 0812. Enggak, yang ditulis saja di bawah dia, soalnya kalau nulis dia ini. Iya. Ada yang tahu nomor saya di bawah ditulis Bang Saipul. Diketik di bawah, Bang. Ya, sambil saya promosikan. Teman-teman di bawah, di polo-polo saudara kita ini, supaya beliau bisa open cam. Silakan di polo-polo. Ya, silakan. 1.400 juta. Silakan di polo-polo. Lanjut, gaskan. Jangan lupa kopi-kopinya juga. Nah, lagi, sedikit lagi. Pak, maju naik. Itu ya Bang. Lagi. Biasanya open cam itu Bang Handi berapa?
Bang Tan Bitar. Iya Pak. Nah, itu udah saya tulis di bawah nomor beliau. Di mana Pak? Kayaknya tenggelam Di deh Pak. chattingan Bang. Iya. Ini Tolong, apa? Taruh. Tolong yang Cepat lain kali berhenti. lewatnya. Tolong yang lain berhenti chat dulu, biar Pak Api Sumut yang ngechat saja. Tolong chatnya dihentiin dulu sejenak. Silakan Pak Saiful biar nggak telan sama yang lain. Silakan diulang lagi. Tolong yang lain jangan chat dulu ya. Nggak bisa disematkan nomor bro. Atau disebutin aja boleh Pak. Ya 0813 tambah 9233 tambah 7800. Saya ulang 0813 ditambah 9233 ditambah 7800. Dah. Atas nama Pak siapa Pak? Mohon maaf. Andi. Posisi di mana Bang? Bang Tan Bitar? Saya di Halim Pak, di Jakarta. Waduh, apalagi di Halim Pak, 5 menit saya ketemu Anda. Dekat Bang Handi itu. Hari ini kita mau makan siang nih sama Ben Juma, mau sekalian? Ya, boleh sih, saya mau banget Pak. Oke, baik. Hubungi saya aja nanti Bang. Bang Handi, Siap. Bang Handi, mungkin beliau bisa open camp ya. Ini sudah Udah 400 ini, udah 400. Baru 400. Ntar dulu, janganlah satu-satu dulu. Ini dulu kita mau ambil KTP-nya dulu, habis itu. Iya. Baru open camp-nya. Ya. Udah diambil nomor saya Bang, tolong dikirim KTP-nya. Kebetulan ada Ustaz Sugi juga nanti bisa memberikan edukasi ya atau doa setelah Anda bersyahadat. Dan Juma yang akan memandu gitu. Habis itu kita ketemuan. Kalau bisa ya Masya Allah di Halim lagi. Siap Pak, di mana aja saya ikut Pak. Kalau mau ketemuan di mana aja saya ikut. Asal jangan gereja Pak. Asal jangan di neraka. Bang, belum di WA ke saya KTP-nya, bisa dipoto dulu baru dikirim. Bentar Pak. Oh, ceritanya mau syahadat nih. Betul Pak De. Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah. Jadi dia itu bersyahadat setelah dia menonton podcastnya Ben Juma bersama Ari Untung dibandingkan dengan podcastnya si Elia. Gitu. Ternyata membawa berkah juga ini podcastnya Akhi Zuma nih. Keren Allah. Semoga Bro Ari Untung mendengarkan ini. Saya rasa adminnya juga monitor kok beliau itu. Admin, jadi ada memang kita di belakang layar membicarakan. Insya Allah ini bergetar setelah Banyuma mendatangi podcast Ari Untung. Insya Allah ada yang mendengarkan akan kembali ke Islam. Itu Bro Ari Untung dan kru di sana. Terima kasih selama ini kerjasama dengan Bang Juma, dengan Api tentunya. Masya Allah. Ustadz Sugi yang waktu itu Bang Raul itu juga jadi sahadat, cuman terus diusir sama orang tuanya katanya. Yang Ya. Ustadz Sugi naik itu loh, jadi dia sahadat. Iya. Terus posisinya di mana dia? Di Brebes. Di Brebes ya. Iya, cuman aku telepon Ya dekat kampung. nomornya nggak aktif. Dia kan ngasih nomor ke aku. Bersyahadatnya di mana? Di sini Kang Chan tuh yang sahadatin. Oh, Kang Chan. Alhamdulillah. Ada ini, maksud saya guru-guru dari kita yang ikut menyaksikan. Ada Bang P, ada siapa ya? Lupa saya waktu itu siapa aja. Enggak begitu ya. Jadi kan begini. Di sertifikat itu ada beberapa nama yang sudah dicantumkan di situ. Ada Akhi Zuma, Pak Sondi, saya kalau tidak salah. Terus satu lagi ada 4 Ustadz Talib. Nah ini 4 orang ini harus ada untuk menjadi saksi. Karena kalau tidak ada berarti kita mengeluarkan kesaksian palsu dong. Di situ kan yang bersaksi ada 4 orang tuh. Nah jadi kalau mau mersyahadatkan orang, kalau mau minta sertifikat dari API, paling tidak salah satu dari 4 orang itu harus ada. Karena di sertifikat itu ada itu tertulis itu, begitu.
Tapi dia nggak punya KTP, Pak Ustadz, gimana? Oh ya, ya nggak bisa lah. nggak bisa dikeluarin. Dia umurnya baru 16 tahun. Oh. Masih Iya, SMA. iya, Udah nggak usah dibahas Ya, dulu itu deh. kartu pelajar. Oh, Bisa iya, nggak iya. nggak itu ditunda dulu deh, ini dulu nih. Iya, oke, oke. Mana ini? Belum dikirim Bang, Bitar. Ini di belakang layar, bisa digedein ini di belakang layar. Ngobrol santai Bang Juma bersama Ari Untung. Ya, ini beliau, ini Bang Juma. Ini ngobrol santai di belakang layar ya. Ini jauhin dikit. Pak, ini kan saya masih di kantor. Kemungkinan saya habis ini langsung pulang dulu ke rumah. Dekat sih Pak, cuman 10 menit paling. Nyusul boleh nggak Pak? Boleh. Silakan Bang. Yang penting Jadi, KTP aja dulu Bang dikirim Bang. Iya, maksudnya saya ambil KTP dulu Pak. Soalnya tadi pagi lagi ngurus NPWP yang baru. Oh gitu, ya siap. Kita tunggu. Oke. Ini saya mohon maaf, kontaknya kan nomor yang tadi ya Pak ya? Oh, Iya. Bang Andi ya. Habis itu ini live-nya sampai jam berapa Pak? Kalau bisa Bang, karena ini nggak boleh terputus. Kalau boleh jangan lama banget supaya ini tetap tersambung. Kenapa Anda bisa bersyahadat dengan pertanyaan Anda ke Bang Juma? Jadi ada umpan baliknya begitu. Kalau langsung nanti video baru bersyahadat saja, itu nanti penonton ini kenapa tiba-tiba? Nah kalau ini kan Anda mempelajari siapa, menonton siapa, bertanya kepada siapa. Pada dasarnya adalah Anda teredukasi selama ini dengan statement-statement dari Zulkifli Mabas atau Bang Juma gitu. Kalau bisa sih jangan lama. Itu aja. Kalau enggak gini aja Bang Andi, KTP belakangan tapi open cam dulu boleh. Ya boleh juga. Ya. Yang penting Anda kasih WA ke saya, bisa di ping WA-nya ke saya. Tapi saya chat kamera masih belum bisa Pak. Oh belum. Ya 470 sekian. Tidak gini, yang di bawah dibantu teman-teman yang di follow-follow. bawah, Dibantu di follow-follow. follow-follow kawan kita ini Pak yang di Tanbita bawah. Ayo, ayo. store-nya. Ya Iya, ini Bang, Tolong dibantu. sambil Anda sedikit. Sambil menunggu follower Anda 1000, Anda silahkan sambil pulang ambil KTP gitu. Oh gitu boleh Pak? Iya, silakan. Tapi Sekali jangan Karena turun. mau disuruh open cam nggak bisa, suruh ngirim KTP juga belum bisa kan? Ya udah sambil nunggu 1000, dipersilahkan Anda pulang ambil KTP sambil menunggu followernya sampai 1000 begitu. Oke Pak. Bisa Udah WA, 1000, yang 1000 itu koin, bukan follower, kawan-kawan. bisa di WA ke saya dulu, di ping biar nomornya kita Ya saling diping berbagi dulu nomor. Bang, diping dulu Bang Andi Bang. Oke Pak. Ya. Jangan turun ya Bang, jangan turun. Nanti kalau turun nggak ini. Iya. Ini katanya Ya, disuruh sambil- turun dulu baru naik, habis itu bisa on cam. Gimana Pak? Belum. itu masih Belum bisa, 400. nunggu 1000, baru turun naik lagi baru bisa on cam gitu Bang. Oke, saudara-saudaraku mohon di follow ya saudara kita ini. Insya Allah dengan memfollow beliau Anda mempunyai satu kesaksian di hadapan Allah nanti. Setidaknya kita mempunyai kesaksian yang bagus. Karena di akhirat nanti ketika kita dimintai persaksian, yang bersaksi itu bukan mulut kita, tetapi jari jemari kita dan kaki yang akan menjadi saksinya. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulutmu itu nanti dikunci di sana itu. Ketika Allah bertanya tentang perbuatan kamu, apa yang kamu lakukan di dunia, mulutmu terkunci. Dikunci oleh Allah, nggak bisa ngomong. Cuma tapi tanganmu yang berbicara dengan jujur. Aku dulu pernah diajak main judi. Aku dulu pernah megang botol minuman. Aku dulu pernah begini begono. Tanganmu berbicara, tidak mungkin bohong. Kakimu jadi saksi, benar ya Allah. Saya saksinya, saya yang diajak melangkah ke sana. Nah, supaya kita punya kesaksian yang bagus, mari mulai sekarang jari-jari kita gunakan hal-hal yang baik supaya mempunyai kesaksian yang bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya jelas dalam surah Yasin ya. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum
bima kanu yaksibun. Begitu saudaraku sekalian. Silakan di follow dan jangan lupa ditonton channel Bible Berjalan di YouTube. Ini masuk yang nonton cuma 25 ini pada kemana ini? Ayo tonton channel Bible Berjalan dan jangan tonton channel-channel yang tidak pernah silaturahmi dengan kita. Yang tidak jelas siapa orangnya, yang hanya cari makan lewat live di TikTok, yang tidak pernah silaturahmi dengan kita, mohon ditinggalkan saja. Ini sudah sering saya ingatkan ya, agar channel-channel YouTube ya yang tidak jelas siapa orangnya itu untuk izin kepada kita untuk silaturahmi dengan kita. Tapi sampai saat ini tidak pernah dijalankan. Apa salahnya datang ke live ya, ngetik di bawah saya mau minta izin. Kan enak gitu kan? Nah, sampai sekarang belum ada yang punya etikat baik untuk permisi kepada kita. Jangankan, dan kita memang tidak pernah berharap pada dia berterima kasih dalam bentuk finansial, itu enggak. Adab itu yang saya inginkan, adab. Sebagai orang Islam itu harus punya adab. Anda cari makan dari apa yang kita lakukan, tapi Anda tidak pernah silaturahmi dengan kita, tidak pernah mengucapkan terima kasih dengan kita. Mohon ditinggalkan channel-channel yang tidak Anda kenal. Dukung channel-channel yang jelas siapa orangnya, ini narasumbernya, channelnya apa saja, yang jadi narasumber, itu dia yang harus kita dukung. Betul Bang Andi? Kepental Bang Andi, gimana itu? Ya nggak apa-apa, kita nggak usah panik lah. Kita kan ingin lihat dia serius apa enggak. Sudah banyak kok yang kayak begini. Jadi kita nggak terlalu euforia kok yang kayak begini-begini. Kalau dia serius, silakan. Ke situ larinya, yang saya komentari apa kok ke situ larinya, nggak nyambung kayak Oten juga nih orang nih. Enggak, ini yang mana yang saya jawab gitu loh. Saya itu juga ada tadi telepon. saya itu terkait dengan channel itu loh, nggak ada etikat baik dari mereka, kok nggak ada minta izin dengan kita, padahal mereka itu makan dari apa yang kita lakukan loh, gitu loh maksud saya tuh. Oh, kalau yang itu ya marilah tahu diri gitu ya. Yang kita yang bekerja siang malam ya sekiranya ya memperkenalkan diri lah. Saya juga punya channel loh namanya ini, izin untuk melaipkan. Kak Rosifa coba yang nyuruh saya diam dulu itu diblokir aja tuh. Blokir. Itu nggak jelas itu. Kita mengarahkan Mana yang ya? baik malah. Ada itu yang Sugi Udah diam, jalan. Sugi diam gitu. Ntar, Ya, diblokir aja itu. Mana dia? Ayo ngetik lagi, Sugi diam gitu Ngetik kalau. lagi, ayo ngetik. Jadi Coba saya kalau ngetik teruskan. lagi aja. Blokir. udah. Iya. Nah, jadi Ayo, saya teruskan bilang. ya bahwa mari berjamaah bersama, itu intinya sih. Kalau Anda live ya boleh-boleh saja, tapi minimal kan saling berkenalan. Karena banyak sekarang channel-channel YouTube nggak tahuan siapa yang punya. Terus kalau ada yang ngechat di sana, Assalamualaikum Bang Juma, dia jawab Waalaikumsalam, seakan-akan dia Bang Juma. Begitu juga Assalamualaikum Bang Andi, seakan-akan dia Handis Live sendiri dan semuanya. Mestinya kan kalau ada netizen kayak gitu diajarin lah netizen bahwa ini bukan channelnya Bang Juma, ini bukan channelnya Bang Andi. Channel Bang Juma Julki Mabas. Saya punya Handis Live channel atau Bible Berjalan pada Suki. Jangan lu akuin kita. Netizen jangan dibodoh-bodohi, kasihan kan. Nah, apalagi nanti kalau ada yang ingin berbagi, Anda kasih rekening pribadi. Padahal kita punya rekening yayasan. Nah itu di sana. Ya marilah menjadi yang terbaik, kerjasama yang baik. Kita yang setengah mati mempertahankan harga diri, diserang, dikata-katain, Anda cuma enak duduk-duduk saja menikmati gitu. Itu maksudnya Pak Desugi. Itu pertama. Yang kedua, kalau ada hal-hal yang kayak begini kita tidak terlalu bereporia kok menyambut dia mau syahadat mau enggak. Dia yang butuh Islam. Ya, dia yang butuh Islam. Islam enggak butuh dia. Jadi kita enggak terlalu dijanji-janji manis. Udah sering kayak begini. Saya tahu trik-trik yang kayak begini. Tiba-tiba ada yang ingin syahadat. Giliran diminta nomornya enggak dikasih.
diminta alamatnya ya di mana lah begitu. Ya, biasa aja host, jangan terlalu terlalu terlena dengan janji-janji. Kalau gini udah biasa di media sosial ya. Tapi yang kita apresiasi adalah berkat Bang Yuma yang soan ke sana kemari, podcast di mana-mana, ini memang menjadi tanda-tanda akan mualaf di mana-mana. Itu yang penting, itu yang penting ya teman-teman. Semakin banyak sekali yang mengundang podcast, tapi saya saring-saring dulu. Ini boleh apa enggak? Ada beberapa tokoh di Republik ini mengundang beliau. Saya nggak usah menyebutkan namanya. Tapi apa manfaatnya kan begitu? Saya khawatir nanti kalau Bang Yuma saja yang dimanfaatkan. Karena tujuan kita adalah membentengi umat dari permurtadan. Jangan sampai dibelokkan ke ranah-ranah yang lain. Nah itu yang kami filter. Itu teman-teman. Jadi dengan adanya Bang Yuma, adanya kami, ya memang orang-orang sebelah itu semakin panik. Apalagi membongkar semua terjemahan-terjemahan yang keliru itu. Kira-kira itu penyampaian teman-teman. Ada yang mau syahadat seperti tadi, ya boleh kita respon, tapi jangan berlebihan. Betul. Kira-kira itu, lanjut. Oh, tadi saya sudah udah ada DM dia tadi. Belum kayaknya. Bang Andi ada, Bang Andi. Tadi saya sudah mempelajari bagaimana kita menjadikan suara kita itu nanti menjadi semacam copyright gitu Bang Andi ya. Itu kita tunggu itikat baik dari saudara-saudara kita yang melive-kan ya untuk minta izin. Kalau enggak nanti ini akan saya terapkan di mana ada suara saya, suara Bang Juma itu bisa kita minta dihapus oleh YouTube. Bang Andi. Bisa iya, bisa enggak Pak? Iya, bisa. Ya, udah saya pelajari kok bisa itu. Kita jadikan kekayaan intelektual. Betul. Ya, karena kita udah sering menyarankan untuk sampai sekarang nggak ada itu. Banyak sekali channel-channel yang entah siapa orangnya nggak tahu kan. Nggak ada silaturahmi dengan kita. Makan dari hasil apa yang kita lakukan. Kejam kali Pak Denny. Iya betul kok. Saya itu orangnya ceplas-ceplos ya. Kalau A, B, B saya itu nggak ada tiding-aling-aling gitu. Jadi saya udah pelajari itu. Saya masih menunggu untuk kawan-kawan yang melive-kan tapi tidak kita kenal dan tidak ada itikat baik untuk minta izin kepada kita. Nanti akan saya strike. Nanti itu saya ajarkan tuh sama kawan-kawan tuh. Ini hostnya ini saya ganti Bang Yuma, saya perbesar. Kenapa gue yang diperbesar kalau ada Bang Yuma? Ada aja nih host ini. Tadi kan Bang Hadi nampilin itu video. Oh itu di belakang layar. Banyak kok di belakang layar itu bersama Bang Yuma sebelum podcast, nyantai dulu gitu. Kopi dulu, nyantai. Itu Ayo sebenarnya saudara. sebenarnya foto video-video kayak gitu dibuang sayang ya, tapi saya sih kalau diupload apa enggak ya. Tapi ya udahlah diambil sebagai aja, simpan. Rosi, kalau tadi Tan Bintar ada DM nggak itu dia? Nggak ada. Oh iya. Nah sampai sekarang ini si yang tadi itu belum WA ke saya. Tapi saya tahu suaranya kok. Saya tahu suaranya seperti suaranya Hanso. 11-12 suaranya Hanso, iya. Bang Stanley naik, Bang Stanley. Itu suaranya Hanso, identik sekali. Iya, Hanso kan sering juga naik ke sini Bang Andi. Ya itu suaranya Hanso tadi. Bukan dia, enggak tinggal di Halim dia. Memang dia di Jakarta bukan di Halim, tapi daerah pecinaan di sana. Kalau di Halim di mana? Tapi ya oke lah, kita udah biasa dibohongin kok. Tapi kami tidak perlu bereporia, terlalu berharap banyak. Islam nggak butuh Anda kok, Anda yang butuh keselamatan Islam. Itu intinya.
Kalau begitu kita ke api sumut dulu deh. Pak Sepul, gimana? Saya dulu izin undur diri dulu ya, Bang Andi ya, Bang Zuma, Mbak. Monggo. Iya, Yo, Bang Bang Dabu, Jan. Mas Epul, Bang Pe. Makasih Mbak Rosi. Saya beliau mohon monitor insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngupdate dikit ya. Semalam kita sempat berbicara ya Pak Sepul dengan PH yang mendampingi si RE ya. Ini udah jam 12 hari ini. Tapi menurut ini sih apa namanya Humas Polda Sumut ya udah TSK, pasalnya jelas. Video itulah yang dijadiin barang bukti dan alat bukti nanti. Bagaimana hari ini perkembangannya? Sudah 1x24 jam Pak Sepul? Udah ada info dari pihak? Udah sih. Kabarnya kayaknya masuk ke tahanan dan kayaknya ditolak itu permohonan penangguhan. Cuman kita tetap jalanin. Insya Allah Bang Glenn besok pagi sampai di sini. Gimana cara kita coba untuk buat jaminan atau apa gitu. Ya kalau itu nggak lagi pra peradilan aja Pak. Itu langkah yang intern nanti ya. Iya. Iya. Yang jelas setelah kita buat penjaminan nanti kita tengok lagi gimana. Ya, yang jelas sudah TSK ya. Udah. Oke. Nah LP kita juga harus samain dong. Dan kedua Pak Sepul, yang pelapor itu kasih videonya juga si Logika. Ini lebih parah loh bro. Deketin dia, taruh dulu Pak Sepul. Dekatin dia LSM itu yang pelapor. Kasih barang bukti aja. Ini loh yang injak kitab suci kamu. Ini laporin juga dong. Biar bareng kan gitu. Gimana? Setuju gak teman-teman? Setuju. Sekalian gitu loh. Sekalian jalan. Ya Bang. Malah kita juga lagi ngumpulin bukti juga ini untuk kita lapor balik juga. Ya kedua juga ya LP kami di Polda Metro ya tolong sama lebih parah itu loh gitu. Ya. Selaku pembanding ya Bang Handi. Selaku pembanding mana yang lebih parah? Iya. Halo Pak. Pak gimana LP saya Pak? Jam berapa ada di kantor Pak? Halo Pak. Pak itu LP di Polda Sumut itu RE itu langsung masuk loh Pak. Ini kita udah lama. Sorry saya dulu. Saya mau lihat nomor LP-nya dulu, saya belum tahu Pak nomor LP-nya. Oke Pak tunggu ya. Kedengeran tadi ya, sorry ya. Gak apa-apa. Tunggu, saya telepon dulu. Polisi Ya ketawa teman laporan Kristen kalian. yang mau naik silahkan. Ini harus dibersihin semua, harus jalan semua ini. Gak Nanti bisa. kau pun ketawa aku buat. Giror, naiklah Giron. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos dan bos yang lain. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Sok di atas angin kali Gioror ya. Lagi di atas angin ya. Tunggu. Yang penting nanti kan di pra pengadilan sama di pengadilannya Bang Saiful. Ya. Perang pembuktian kan nanti di sana kan? Iya Bang. Itulah. Gak apa-apa sekarang mau suruh tangkap aja dulu.
Kemarin naik di sini ya. Sekarang ini kalau ditahan pun polisi juga dengan alasan keamanan kok. Iya, karena Takut kan ada dibarbarin. karena ada itu kan LSM itu apa Amuki apa itu? Ya, takut sama orang yang barbarian. Itu iya. Pasti takut lah. Ini ada kepas nih. Nanti saya bayangin mana Yesus yang asli mana Pak nih gambarnya yang mana yuk tunjukin. Itu kemarin Ratu Entok seandainya pakai dildo Yesus itu cukur, berani nggak dia mengakui Tuhannya ya? Enggak. Hah? Bang Oh Goto itu naik Tuhan dulu ya, saya, turun dulu tunjukkan ya, ini Tuhanmu naikin kayak noten. gini gitu. Itu nggak bisa sebenarnya. Karena itu bukan sosok Yesus. Bahkan Paul Zong ya, Paul Zong sendiri mengatakan apa? Itu tukang sampah di depan rumah saya. Ada videonya kok. Ayo, bagaimana dengan pernyataan Paul Zong itu? Yang mengatakan itu tukang sampah di depan rumah dia. Iya. Mau disetelkan ini videonya siapa? Paul Zong. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Ya, kita mau Kristen mengenai ya, Bang Max. ya Kristen. Ya, Bang silakan, Kepas Pak. itu sinyalnya merah, Bang Kepas. Ya, saya mau bertanya saja. Iya, Mbak. Silakan. Mengenai apa ini Kuba di Muslim kan ada Kuba, di Kristen juga ada Kuba. Barangkali kamu bisa menjelaskannya ya toh. Kira-kira apakah maknanya itu Kuba itu? Sampai bangun setiap bangunan itu harus ada kubahnya, harus ada kubahnya. Karena saya pernah mengikuti kerja kelompok juga, tetangga disuruh bikin kubah, dan ternyata di masjid ya, dan ternyata saya lihat di dalam itu rakitannya, buatannya itu bukanlah hal yang gampang ya, susah juga tuh cara membuatnya itu. Dan ternyata di dalamnya itu tidak ada isi apa-apanya di balik semua itu. Apa sih? Orang ini pada di sini saudara-saudara tahu. Max, Anda ini ngomong apa sih, Itu Max? hanya seni aja, Pak. Udah, jawabannya singkat, itu hanya seni, nggak ada hubungannya dengan akidah. Udah, hanya seni saja itu. Kalau Karena gini, Pak, karena yang namanya masjid itu bukan bentuk bangunan. Dari kata sajadah, artinya tempat sujud. Mau dibentuk seperti apapun, mau cuma atapnya daun pisang, kalau itu tempat sujud bisa disebut masjid. Dan, nah ini ada tambahan sedikit, dia ciri-ciri masjid itu digunakan untuk sholat Jumat. Kalau tidak digunakan untuk sholat Jumat, namanya musola. Ya, itu secara spesifik khusus seperti itu. Nah terkait dengan Kuba itu hanya seni saja. Ada juga itu ada gapura. Oh ada gapura di masjid. Kenapa nggak ditanyakan juga itu Pak? Ya, itu hanya seni saja. Ya jawabannya hanya seni aja Pak. Itu kan itu sudah tahu Kuba itu. Iya ya itu hanya seni Pak. Nggak masalah. Itu hanya seni saja. Kemudian saya tanya Pak, itu di gereja di Tanah Toraja itu kok ada ayam jantan, itu apa maksudnya Pak? Di gereja di ayam jantan. Iya. Di atas salib ada ayam jantannya. Kalau kita berbicara yang luasnya ya, kalau di wilayah di situ itu saya tidak tahu, itu mungkin ada terkaitan dengan penduduk lokal di situ ya. Oh gitu. Kalau macam umumnya itu kan tidak ada begitu. Pertanyakan pada salib. Kalau gereja itu Pak, apakah Yesus pernah membangun dan masuk gereja Pak? Itu Pak pertanyaan saya.
kalau Yesus membangun, ya dalam sejarah Alkitab ada, dan sebelum Yesus ada itu gereja sudah ada. Maksudnya, Saya nggak nanya itu Pak. Dengerin dulu pertanyaan bahasa Indonesianya Pak. Apakah Yesus pernah membangun gereja dan beribadah di gereja? A. Pernah, B. Tidak. kalau Yesus itu, setahu saya itu dia tidak pernah membangun gereja, tetapi dia pernah mengajar di bait suci. Oke. Bait sucinya orang Israel. Oke. Pertanyaan kedua, apakah suci, ya? dengerin Mbak, udah cukup. Kan udah jawab. Apakah rumah ibadah Kristen sama dengan rumah ibadahnya Yesus waktu dia hidup? Agak ribut di sini. Saya ulang ya. Apakah rumah ibadahnya Kristen sama dengan rumah ibadahnya Yesus? A sama, B berbeda. Silakan. Rumah ibadahnya Kristus. Saya ulang ya. Apakah rumah ibadahnya Kristen Anda ini sama dengan rumah ibadahnya Yesus? A sama, B berbeda. Sama. Sama, baik. Rumah ibadahnya Yesus, yang lain dia. Rumah ibadahnya Yesus apa namanya? Rumah ibadahnya Kristen apa namanya? Mudah-mudahan sama. Silakan. Rumah ibadah Yesus dengan apa namanya? Pertanyaan susah ini. Ya udah nggak bisa jawab. Yang merah sinyalnya Bang Andi. Merah, merah. Iya, yang jelas itu berbeda. Rumah ibadahnya Kristen itu gereja. Rumah ibadahnya Yesua Masya itu sinagog. Beda Bang. Sinagog itu tidak boleh masuk orang yang berkuluk. Harus disunat dulu. Kalau gereja beda, Yesus nggak pernah masuk gereja, bebas orang masuk mau berkuluk mau enggak, begitu. Itu ya Kepas ya, beda ya. Saya tanya Bang Andi, seandainya Yesus hidup di zaman sekarang, kalau dia mau ibadah kira-kira milik gereja atau masjid? Masjid dong. Gereja lah, kok udah bisa. Yesus itu anti berhala, di gereja ada berhala. Kita lihat saja. Dia datang ke rumahnya. Entar dulu Kepas, lu diam dulu. Bagaimana ini fakta ya? Ini fakta. Yahudi atau Yudaisme itu, ini kan Yesus kan orang Yahudi ya. Sekarang persamaannya masih banyak. Di Indonesia banyak. Saya perhatikan nih. Dan saya wawancarai langsung. Anda ini kalau misalnya lagi di jalan ingin ke villa, ingin beribadah, kalau berada di kawasan Monas, Anda pilih Istiqlal atau Katedral? Apa jawabannya Kepas? Katedral apa Istiqlal Kepas? Katedral. Nenekmu kiper. Istiqlal lah. Siapa orangnya nih? Yahudi mau ibadah di gereja itu nggak ada pas Kepas. Tunggu saya telepon orangnya ya, suruh naik ya. Suruh naik. Jadi gini Kepas, ada beberapa alasan. Kalau dia di masjid, dia itu tidak susah untuk menentukan arah kiblatnya. Dia agak nyerong ke utara sedikit. Nah itu ya, kalau di Indonesia. Nah kalau di gereja, bingung dia nanti. Gerejanya misalnya hadap ke barat, ya kan? Dia ibadah harus ke timur, misalnya. Berarti membelakangi gereja dong. Nah itu salah satu menjadi kerepotan bagi orang Yahudi. Yang kedua, bagi orang Yahudi, Kristen ini hafoda jahrah, penyembah berhala, pagan. Jadi orang Yahudi itu anti pagan. Jadi nggak mungkin dia mau ibadah di gereja, itu nggak mungkin. Kemudian tempat ibadah Yahudi itu suci dia. Ya, harus melepas sendal dan sebagainya. Dan itu diberlakukan di masjid. Begitu Kepas. Makanya orang Yahudi itu milih masjid. Seandainya Yesus di zaman sekarang ini ada dia pilih masjid, nggak mungkin pilih gereja. Karena dia adalah Yahudi totok. Yesus Yahudi totok, ngerti tidak? Sembarang aja bilang Yesus pilih masjid. Ngomong. Oh boleh kita uji Bang Rudi.
Ya, bagaimana bisa? Ntar dulu, sabar dulu. Pak Rudi, kalau boleh saya tanya, Yesus itu waktu hidup rumah ibadahnya itu gereja atau sinagog, Bang Pak Rudi? Silakan dijawab. Diam kan? Kalau tawuran mau, kalau lagi kondusif nggak mau ngomong. Saya ulang bahasa Indonesia lagi nih. Waktu Yesua Amasya hidup, dia beribadah A ke gereja, B ke sinagog. Silakan. Zaman itu belum ada gereja, abang blender, abang siapa ini ya? Celebes. Blender. Kasih pilihan. Oke, blender saya lihat kau itu. Celebes. Waktu Yesua Amasya hidup, Yesua pernah membangun gereja apa tidak? Ya memang belum ada gereja. Belum, ini baru bicara tentang pengikut Kristus. Kekristenan itu kan di Antioquia. Baik. Apakah cara ibadah Yesua Amasya sama dengan cara ibadah Kristen? Sama beda? Sama dong. Yesus kan berdoa. Kami berdoa. Di mana persamaannya? Iya, dia berdoa, kami kan berdoa. Yesus berdoa kepada kami sembahyang berlutut juga. Yesus berdoa kepada siapa? Ya dia berdoa kepada Bapa. Kalau Kristen berdoa kepada siapa? Ya kita berdoa kepada Yesus, yaitu Bapa itu sendiri. Kacau kan? Kacau. Udah tidur sana. Udah tidur. Kau udah bisa pelintir. Kami ini kan sembah. Blender. Kami ini sembah. Siapa itu Celebes? Kami ini sembah. Udah nggak usah banyak ngomong. Saya nggak suka orang yang nyeleneh. Nanti kok bikin kami ketawa. Kami nggak butuh stand up komedi gitu loh. Katanya sama. Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Kristen berdoa kepada siapa? Bapak Yesus itu sendiri. Nah ini kan nenekmu kiper namanya jawabannya. Ngaco kan? Kalau begini ngapain diskusi sama lu? Udah ngaco gitu. Kami nggak butuh hiburan bro. Kami sudah capek ketawa. Janganlah membuat kami ketawa dengan kekonyolan kamu. Jangan konyol lah. Bang Luki Kansil, selamat siang. Waalaikumsalam Islam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ada yang mau disampaikan? Dengar aja. Ya dengar aja dulu. Pas Yesus itu waktu berdoa, pas dia berdoa kepada siapa pas? Di-mute dulu Pak Luki, biar tidak noise. Pas Yesus berdoa kepada siapa? Elohim Yahweh. Elohim Yahweh. Kalau Kepas berdoa, kalau Kepas berdoa kepada siapa? Elohim Yahweh. Jadi Tuhanmu dengan Tuhannya Yesus sama. Yesus itu Tuhan, dia Elohim Yahweh. Jadi Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Ketika dia di bumi, itu kan kemanusiaannya. Waktu di bumi dia belum jadi Tuhan. Udah jadi Tuhan, tapi kan hakikatnya keilahiannya kan tetap nggak ditinggalkan dia. Berarti Elohim Yahweh berdoa kepada Elohim Yahweh gitu. Yesus rupa manusia itu kan daging, jadi keilahiannya di sorga. Itu berdoa kepada Bapa. Berarti Yesus dan ilahi pisah ya? Iya. Jadi Yesus waktu di bumi Waduh, kenapa ini lagi mau rungkat ini? Udah kembali. Ngelek ya Bang Hadi ya? Ngelek, oke. Jadi Yesus waktu di bumi udah Elohim Yahweh dia pas atau belum jadi Elohim Yahweh waktu di bumi? Kepas. Yesus waktu di bumi 33 tahun itu sudah menjadi Elohim Yahweh atau belum jadi Elohim Yahweh waktu di bumi?
masih di kandungan aja dia udah Elohim Yahweh dia. Oke. Jadi Elohim Yahweh berdoa kepada Elohim Yahweh, begitu? Itu kemanusiaannya itu berdoa. Oh, dipisah. Iya, tapi nggak terpisahkan. Hidayahnya kan Roh Kudus kan ada sama dia. Hiburan Gimana lagi, Pak De. pisah tapi tidak terpisah ini gimana ya cara memahaminya ya? Ya sama, misalnya nih saya sendiri, saya satu nih, Kepas nih satu, ada suara, ada napas, ada roh. Iya, tapi kan satu tubuh. Kepas itu kan satu. Iya, tapi kan satu tubuh. Tapi sementara tadi ilahinya di surga. Tempat tapi Anda katakan satu. Bagaimana caranya coba? Masukkan ke akal kita coba. Itu kalau kita bicara logika akal, kalau itu bicara keilahiannya di surga, dia di bumi, artinya berarti terpisah dong kan gitu secara akal kita. Tapi dia tidak pernah meninggalkannya. Oh, jadi untuk memahami Kristen kita nggak boleh pakai akal logika gitu ya? Wah nggak boleh kalau main akal-akalan sama Tuhan nggak boleh. Oh, jadi akal sehat kita harus kita buang ya Bang Kepas ya? Bukan akal sehat, emangnya kita kurang sehat rupanya kalau kita. Nah iya, kalau begini. Secara akal sehat, ketika orang yang berakal sehat, ketika dikatakan satu di surga satu di bumi, akal sehat kan mengatakan itu berpisah. Tetapi untuk orang yang tidak berakal sehat, dia mengatakan itu satu, kan begitu kan? Ya. Nah iya, berarti kan akalnya nggak sehat kan? Iya dia katanya Bang Adi. Pertanyaan saya dengar tadi ya. Kan untuk bentar Bang Kepas. Bentar Bang Kepas. Tadi ngomong apa saya? Untuk orang yang berakal sehat, ketika ada dua sosok yang berbeda, ya di tempat yang berbeda itu kan berpisah. Untuk orang yang tidak berakal sehat itu satu kan gitu kan? Anda iya kan? Berarti Anda nggak berakal sehat kalau begitu. Biasa saja namanya kan itu kan pemahaman orang tidak berjalan. Ya, kan coba, saya gimana coba? Coba deh. Kalau saya masih di komal Islam, saya udah siap kalah dari tangan. Coba terangkan ke kita supaya orang ini ngerti kan. Anda tahu nggak artinya ngerti? Ngerti paham. Ya, paham itu antara akal. Gimana? Kalau mau ngerti, kalau mau paham, dibaptis dulu atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oh gitu. Trinitas. Oh ya, kalau gitu. Kalau dia nggak punya, kalau nggak dibaptis, nggak punya Roh Kudus, ya memang nggak paham sampai selamanya pun nggak paham. Jadi orang kalau dibaptis akal sehatnya jadi hilang gitu ya kan? Bukan masalah akal sehat ini sekarang. Lah, ya iyalah. Orang ngerti itu karena akalnya sehat. Orang tidak ngerti akalnya tidak sehat. Banyak loh Kristen-Kristen itu penemu akalnya sehat, pintar-pintar. Kalau itu Kepas, itu saya setuju. Kenapa orang Kristen itu bisa menjadi penemu ahli di bidang ilmu pengetahuan? Karena jauh dari Bible. Anda lihat ya. Jauh dari Bible. Bentar. Di abad-abad pertengahan, Kepas, zaman Renaissance, itu Kristen itu mengalami zaman kebodohan. Ini fakta, ini sejarah. Sehingga pada waktu itu dari petinggi-petinggi gereja itu menolak ilmu pengetahuan karena bertentangan dengan Bible. Sehingga seorang ilmuwan ya yang namanya tidak asing di setiap kita yang pernah belajar, yang pernah sekolah, namanya Galileo Galilei, itu dihukum oleh gereja. Gara-gara apa? Membuat pernyataan yang bertentangan dengan gereja. Betul enggak? Paham saya, udah. Nah, betul kan? Saya tahu, paham saya. Nah iya, karena Bible ini tidak mendukung ilmu pengetahuan. Gitu loh. Makanya orang kalau ingin menerapkan Bible, dia akan jauh dari ilmu pengetahuan. Kalau dia meninggalkan Bible, dia akan dekat dengan ilmu pengetahuan. Begitu Kepas. Coba kau percaya itu. Matahari ada di hari keempat, tapi terangnya di hari pertama. Coba kau percaya.
pasti kau akan menolak ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan mengatakan bahwa ada aksi, ada reaksi. Ada sebab, ada akibat. Kan begitu? Nah sekarang sementara di dalam kitab Anda tanpa ada sebab bisa ada akibat. Itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan, Kepas. Makanya saya katakan tadi, ketika orang Kristen jauh dari Bible, dia maju di bidang ilmu pengetahuan. Tapi ketika dia dekat dengan Bible, mereka jauh dari ilmu pengetahuan. Itu fakta, sudah terjadi, Bang Kepas. Beda dengan Islam. Ketika orang Islam itu dekat dengan Al-Quran, ya, orang Islam akan maju di bidang ilmu pengetahuan. Makanya ketika orang-orang Kristen mengalami zaman kebodohan di abad pertengahan atau Renaissance, orang Islam mengalami zaman keemasan. Penemu-penemu Islam itu banyak sekali. Ada Ibnu Sina, ada Al-Hindi, ada Al-Jabar dan sebagainya. Itu di abad-abad pertengahan ketika orang Kristen mengalami zaman kebodohan. Nah sekarang orang Islam itu jauh mundur di bidang ilmu pengetahuan karena orang Islam jauh dari Quran. Kalau orang Islam dekat dengan Quran, jaya dia. Bahkan dunia ini, sepertiga dunia ini pernah dikuasai Islam karena orang Islam dekat dengan Quran. Gitu Bang Kepas. Ini kita bicara sejarah, fakta. Weh cukur, cukur. Lagian ngobrol sama ngomong sama Kepas terlalu serius. Jangan terlalu serius, Pak Bibel berjalan. Udah, saya modenya begitu. Mode saya begitu. Jadi Bang Hen, Pak Bibel berjalan ini, dia memang modelnya begitu. Dia serius karena dia mau menjelaskan sejarah itu gitu loh. Enggak, kalau Kepas itu enggak di luar jangkauan dia itu Pak Deko kayak gitu. Luga mana? Luga gak pernah lagi masuk komen. Nah, itu kan di luar jangkauan dia. Luga sering masuk ke sini ngajak debat online lagi sama siapa waktu itu. Di luar jangkauan. Ini ada Bang Sahabat ini. Bang Sahabat, silakan kalau mau diskusi. Kristen beliau ini Bang Andi. Selamat siang semua. Siang Bang. Bang, mungkin saya sedikit menanggapi dari abang yang katanya apa ya tadi yang Tuhan ilahnya di surga terus ya, di bumi. Gini. Pertanyaannya gini. Tadi Yesus waktu di bumi itu Bang dia kan berdoa itu ya Bang ya. Pak Sahabat ya. Nah, waktu Yesus berdoa itu berdoa kepada siapa? Itu dulu silakan. Pada Bapa. Berdoa kepada Bapa. Kalau Kristen itu berdoa kepada siapa? Ke Bapa juga. Oh, berarti Anda tidak menuhankan Yesus ya? Ke Bapa melalui Yesus. Menurut waktu Yesus berdoa itu, waktu Yesus lalu abang buat pertanyaan, jangan ditanya-tanya gini. Ya, waktu Yesus berdoa, Pak Sahabat, waktu Yesus itu berdoa, Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan waktu dia berdoa? Lanjut dulu Bang, mengapa alasan abang menyampaikan itu, abang sampaikan dulu. Saya cuma nanya Bang, nggak usah ada alasan. Begitu Bang. Ya kalau begitu silakan Anda turun. Kalau ngapain lagi di sini kalau mau debat kusir? Biar penjelasannya sedikit panjang, Bang. Tidak bisa bertanya-tanya gitu. Waktu Yesus berdoa kepada Bapa, posisi Yesus sebagai A, Tuhan, B, utusan Tuhan. Silakan. Maksudnya mengapa abang bertanya gitu? Itu aja. Karena saya mau Bang, karena saya mau menguji iman Anda. Itu loh. Karena ini area diskusi lintas agama Bang. Kenapa mesti harus menanyakan latar belakang saya bertanya? Iya Bang, mungkin begini. Contohnya ya kalau nggak bisa jawab, bilang aja nggak bisa jawab, sudah. Iya, karena kan nanti saya jawab. Intinya gini, saya mencoba menjawab dulu ya pertanyaan ya, tadi. Pertanyaan saya dijawab, diulang pertanyaannya ya. Anda jangan pura-pura nggak mendengarkan. Waktu Yesus berdoa kepada Bapa, status Yesus sebagai A, Tuhan, B, utusan Tuhan. Silakan.
Oke bang, saya jawab ya. Ya. Ini begini bang, maksud saya ketika abang bertanya gini, waktu Yesus berdoa kepada Bapa, itu Yesus sebagai Tuhan atau sebagai apa? Karena abang mesti jelaskan, karena menurut saya begini, sehingga saya bisa koreksi dalam pikiran abang itu, abang benar-benar bertanya karena alasannya gitu. Jadi sing abang bertanya, tidak Ini ngomong apa sih? Ini Anda yang ngomong apa? Saya ulang lagi. Terakhir. Waktu Yesus berdoa kepada Bapa, status Yesus sebagai A, sebagai Tuhan, B, sebagai utusan Tuhan. Tinggal dijawab. Itu pertanyaan ke anak SD bang. Bisa jawab apa kagak? Kalau saya jawab, abang buat pertanyaan lagi gitu, kan nggak itu. Itu artinya Anda nggak bisa menjawab karena Anda meragukan jawaban Anda sendiri. Tidak. Ya sudah kalau begitu, terus mau ngapain naik? Nggak gini, saya mau diskusinya gini bang. Ketika ada bang bertanya apa begini, karena menurut ini, karena gini dan gini, supaya saya mengerti pertanyaan abang maksudnya apa. Abang hanya bertanya langsung gitu aja seperti kita ada saya gitu ya, pilihan ganda gitu ya. Itu mah abang kasih PR, saya pulang saya cari jawaban aja. Ini pertanyaan saya ini mudah, sulit, apa seperti apa Pak pertanyaan saya kayak begitu? Sulit atau mudah atau bagaimana Bang? Sangat mudah dan saya tadi bilang bang. Sangat mudah. Baik, kalau sangat mudah, tolonglah permudah diri Anda dengan jujur menjawab. Saya ulang sekali lagi. Ini pertanyaan sangat mudah menurut Anda. Tentu jawabannya juga akan mudah. Waktu Yesus di bumi, dia berdoa kepada Bapa. Yesus statusnya sebagai A, sebagai Tuhan, B, sebagai utusan Tuhan. Silakan. Boleh saya bertanya juga bang? Dijawab dulu Dijawab dulu aja. Apa? Bukan bang, kalau abang lihat orang terpelajar, dia bertanya, dia tidak bertanya seperti itu bang. Kalau begitu saya ganti pertanyaan saya deh. Saya ganti pertanyaan saya. Anda diam aja, saya ganti pertanyaannya deh. Saya ganti pertanyaannya. Berapa harga cabai per kilo di seputar pasar dekat rumah Anda? Saya ganti pertanyaannya deh. Silakan. Silakan Bang, siapa tahu kalau harga cabai nyambung itu. Berapa harga cabai per kilo di pasar dekat rumah Anda? Silakan. Bang, saya ajari abang bertanya ya, boleh? Ya, silakan bertanya terus Anda ya jawab sendiri, monggo. Oke, saya ajar abang bertanya nih. Oke bang. Nah, saya ingin bertanya kepada abang nih, abang kan sebagai Islam nih. Syiah itu Islam atau tidak? Karena menurut saya yang saya tahu, nah ini penjelasannya. Yang saya tahu, Syiah dan Sunni punya apa namanya? Apa sih ini? Iya bang, yang dia punya syahadatnya beda. Jadi yang saya tahu syahadatnya beda karena kalau Islam itu kan harus menerima syahadatnya satu ya. Tapi mengapa ada beda? Itu pertanyaannya. Jadi ada penjelasannya. Alasan saya bertanya karena itu. Saya jawab. Syiah itu bukan Muslim. Syiah itu laknatullah. Dia kafir kuadrat. Itu jawaban yang sederhana kan saya jawab. Karena syahadatnya berbeda. Nah sekarang saya tanya. Saya samain ya. Katolik itu Kristen atau bukan ya? Jawab. Dasar kata bertanya tadi, abang bertanya tadi apa? Itu nggak bisa dia. Saya punya dasar bertanya. Katolik itu ya. Oke, saya kasih penjelasan dulu kalau begitu. Anda harus diikut baik dulu, dikuliahin dulu. Diam. Katolik itu punya kitab. Katolik itu punya kitab 73. Protestan itu punya kitab 66. Ornamen gerejanya berbeda-beda. Saya cek di KTP-nya agama itu di sana Katolik, kalau Protestan agamanya Kristen. Pertanyaannya adalah apakah Katolik itu Kristen? Jawab. Saya jawab ya. Nah itu baru saya bilang pertanyaan. Terima kasih bang sudah mengerti cara bertanya.
Jadi bang, perbedaan kitab, perbedaan liturgi, perbedaan cara berdoa tetap Kristen dua-duanya. Katolik pun itu Kristen, Kristen pun Katolik. Karena Katolik itu berbicara tentang secara gereja secara umum. Oke, cukup udah dijawab. Udah dijawab, sudah saya paham, udah dijawab. Kristen Katolik. Katolik adalah Kristen. Kenapa di KTP-nya tidak ditulis Kristen? Kenapa hanya Katolik? Beda dengan KTP Anda yang di luar Katolik. Kenapa nggak ditulis Kristen di KTP-nya? Itu sejarahnya panjang, Abang. Oke, sarannya panjang. Nggak usah berbicara panjang. Sekarang saya kembalikan ke topik. Yesua Amasia waktu hidup di muka bumi itu dia keluar dari rahim Bunda Maria. Kemudian dirawat dari kecil sampai dewasa. Dia beraktivitas di muka bumi. Beliau itu orang yang soleh, tunduk dan patuh kepada perintah Tuhan, tidak berbuat anarkis, selalu tidak mempunyai hawa nafsu yang berlebihan. Sebagaimana tertulis di Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Tuhan yang mengutus aku. Pertanyaannya adalah, waktu Yesus berkata demikian, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Pertanyaan, selama Yesus hidup di muka bumi, Yesus dia adalah utusan Tuhan atau Yesus adalah Tuhan? Jawab. Oke, saya jawab ya. Jadi dari pernyataan itu bang, saya baca dulu ya kisahnya ya, sebentar. Abang kutip di mana sudah tadi? Sebentar, saya lihat. 5:30. Berapa bang? Sorry. Ulah jarang kau baca Bible. Yohanes 5 nomor 30. Yohanes 5 nomor 30. Sebentar ya. Oke bang, saya sebelum sampai 30 saya lihat sebelumnya ya. Nah ini kan kesaksian Yesus tentang dirinya ya bang ya. Kalau dari ayat 19, Yesus menjawab mereka di sini itu orang-orang Yahudi ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapak tidak menghakimi siapapun. Anda ini ditanya apa, jawab apa, kok berlete-lete sih? Saya baca Yohanes 5 nomor 30. Ini Yesus waktu hidup nih, dia berkata begini nih, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Pertanyaan saya, waktu Yesus ada di muka bumi, Yesus itu Tuhan atau Dia utusan Tuhan? Jawab. Yesus di muka bumi dari ayat ini ya, dia sedang mengakui sebagai utusan yang diutus Bapa, namun juga semacam semua kuasa dari Bapa itu juga diberikan kepada dia. Nah, ini ayat 27 bang, kita di ayat 27. Jawab tadi. Saya butuh jawaban pendek. Artinya Anda udah mengakui bahwa selama di bumi Yesus utusan Tuhan. Clear udah, Anda udah jawab. Jangan ditambahin lagi. Kan seperti itu bang, jawabannya seperti itu. Lo Anda udah akui tadi utusan Tuhan kok. Seperti halnya bertanya, punya alasan, dan jawaban itu punya alasan. Anda tadi udah menjawab dia utusan Tuhan. Anda perkuat jawaban Anda itu. Kau jawaban kamu sendiri, kau tekan gitu loh. Tunggu ya. Begini, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik dan akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal.
Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk... Oke, sorry. Ayat, ini Bang, ayat 31 itu mungkin Yesus juga tidak bisa bersaksi tentang dirinya sendiri ya. Tapi Bapa yang bersaksi tentang dirinya. Itu Bang. Selamat siang semuanya ya. Assalamualaikum bagi muslim. Ntar dulu, tadi ada kredit dikit. Jadi kesimpulannya gimana sahabat? Yesus berdasarkan data Yohanes 17:3, Yohanes 14:28, Yohanes 5:30 dan banyak lagi yang lain, aktivitas Yesus termasuk waktu dia menghidupkan Lazarus dari mati. Itu di Yohanes 11:41 dia mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa, aku mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa, agar orang yang mengelilingi aku di sini percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Termasuk waktu dia bermukjizat menghidupkan Lazarus dari kematian. Dia mengucapkan syukur, mengklaim dirinya utusan Tuhan. Pertanyaan saya, dari sekian banyak aktivitas Yesua Masya di muka bumi, menunjukkan dirinya sebagai A, utusan Tuhan, B, Tuhan itu sendiri. Jawab. Tuhan. Keduanya Bang. Keduanya? Ya. Oke, kalau begitu saya tanya kalau keduanya. Bentar. Karena begini Bang. Anda udah jawab keduanya? Iya. Jadi dia Tuhan, dia utusan Tuhan juga ya? Oke, alasannya silakan. Wah, ini gini Bang, yang Abang kutip semua itu juga Abang juga tidak melihat dari kutipan yang lain tentang Yesus. Ketika orang Yahudi mau melempari dengan batu karena dia menyamakan diri dengan Allah, itu juga Abang harus lihat. Makanya saya bilang keduanya. Yesus pernah berkata bahwa sebelum Abraham ada, aku telah ada. Dan Yesus yang tadi Abang kutip ayat itu tentang dia juga ketika dia bersaksi tentang dirinya itu tidak akan orang percaya, tapi Bapa yang harus bersaksi tentang dirinya. Oke, baik. Di saat Yesus menyandang dirinya sebagai Tuhan, Anda jawab keduanya. Saya ingin perkuat argumentasi Anda. Kesampingkan dia dulu utusan Tuhan, kita bahas Yesus Tuhan. Oke, deal ya. Waktu Tuhan Anda berdoa, Yesus ini Tuhan nih, keduanya kan. Waktu Tuhan Anda berdoa, Sahabat, pelan, nggak Kristen kau itu. waktu Tuhan Anda berdoa kepada siapa Tuhan Anda yang namanya Yesus itu? Berdoa kepada siapa? Tuhan berdoa kepada siapa? Silakan. Jangan lagi ambil bilang manusianya ya. Saya ambil sisi ketuhanannya nih. Tuhan Anda ini berdoa kepada Tuhan siapa? Silakan. Tidak ada Tuhan berdoa Bang. Yesus pernah berdoa enggak? Kalau Yesus berdoa iya, dalam kemanusiaannya dia berdoa. Tadi jawaban Anda keduanya, dia manusia dan Tuhan. Makanya saya bilang dia juga manusia. Ketika dia berdoa Abang tidak bisa melepas ketuhanan dan kemanusiaan itu. Dia juga manusia. Oke, waktu dia berdoa apakah dia Tuhan atau dia hanya manusia? Dalam kemanusiaan dia berdoa Bang. Itu untuk mengajari saya tanya, waktu dia berdoa apakah Yesus adalah Tuhan atau hanya manusia saja? Oke, mengapa? Abang lanjut dulu pertanyaannya. Argumentasi Abang tentang pertanyaan. Ya, waktu Yesus berdoa, Anda kan mau bilang tadi Yesus itu utusan Tuhan dan Tuhan. Waktu Yesus berdoa, apakah dia utusan Tuhan atau dia Tuhan? Silakan. Utusan Bang. Berarti waktu Yesus berdoa dia bukan Tuhan. Betul? Tidak seperti itu. Lah, tadi barusan Anda yang jawab sendiri dia utusan Tuhan. Gimana Anda ini? Ya gini Bang, saya Dalbo bantu saya buatkan kopi biar encer dikit. Ini Dalbo, kenapa ini bisa begini? Barusan dia jawab sendiri, dia bantah sendiri. Gimana ini? Aku juga bingung. Aku macet. Nah, silakan Pak Sahabat. Aduh, sorry juga menjelaskan. Soalnya gue ada tamu bentar ya. Silakan. Gimana ya?
Waktu Yesus berdoa, ketuhanannya kemana? Itu pertanyaan Bang Andi. Oke bang, nah, pertama-tama Yesus itu kan bukan hanya dibilang kata Tuhan kepada Yesus itu bang. Tentang Yesus dikatakan Tuhan itu bukan baru satu kisah atau ketika dia berdoa saja atau dia melakukan mujizat saja bang. Tapi itu muncul dan diperkuat oleh pengikut-pengikutnya bang. Itu pengikut-pengikutnya contohnya Matius atau si Yohanes atau Paulus yang muncul kemudian. Nah, yang kebanyakan mengatakan Yesus itu Tuhan dan dia mati-matian di dalam itu seorang Paulus. Dan saat itu murid-murid dari Yesus sendiri tidak melarang Paulus, padahal mereka hidup pada zaman itu. Tapi mereka tidak menegur Paulus. Saya rasa Paulus ini orang pintar dan dahulunya dia menangkap orang-orang Kristen. Tapi kemudian dialah orang yang menulis sangat Paulus ya. Artinya bang, kisah Yesus sebagai Tuhan. Sebentar, kisah Yesus sebagai Tuhan itu bukan barusan muncul saat-saat ini ketika kita baru baca. Paulus yang melantik dia Pak Paulus. Nah itu dulu. Kalau gitu bang, gini bang. Yang menjadikan Yesus Tuhan itu Pak Lukas dengan Pak Paulus. Nah pertanyaan Bang Handik tadi, ketika Yesus berdoa, ketuhanannya kemana? Gitu loh. Ya, kita begini bang, kita tidak bisa melepaskan, maksudnya seperti kita bilang apa ya, Allah Tuhan Banyuma kalau monitor masuk sedikit pusing kepala aku Banyuma, masuk sedikit dulu ya, langsung lu ke sini. Bukan biar dulu biar dia tidak bisa mengatakan Tuhan mau mendengar, tapi Tuhan punya telinga. Tidak bisa iya, pertanyaannya Bang Hadi, ketika Yesus berdoa, ketuhanannya kemana? Ketuhanannya digadaikan Pak Aman. Karena pertanyaan kasih malah kasih sama saja dengan pertanyaan gini, ketika Tuhan maha mendengar, apakah Tuhan punya fisik, punya telinga? Nah ketika karena kita sandingkan Tuhan itu mendengar, berarti Tuhan itu punya telinga ya. Nah seperti itu pertanyaan, hampir mirip sama pertanyaan abang tadi. Ketika Yesus Tuhan maha mendengar, laisa kamislihi syai'. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Nah, sama seperti ketika orang kemudian membuat mobil. Bagaimana caranya mobil bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain? Maka yang membuat mobil membuat ban. Apakah yang membuat ban alat untuk bergerak kendaraan bermotor ini sama seperti yang membuatnya? Kan tidak. Tetapi alat ban inilah yang digunakan oleh kendaraan untuk bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain. Maka dikatakan kendaraan mobil atau motor yang benda mati ini bisa bergerak dikarenakan alat penggerak, yaitu ban, yang kemudian unsur-unsur yang lain mendukung pergerakan sehingga terjadi perputaran terhadap kendaraan, yaitu ban. Nah itu dia. Bagaimana dengan manusia? Manusia bisa mendengar. Siapa yang membuat alat pendengaran yang ada pada diri manusia? Yang menciptakan. Kok lantas kita bertanya, Allah juga maha mendengar, berarti Allah juga punya telinga? Oh, enggak kayak begitu. Selayaknya mobil bisa bergerak, berarti yang membuat mobil itu ada bannya, gitu. Enggak. Jadi Allah menciptakan manusia sebagaimana kadar yang ada pada diri manusia. Orang membuat mobil sesuai dengan kodratnya, bagaimana mobil bisa bergerak. Begitulah sang pencipta. Bukan berarti Tuhan yang menciptakan manusia itu serupa dengan manusia yang diciptakannya. Tetapi yang diciptakan mensifati bias dari hakikat yang membuat. Contoh, ketika kita melihat rumah itu sangat indah, rumah itu sangat cantik, maka sifat yang muncul pada pembuat rumah ini tentu mensifati
sifat yang membias kepada rumah yang dibuatnya. Rumah ini siapa yang buat? Kok cantik kali? Dikatakanlah yang membuatnya arsitek. Siapa nama arsiteknya? Si Fulan. Oh, berarti si Fulan ini ahli di dalam membuat rumah. Kenapa? Karena keahliannya terbias terhadap rumah yang dibuatnya. Begitulah manusia. Ada penglihatan, ada pendengaran, ada pengecap, ada tangan, ada kaki, ada alat indera. Nah, itu adalah bias dari pencipta. Karena pencipta itu maha sempurna, maka bias kesempurnaannya ditorehkan dalam bentuk manusia. Tetapi jangan Anda mempersamakan kemudian antara manusia yang ciptaan dengan yang menciptakan. Selayaknya jangan Anda mempersamakan kendaraan bermotor dengan yang membuatnya. Demikian. Terima kasih Bang Sama. Gitu, saya sama-sama. Luar biasa. Ya, itu sangat masuk akal dan saya mencoba menjawabnya di dalam tadi ya. Bang Sama, mungkin nggak teleponnya gitu. Iya, sorry. Oke, makasih Bang. Itu makanya saya bilang tadi ya, ketika Abang bertanya, waktu Yesus berdoa, apakah ketuhanannya juga berdoa? Kan tadi saya bilang, dua jawaban tadi ya, saya menyetujui dua-duanya. Artinya ketika dia berdoa dalam kemanusiaan, dia sedang berdoa. Karena secara fisik dia manusia, dia utuh. Dan dia juga berdoa. Apa kita harus menyematkan dia tentang Tuhan dan dia tidak boleh berdoa sampai dia tidak dia tidak boleh berdoa supaya kita bilang dia Tuhan? Tidak. Karena dalam kemanusiaan dia itu juga guru, utusan, seorang imam, dan seorang nabi, dan segala macam, anak domba dan segala macam. Tapi tidak dilepaskan keilahiannya karena sang firman itu Bang. Jadi waktu dia berdoa, itu dia berdoa kepada Bapa sebagai manusia, sebagai anak. Karena dia juga disebut anak Allah. Itu Bang. Jadi begini, saudaraku. Berdoanya Yesus itu sinyal terhadap panca indera kita. Telinga, mata, akal, logika, rasio. Sinyal yang disampaikan atau pesan yang disampaikan keadaan itu kepada akal kita dengan uraian bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Itu sinyalnya. Kenapa Yesus berdoa? Apakah karena dia Tuhan atau karena dia bukan Tuhan? Kenapa Yesus makan ikan goreng? Apakah karena ingin membuktikan dirinya Tuhan atau ingin membuktikan dirinya bukan Tuhan? Kenapa Yesus sujud? Apakah membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dirinya bukan Tuhan? Sederhana begitu. Tapi jangan dipersulit kemudian. Oh, dia berdoa sebagai manusia, tetapi dia tidak berdoa sebagai Tuhan. Itu nggak kayak begitu. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah entitas tunggal yang absolut. Entitas tunggal yang absolut. Tidak terpecah, tidak terbelah, tidak terbagi, tidak kemudian terpotong menjadi potongan-potongan atau menjadi pribadi-pribadi yang berserabut. Itu tidak. Tetapi Tuhan sebagai entitas tunggal itu tidak membutuhkan kemudian penjelmaan, tidak membutuhkan kemudian teofani, berkenosis, berinkarnasi, itu tidak dibutuhkan. Karena yang membutuhkan hal-hal seperti itu adalah makhluk, seperti setan, seperti amuba dan seterusnya. Sedangkan yang namanya Tuhan, entitas tunggal yang tidak bisa tersentuh, tidak boleh setara, tidak boleh sama, tidak boleh kemudian tergantung kepada entitas lain, nggak boleh. Itulah yang disebut Tuhan. Nah, sedangkan Yesus itu adalah ufuk yang berbeda dengan ketuhanan. Yesus menempati ruang. Yesus menempuh perjalanan relativitas waktu. Sedangkan Tuhan terbebas dari hal tersebut. Yesus berdoa. Dia ingin membuktikan dirinya Tuhan atau ingin membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Nah, sementara cakupan doa-doa Yesus bukan sebuah sandiwara. Cakupan doa-doa Yesus yang dipraktekkan Yesus itu bukan sebuah film atau sebuah lakon yang dilakonkan sebagai sesuatu yang hanya sifatnya sandiwara tok, tapi murni sampai keringatnya, titik-titik darah sepertinya. Karena ketakutannya kemudian menyebabkan dia harus bersungguh-sungguh berdoa. Bersungguh-sungguh berdoa, bukan sedang bersandiwara Yesus itu, bukan sedang membuat film Yesus itu. Yesus betul-betul ketakutan, mengharapkan rida untuk diselamatkan dari sang Tuhan yang telah mengutus dirinya.
Baca Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, dia mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Nah, bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 14:31, coba Anda lihat. Dunia harus tahu, Bang Suma harus tahu, sahabatku harus tahu, ya, Dalbo harus tahu, Api Sumut harus tahu, Andi Selembet harus tahu, semua harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Bapa. Apa mengasihi itu? Mentaati perintah-perintah Bapa, tunduk berserah diri kepada apa yang diinginkan oleh Bapa, dan aku mentaati segala apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Apakah itu sandiwara? Apakah Yesus sedang main film? Tidak. Yesus benar-benar melakoni dirinya sebagai hamba. Sebagai utusan yang suci, Yesus mempraktekkan bagaimana menjadi hamba yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhannya. Kalau sampai Yesus berdoa hanya sandiwara, kalau sampai Yesus sujud hanya sandiwara, berarti Yesus adalah orang munafik. Tapi sayangnya itu tidak ditemukan. Yesus betul-betul bersungguh-sungguh berdoa dengan taat kepada Tuhannya. Artinya Yesus membuktikan dirinya adalah manusia. Silakan. Oke Bang. Bang, mungkin saya dengan penjelasan Abang tadi mencoba membuktikan juga dengan beberapa yang alasan saya kemukakan juga. Nah, tentang ruang dan waktu dulu ya Bang. Langsung mungkin mute dulu. Oke, tentang ruang dan waktu ya. Mungkin secara kemanusiaan Yesus telah menunjukkan juga ya. Ini tentang ruang dan waktu, bahwa waktu seorang perwira datang untuk seorang hambanya yang sedang sakit, Yesus mengatakan pulanglah. Dan saat itu juga, saat itu hambanya itu sembuh. Artinya Yesus walaupun di sini dia tidak ke sana, tapi dia sanggup mengatakan itu dan terjadi di sana. Itu masalah ruang dan waktu yang tadi ya. Kemudian tentang Bapa ya, Yesus mengatakan, aku keluar dan datang dari Bapa. Tidak seorang pun yang telah melihat Bapa selain anak. Oke ya. Dan Yesus mengatakan dia di sisi Bapa. Konsekuensi dari penjelasan Abang semua tadi tentang penciptanya tadi, tentang mendengar, punya mata dan segala macam itu, pertanyaannya, konsekuensinya akan lari ke sini Bang. Ketika Yesus di sisi Bapa, berbicara sisi Bapa itu apakah Bapa punya sisi? Tidak kan? Artinya ini berbicara apalagi dan duduk di takhta Allah Bapa. Itu sesuatu yang konsekuensi dari penjelasan Abang tadi. Jadi ya itu mungkin tentang apalagi yang dia kata ini, yang katanya Yesus berkata tidak seorang pun telah melihat Bapa selain anak. Kalau Yesus manusia, dia tidak bisa melihat. Karena manusia tidak bisa melihat, bahkan tidak bisa menyentuh. Tapi Yesus berkata dia kembali kepada Bapa, dia di sisi Bapa dan juga dia melihat Bapa. Nah itu sesuatu yang tidak secara manusia biasa. Karena Yesus ini bukan manusia baru diutus, tapi sejak semula dia bersama-sama dengan Bapa dan dia diutus. Dia itu siapa? Firman itu yang telah menjadi manusia. Itu Bang. Oke, Bung. Sedikit saya sampaikan ya, sesuai dengan data dalam Yohanes 1 nomor 18. Ini dijawab oleh kitab saudara sendiri. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang mentafsirkan tentang Bapa. Dialah yang menjelaskan tentang Bapa. Dia yang menyatakan. Artinya di situ dalam bahasa Yunani exegomai, artinya menjelaskan. Nah, berarti ketika Yesus menjelaskan tentang Bapa, apa Bapa itu? Apakah Bapa ini bisa dilihat? Bapa tidak bisa dilihat. Apakah Bapa ini mati? Apakah Bapa ini dihidupkan? Apakah Bapa ini sama seperti manusia? Ternyata tidak. Makanya di dalam kitab Anda sendiri diterangkan, Yohanes 5:26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak, yaitu Yesus,
mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Allah hidup, Yesus hidup masing-masing pada dirinya sendiri. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa dia adalah Bapa yang inkarnasi menjadi Yesus? Sementara Bapa memiliki hidupnya sendiri, Yesus juga memilih hidupnya sendiri. Berarti ada dua kehidupan di sana. Ada yang diberikan, ada yang memberi. Yesus hidup karena diberi hidup. Bapa hidup karena memang maha hidup. Berarti hidupnya Yesus dikarenakan pemberian dari Sang Maha Hidup. Nah, ini adalah dua pribadi yang berbeda, dua kehidupan yang berbeda. Yang satu hidup karena diberikan hidup, yang satunya maha hidup tanpa diberi hidup. Nah, silakan. Silakan diambil alih dulu sebentar, sampai 10 menit saya masuk lagi, silakan. Ya, sore kakak, boleh aku bantu jelasin? Kesia, monggo. Ya, aku bantu jelasin dengan langsung buka Alkitab ya. Tuh, ini Alkitab kami. Kami tuh orang, saya pertama saya Kesia dari Kristen Protestan, dan saya menyimak dari tadi bahwa perdebatan tentang Allah. Nah, kakak sekalian, di Kristen Protestan itu kami percaya bahwa Allah itu Tritunggal. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan Allah itu ada roh, Allah adalah roh, dan Allah adalah firman-Nya. Firman itu menjadi manusia, itu Yesus Kristus, dan roh itu Roh Kudus. Nah, dari mana kita tahu bahwa Allah itu bukan hanya satu pribadi, tapi ada 3. Oke, bisa Kak dikasih besar ini apa? Kesia akan apa? Bisa dikasih besar. Halamannya bisa. Oke, makasih Kak. Oke, jadi ini yang kita percaya di kitab Kejadian 1 pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Nah, di penciptaan itu Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Allah pribadi itu sudah ada di dalam sini. Jadi di Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang beramai. Nah, Alkitab kita tuh menjelaskan berfirman baiklah kita. Kita ini di sini Kak jamak, berarti ada lebih dari satu pribadi. Dan yang kita percaya di sini baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, berarti karena ini ada kata jamak, berarti ada Allah Bapa, Allah Anak, atau Tuhan Yesus yang adalah firman-Nya, dan Allah Roh Kudus adalah rohnya. Di mana nih sambungannya dengan ayat yang berikutnya? Oke, jadi kan ini pertama dulu pada penciptaan Yesus sudah ada bersama-sama kan dengan Allah Bapa. Nah, terus dibilang juga nih dalam kitab Yohanes di Perjanjian Baru. Tadi kan Perjanjian Lama. Terus ini ada juga membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan sudah bersama-sama sejak awal dalam kitab Yohanes 1, Kak. Oke, sebentar saya cari supaya kita baca sama-sama. Dalam kitab Injil Yohanes 1 sampai dengan 18. Ini judul perikopnya, firman yang telah menjadi manusia. Nah, jadi kan Allah ada firman-Nya atau firman itu menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, jadi sama dengan pada mulanya adalah firman. Firman itu Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Dan Yesus itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi Yesus pada mulanya sudah bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sudah belum, Mbak? Nah, tunggu Mbak. Habis itu setelah ini di mana nih firman Langsung ini? ke poinnya aja Mbak, kelamaan. Kelamaan. Oke, jadi ini buktinya.
Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi Ini mah kasih baca Bible, Bang Handi. datang. Gantian, Banyuma lagi lah, gantian. Saya Gantian, Mbak. Banyuma tanggapi lagi deh, gantian. Iya. saya Kak. Oke. Iya, jadi gini, Iya, sudah Ibu. ya. Jadi gini, itu kan kitab Yohanes itu buatan kalian sendiri kan ya. Itu bukan, dan Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap buku itu. Dan itu hanya, ya itu iman saudara, itu tafsiran saudara terkait Tuhannya Yahudi. Nah sekarang mari kita lihat Keluaran 20 nomor 3. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Apakah komunitas Yahudi meninggalkan firman Tuhan, Keluaran 20 nomor 3, dan Yahudi hilang, tidak mempertuhankan lagi Elohim, melainkan berkiblat ke barat, menuhankan Yesus. Mereka membentuk Tuhan baru di hadapan Tuhan mereka. Jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Saya langsung buka ya supaya langsung cross check. Belum kelar, Banyuma belum kelar. Iya, tunggulah gantian, Mbak. Nah, itu yang Gantian. pertama. Ya, Anda silakan buka di Keluaran 20, kitabnya Yahudi yang juga ada di nebeng di kitab saudara. Jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Tidak boleh. Iya Kak, tapi ini yang dimaksud berhala lain. Ya, dengar dulu. Ya ini benar. Dengar dulu. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Apakah boleh membuat Tuhan baru dalam bentuk manusia di hadapan Tuhannya Yahudi? Ini maksud ayat sini Kak, berhala lain. Maksudnya waktu dulu itu dorang sembah-sembah patung. Jangan ada ilah lain. Jadi boleh bikin ilah lain selain Elohim? Tidak boleh Kak, tidak boleh. Tidak boleh. Berarti Yesus boleh nggak dijadikan ilah? Yesus kan Allah sendiri Kak. Yesus Dari adalah mana Allah ilmunya? Dari mana ilmunya Yesus Allah sendiri? Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 14. Saya udah baca yang Yohanes tadi. Ya, Yohanes 1:14 coba Anda baca. Oke. Supaya kan kita punya bukti. Iya, silakan. Justru bukti Anda itulah yang menghancurkan kemudian dogma Yesus adalah Tuhan. Silakan. Yohanes 1:14. Ya, baca. Firman itu telah menjadi manusia. Ya, sebelum menjadi manusia, dia apa? Firman Kak, firman Allah. Firman. Jadi Berarti yang dia kita bukan percaya manusia pada saat itu. Berarti dia Iya, bukan Kak, manusia benar, pada saat dia firman, dia bukan manusia. Iya Kak, benar. Berarti Dia- Elohim dia itu firman atau bukan? Jadi kan pribadinya Allah kan ada di dalam satu Allah Kak. Dapat tiga kan, ada Allah, firmannya, dan Roh Kudusnya. Kata siapa? Tuhan punya 3 pribadi. Enggak kan di Alkitab tadi di Kejadian waktu penciptaan kan baiklah kita. Berarti ada jama Kak. Bukan kita di situ, kami. Iya kami kan berarti bukan saya. Dia kan bukan bilang baiklah saya menciptakan. Kata kami itu beda cakupannya dengan kata kita. Contoh, ketika ada seorang guru. Iya, tapi kata Ibraninya apa di sana? Besel minu. Kata kami di situ, bukan kata kita. Ini sih Kak di Alkitab kita kata kita, dan saya percayai apa yang kita baca. Oh ya, itu kitabnya Anda yang terjemahan saja. Tapi kitabnya orang Yahudi menggunakan kata kami. Sama dengan kata nahnu. Bukan kata kita. Kita itu bahasa murni Indonesia. Kalau orang Yahudi sih memang tidak percaya Yesus Kak. Mereka Nah itu. Nah sekarang yang mana yang betul? Yang mana yang betul? Yesus, orang Yahudi atau orang Kristen? Hah? Saya orang Kristen. Saya percaya Yesus. Yesusnya sendiri adalah orang mana? Orang Yahudi apa orang Kristen? Yesus dari keturunan Daud Kak. Dari Iya, keturunan dia orang Yahudi. dia Yahudi atau Kristen? Suku bangsa Yehuda dari keturunan Daud, Yesus. Iya, yang saya tanya, Yesus ini secara rohis dia beraliran Yudaism atau beraliran Kristen? Kan yang membilang aliran Kristen itu adalah pengikut-pengikutnya. Jadi yang percaya kepada Yesus maka disebutlah Ya, berarti pengikutnya orang Kristen. Yesus masuk gak dalam golongan itu?
Menyembah Kan dia Yesus, firman Allah. menuhankan Yesus, makan babi, menyembah 3 pribadi Tuhan. Yesus masuk nggak dalam kelompok itu? Termasuk nggak Yesus dalam aliran itu? Maksudnya yang Kristen Kak, kita yang menyembah dia, menyembah Yesus Nah, atau Yesus percaya sendiri Yesus. kan menyembah. Yesus sendiri kan menyembah. Yesus sendiri kan Enggak, Kak. punya Dia agama. enggak Yesus. menyembah. Hah? Kan dia Allah Kak. Kan dia Yesus Bagaimana itu Anda Allah. bisa Jadi, mengatakan Yesus tidak menyembah sementara dia mengaku sebagai hamba? iya, yang dia sembah Yang mana yang itu betul? dan dia berdoa itu kan Kak Allah Bapa. Ya, berarti Allah dia Bapa. menyembah kan? Berarti Yesus menyembah. Iya, benar. Nah, udah. Allah Bapa. Iya. Yohanes 4 nomor 22, Yesus menyembah apa yang Yesus kenal. Kan begitu? Oke, kita lihat. Iya, dia menyembah Allah Bapa. Oke. Dan yang dia bilang juga kan ke iblis Nah, coba Yesus kamu harus menyembah Allahmu. Yesus menyembah ilah Bapa. Allah Bapa Kak. Sekarang ketika Yesus menyembah ilah Bapa, orang Kristen menyembah Yesus, orang Kristen mengikuti siapa? Mengikuti mereka Kak, mengikuti Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Mengikuti Paulus. Nah, Mengikuti Yesus kan menyembah ilah Bapa. Iya, Nah. Allah Bapa. Ya, ilah bukan Allah. Terus kemudian Kristen menyembah ilah Yesus. Siapa yang Kristen ikuti menyembah ilah Yesus? Kita Kak. Ya, kita Kita. siapa maksudnya? Siapa Kita orang yang Kristen ikuti menyembah Tuhannya yang bernama Yesus? Jadi Kak, yang kita percaya Allah Tritunggal Kak. Jadi yang kita sembah Allah Yesus Bapa, percaya nggak Anak, dan kepada Roh 3 Kudus. ilah ini? Iya Kak, Apakah karena Yesus- mereka kan adalah satu. Bapa dan Apakah Yesus Yesus adalah pernah satu. mengajarkan bahwa ada 3 ilah? Oke, aku jawab dulu ya. Jadi dia ada Kak di Matius 28. Aku jawab. Itu disuruh baptis Oke. dalam 3. Nah, Yang jadi- saya katakan ini diibadahi, disembah. Adakah Yesus mengajarkan menyembah kepada 3 Tuhan? Bukan 3 Tuhan Kak, bukan 3 Allah, tapi hanya satu Allah. Jadi Satu Allah. kebanyakan orang-orang Muslim itu berpikir bahwa Tuhan atau Allah kita itu ada 3, padahal hanya satu Kak. Bagaimana Anda bisa mengatakan 1 sementara 3? Coba Anda baca 1 Yohanes 5 nomor 7. Oke. 1 atau 3 di situ? Saya jelasin dulu ya Kak, perumpamaannya tunggu sebentar. Iya. Oke. Oke, saya, supaya soalnya orang Muslim berbeda paham Kak dengan yang Bukan, Anda yang berbeda paham dengan Yesus. Oke, Bukan saya Muslim. jelasin dulu Kak, 3 di dalam 1. Itu kan konsep Anda. Sekarang begini. Boleh besarkan dulu Sekarang Kak begini. yang catatannya. Sekarang begini, jangan ke situ dulu. Ketika Tuhan belum menciptakan Maria, sebelum Maria diciptakan oleh Tuhan, apakah Yesus sudah ada? Dibesarkan dulu ya firman dari Yesus Subhanahu wa taala itu tolong dibesarkan. Sebelum Turunkan itu host ini, Rafael. sebelum Lanjut, Maria turun. diciptakan oleh Tuhan, apakah Yesus sudah ada? Iya Kak, sudah ada. Kan dia firman Di Allah. mana Yesus? Coba di mana Yesus pada saat Maria belum hamil? Ini belum Yohanes diciptakan. 1 ayat 1 kan Kak, pada mulanya adalah firman, firman itu. Oh, gimana ini? Mas, yang saya sama-sama tanya dengan- Yesusnya, yang saya tanya Yesus, Iya kan bukan firman. Allah itu firman Yang Allah itu saya tanya manusia, dan Yesus, bukan firman. Iya Kak, Yesus itu firman Kak. Di Yesus mana itu dalilnya firman. Yesus firman? Di mana dalilnya Yesus itu firman? Baca Yohanes 1 sampai ayat 1. Itu sampai bukan ayat Yesus. Yohanes 1 itu bukan Yesus. Firman Ih. yang telah menjadi manusia. Ini namanya Yesus Kristus ini Kak. Bu, Ibu, saya tanya dulu. Tidak ada seorang Pada pun, saat tidak seorang Maria pun belum diciptakan, yang melihat Yesus Allah, di tapi mana? Yesus bicara bersama sendiri dengan sudah dia. Allah, Kak. Udah mulai sakit. Bersama-sama dengan Allah. Di mana dia bersama-sama dengan Allah itu di mana, Ibu? Di mana? Itu tadi di Kejadian 1 saat penciptaan kan mereka sudah Di mana Yesus ada di Kejadian 1? Di mana? Yang tadi saya tunjukkan di baiklah kita menjadikan manusia. Mana Yesus di situ? Mana Yesus di situ?
Kan itu disebut 3 kan kita kan Kak, lebih dari 1. Mana disebut 3 di sana? Mana disebut 3? Mana? Kak, kita pahami apa yang tertulis ya. Ini bukan. Iya silakan. Jangan Anda mentafsirkan seenak perut kitabnya orang. Mana 3 di sana? Mana 3? Ini yang kami diajarkan Kak. Iya, diajarkan dengan mentafsirkan salah kitabnya orang. Mana di sana ada 3 Tuhan di situ? Mana coba? Ini baiklah kita yang kami pahami sini Kak. 3 pribadi itu. Dari mana Anda memaknai di situ ada Yesus? Kan ada bilang kan firman Allah itu Yesus yang Di mana dikatakan firman Allah itu adalah Yesus? Di mana dalilnya? Di Yohanes 1 Kak. Yohanes 1 itu yang bersama-sama dengan Tuhan itu firman, bukan Yesus. Gimana sih? Sebelum Yesus. Nah, sebelum Yesus. Dia kan Kak dia diberi nama Yesus kan. Jadi sebelum dia bernama Yesus, dia adalah firman Allah Kak. Di mana tertulis itu? Di mana tertulis bahwa dia di situ bernama firman Allah itu? Di mana Yesus dipanggil firman? Firman, mau ke mana? Mau ke pasar, Paman? Di mana Yesus pernah dipanggil firman? Dan di mana Yesus pernah mengatakan akulah firman? Di mana itu? Oke Kak, siap. Ada. Ya, silakan. Yesaya, oke. Ya, silakan. Nah, itu kitab orang. Kitab ikan Kakak bilang data karena, oke. Iya, silakan tunjukkan di mana Yesus disebut firman di sana. Oke. Di kitab 4 Yesaya 43 kan Kak, judul perikopnya. Nomor 10-nya coba Anda baca. Kakak, Allah adalah satu-satunya penebus. Nah, penebus terus kan Tuhan Yesus, berarti tuh penebus itu adalah Allah. Terus ayat 11 berkata, nomor 10-nya dong, nomor 10-nya dulu. Nomor 10 dulu. Iya, nomor 10, oke. Silakan. Bisa besarkan Kakak? Kamu silakan. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepada aku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Aku tetap dia. Terus? Ini Tuhan Yesus, jadi aku ini Allah. Kenapa lari ke Yesus, Kenapa lari ke Yesus? Ya, terus Kenapa lari lanjut. ke Yesus? Sebelum aku, lanjut Kak, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Tidak ada apa? Tidak ada Allah yang dibentuk. Sabar dulu. Akulah Tuhan. Sabar. Jangan menyesatkan di sini. Dengarkan dulu. Dengar. Di Yohanes 4 di Yesaya 43 nomor 10 di situ, ada nggak Tuhan dibentuk setelahnya? Iya, tidak ada Kak. Tidak ada. Sabar. Tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahnya, oke? Iya. Yang dibentuk menjadi daging ini apa? Tuhan, jadi Kak dengar Kak. Saya ulang dulu. Yang dibentuk menjadi daging ini apa? Dengar dulu, akulah Tuhan. Jangan nomor 10-nya dulu. Nomor 10, jangan coba nipu. Jangan nipu. Nomor 10, ada nggak Tuhan yang dibentuk? Ada tidak Tuhan yang dibentuk setelah ini? Kakak harus sambung dengan. Tunggu. Jangan menipu. Ada tidak Tuhan yang dibentuk? Dan tidak ada juru Ada selamat tidak selain Tuhan yang daripada dibentuk? Ada tidak Tuhan yang dibentuk setelah ini? Saya tanya ulang. Ada tidak Tuhan yang dibentuk setelah ini? Allah sendiri. Tidak ada, karena kan memang ada tidak Tuhan yang dibentuk setelah ini? Ada yang punya kitab data banyak. Ada tidak Tuhan yang dibentuk setelah ini, wahai penipu? Nomor 10-nya itu apa dikatakan? Nomor 10-nya apa yang dikatakan di situ? Nomor 10. Dimut-mut terus. Nomor 10 apa yang dikatakan situ, wahai penipu, pendusta, penyesat? Wahai penyesat, apakah Tuhannya Yahudi? Dengarkan, wahai penyesat, dengar. Apakah Tuhannya Yahudi dibentuk memiliki biji sakar? Akulah Tuhan. Ya itu Tuhannya Yahudi. Itu Tuhannya Yahudi, bukan Yesus itu. Penipu. Tuhan Yesus adalah penipu. Jangan diturunin. Aduh.
Ada yang punya kitab soalnya. Anda punya kitab ini. Anda ada yang punya kitab. Naikkan lagi. Permalukan dia. Ada yang punya kitab. Harusnya dipermalukan ini. Nggak, dia masih di bawah itu. Naikkan Bang Andi. Naikkan lagi. Ada yang punya kitab. Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Yohanes 1 nomor 14. Firman dibentuk menjadi daging. Itu Tuhan yang dibentuk jadi daging. Tuhan. Para kali penipu ini. Jadi Tuhan dibentuk. Jadi Tuhan dibentuk. Juru selamat kan Tuhan bilang selanjutnya di ayat yang ke-11. Nomor 10-nya dulu, loloskan dulu Yesus. Loloskan Yesus dulu di nomor 10. Saya sudah baca kan tadi ayat yang 10. Ada enggak? Di nomor 10, sabar dulu. Di nomor 10 ada enggak Tuhan dibentuk? Ikan tadi kan saya sudah baca ayat 10. Langsung ayat 11 Kak. Tunggu dulu nomor 10-nya ada tidak? Penipu. Nomor 10-nya dulu, loloskan Yesus di nomor 10 dulu. Kalau lolos Yesus di nomor 10, baru kamu bisa ngarang cerita Yesus juga di nomor 11, Tuyul. Coba loloskan dulu. Loloskan Yesus di nomor 10 dulu, coba. Lolos nggak Yesus di nomor 10? Memang tidak ada Allah selain dibentuk kan karena Yesus kan Allah. Yesus itu dibentuk menjadi apa? Yesus itu dibentuk menjadi apa? Bentuk menjadi apa? Juru selamat Kak. Nenekmu kiper. Yesus dibentuk menjadi daging. Tuyul, penipu, tukang tahayul. Yesus dibentuk menjadi daging. Dasar penipu. Makasih yang punya kitab. Silakan kau berhadapan dengan yang punya kitab. Woi penipu, silakan kau berhadapan dengan yang punya kitab. Enggak penipu ini. Kau diam dulu. Kau nipu. Katanya Tuhan tidak dibentuk. Yesus dibentuk jadi daging, kampret. Dasar penipu. Diam. Kau diam. Penyesat. Diam. Penyesat. Silakan Bang Billy. Bang Billy terangin dulu ya saya itu Bang Billy. Ini kok ada Kristen mengklaim di situ ada Yesus. Ini silakan, ya, jadi pertama ini kitab Yesaya. Gak malu. Tuh, Yesaya saja ini. Khusus kitab Yesaya. Ya. Suruh baca dia, paham enggak? Di dalam teks aslinya berbunyi Atem kalian. Atem Edai Neum Hashem Fe'afdi Asher Bakharti Lemaan Tadu Feta Aminu Li Fetafinu Ki anihu ki anihu levanai lo notsar el pe amri lo yihye. Artinya ayat 10 ya. You are my witnesses. Jadi kalianlah saksi-saksiku. Siapa saksi-saksi ini? Adalah Bani Israel. Bani Israel. Bani Israel, bangsa Israel, bukan orang Kristen. lain, enggak ada. Bukan. Neum Hashem, perkataan Hashem, firman Hashem. Neum Hashem apa firmannya? And my servant, dan hambaku Israel yang aku pilih Israel, so that you will know, supaya kalian bisa tahu dan percaya bahwa aku, supaya kamu percaya in me, kepadaku, supaya kamu percaya kepadaku dan memahami and understand that I am He, bahwa akulah Dia. Before me, sebelum aku, nothing was created by God. Sebelum aku, nih terjemahan yang benar ya. Sebelum aku, nothing was created, tidak ada yang diciptakan, menciptakan satu Tuhan pun tidak ada. Nor juga tidak ada Tuhan setelah aku. Jadi nggak ada. Siapa Tuhannya? Nih. Tuhannya kami. 11. Lanjut ayat 11, Pak. Lihat ya. Jadi Tuhan yang di sini dibicarakan Tuhannya nih YHWH, bukan Yesus. Lanjut ayat 11, Pak. Ayat 11. Ya, betul ayat 11. Anoki, lihat. Anoki, akulah YHWH, bukan Yesus. Ya, bukan Yesus. Anoki, Hashem. Ve'en mi baladai Mosia, ya. Akulah Hashem nih. Only I, hanya aku Hashem.
and there is no deliver aside from me. Ya, jadi siapa Mosia atau penyelamat Israel? Ini namanya Hashem. Mana tadi? Nih dia. Iya, Allah sendiri kan? Iya, Hashem, Yahweh, bukan Yesus. Mana Yesus di sini? Oh iya Kak, memang kan dia Allah. Yesus. Jadi seorang profesor yang guru kamu tuh, guru kamu Profesor Edwin aja kemarin dia sudah mengakui tidak ada Yesus tertulis di dalam kitab Tanakh. Memang nggak ada Yesus dalam kitab Tanakh tertulis. Ya, jadi nggak ada Yesus di dalam kitab Yesaya. Satu pun tidak ada. Kalau ada, orang Yahudi akan menerima Yesus sebagai juru selamat. Lanjut. Oke, saya tunjukkan lagi ya. Saya tunjukkan lagi di mana Yesus itu. Itu di sini nggak ada. Akui dulu Yesaya tadi gimana? Gimana Yesusnya di sini? Kitab buka Kakak. Jadi kita mau sambungkan Yesaya 43 dulu deh. Dan perjanjian baru. Sekarang di mana Yesus di sini? Di mana kata Yesua di sini? Kan juru selamat Kak. Kan ada di sebelah. Aku apa juru selamat? Nih dengerin ya, dengerin. Anoki, dengerin. Anoki, akulah YHWH, ya. Tidak ada penyelamat selain aku, Mosia. Iya benar Kak, benar. Makanya iya, siapa namanya? Sendiri. Iya, namanya siapa? Dia turun ke dunia, firman Allah, turun ke dunia menjadi Yesus. Dia ini Yesus bukan tulisannya. Ini bukan Yesus loh. Iya, memang kan Kak. Kan Yesus dibentuk nggak? Yesus itu iya Kak dibentuk. Iya, berarti ada Tuhan lain setelah Tuhan baru dibentuk. Bukan, dia berinkarnasi Kak. Lanjut. Dia turun menjadi manusia Kak. Lanjut. Adalah Allah sendiri. Yesus adalah Allah sendiri. Anda sudah baca tadi tidak ada Tuhan dibentuk, Yesusmu dibentuk. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kakak, ini perempuan. maksudnya Allah sendiri, firman Allah berinkarnasi jadi manusia Kak untuk menyelamatkan. Ilmu dari mana itu? Di Alkitab kan tertera begitu. Mana coba? Di mana dalilnya Tuhan berinkarnasi jadi manusia? Itu Kakak tuh dengar dulu ya. Saya mana? Memalukan, parah kali nih orang. Di mana dalilnya Hasem menjelma menjadi manusia? Dalilnya mana? Maksudkan Tuhan Yesus Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk Itu kita. menganugerahkan, berarti mengutus, memberikan, menganugerahkan, memberikan sebuah anugerah untuk menganugerahkan, mengutus, kemudian hambanya. Loh kok Anda katakan Tuhan Hasem jadi manusia, itu dalilnya mana? Oke, ya. Mana dalilnya? Hasem jadi manusia dalilnya mana? Oke, tuh ya. Maksudnya apa Kak? Hasem jadi manusia, mana dalilnya? Dengar ya, di tuh Kak, saya cari. Di mana? Jangan bilang tulis di kitab Arat, jangan. Ya, karena kan saya orang Kristen di kitab. Ya, saya butuh Hasem, saya nggak butuh Theos. Hasem jadi manusia itu loh, mana dalilnya? Nggak tahu Kak, saya nggak ngerti Hasem itu. Loh, jadi Tuhanmu yang kau katakan Yesus itu inkarnasi dari mana? Dewa atau Tuhannya Yahudi? Kak, coba lihat dulu di Alkitab. Hari ini telah lahir bagi yang saya tanya, Hasem jadi manusia. Yang saya tanya, Hasem jadi manusia. Bukan hari ini telah lahir juru selamat Tuhan di kota Daud. Bukan itu yang saya minta. Yang saya minta Hasem. Yang saya minta Hasem. Yang saya minta Hasem. Yod He Vav He. Tuhan ilah Abraham, ilah Yakub. Yang saya minta ilah Abraham, ilah Ishak, ilah Yakub. Yang saya minta bukan Tuhanmu. Kalau itu Tuhanmu bungkus. Itu Tuhanmu bungkus. Bawa pulang ke sana, ke Vatikan. Jangan bawa sini. Tuhanmu bawa pulang sana. Bawa pulang dewamu itu. Dewamu bawa pulang dewamu yang dibawa oleh Belanda ke Indonesia, bawa pulang. Jangan bawa sini. Tuhanmu bawa pulang. Bungkus dewamu bawa pulang ke Vatikan. Bawa dewamu bawa pulang ke Vatikan. Bawa dewamu ke Vatikan. Yang saya minta Tuhannya Abraham. Tuyul. Yang saya minta
Tuhannya Abraham menjelma menjadi bayi. Ayat 11 tadi kan bilang tentang juru selamat. Diam. Tuhanmu, dewamu bungkus, bawa pulang ke Vatikan sana. Yang kami imani Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan Tuhannya Yunani yang kami imani. Nggak bisa diskusi, dia turunin lah. Nggak bisa. Turunin. Juru selamat itu Turunin, juru selamat, juru parkir Tuhan kau itu. Pergi sana. Jauh-jauh dari 7 turunan umat Islam di Indonesia. Bawa pulang Tuhanmu. Bungkus sana. Jual di Vatikan, jangan bawa sini. Telah lahir dewa di kota Daud. Kami nggak butuh. Yang kami butuh Tuhannya para nabi. Jadi manusia dalilnya mana? Lukas 2 nomor 11. Nenek lu kiper. Penada. Ya lanjut Bang Andi. Bang Billy, saya sengaja telepon Bang Billy biar edukasi juga oten-oten ya. Bang Billy, masih monitor Bang Billy? Monitor. Ya. Bang Billy, gimana sih perasaan Yudaisme itu kok Bible Anda atau punya Anda itu, ya saya terutama sering dipakai-pakai. Itu di sana nih Tuhan Anda itu, Tuhan Yahudi itu menjelma menjadi manusia gitu loh. Gimana Bang Billy bisa nerangin sama mereka? Silakan. Ya itu, jadi kan aku udah bilang, selama di otaknya teman-teman Kristen itu ada sensor Tuhan menjadi manusia, mereka membaca kitab apapun di dalam tanah ke Perjanjian Lama, sensornya itu, oh jadi manusia. Jadi nggak bisa dapat ilmu intisari daripada pengajaran Taurat yang benar, nggak bisa mereka. Karena ada sensor Tuhan menjadi manusia. Nah, orang Yahudi ketika membaca, misalnya mereka membaca kitab Perjanjian Baru, kayak Rabi saya umur 18 baru dia buka Perjanjian Baru, dia ketawa-tawa ini kitab apaan katanya. Karena sensor di otaknya Tuhan bukan manusia. Kan ada ayatnya, Lo Ishel Mikazeb, Tuhan bukan manusia. Loh, tiba-tiba ada Tuhan menjadi manusia, itu nggak masuk akal. Jadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu adalah 180 derajat berbeda ya. Apalagi kalau kita baca dalam teks asli. Kayak tadi kita lihat Yesaya. Kemarin profesor juga waktu itu. Ada Yesus dalam kitab Yesaya? Tidak ada. Ya di situ terusnya Mosia dengan huruf Ain. Nah, kelemahan orang Kristen ialah mereka tidak memahami Lason Kodes ya, atau bahasa suci yang dimana kitab itu diturunkan lewat bahasa itu. Jadi kedekatan firman Tuhan dengan umatnya itu terputus karena terjemahan yang ngaco. Makanya sekarang Kristen udah nggak mau, Kristen yang normal yang udah mulai perbaikan, mereka nggak mau baca lembaga Alkitab Indonesia karena itu korupnya parah ya. Tapi tetap aja proses keimanan orang-orang Kristen itu bukan berdasarkan kitab suci ya. Jadi pertama mereka bikin dulu doktrin, baru mereka rubah terjemahan, baru menjadi landasan iman. Begitu iman Kristen dibangun lewat doktrin dulu, baru imannya nongol gitu. Doktrin terjemahan diselewengkan, baru jadi landasan iman. Itu parah. Berbalik 180 derajat dengan Kristen dan Yahudi, dengan Yahudi dan Islam. Di mana iman mereka dilandaskan kitab suci, di mana kitab suci itu dalam bahasa aslinya Ibrani dan bahasa Arab, disitulah landasan iman mereka, bukan dari doktrinnya gitu. Lanjut. Bang Billy, apa hubungannya Taurat dengan Kristen yang tadi? Ada hubungannya atau tidak? Nggak ada, sama sekali nggak. Ya itulah, lihat aja tadi kita nggak nemukan Yesus, Yeshua atau Zeus di dalam kitab Yesaya, nggak ketemu. Sampai botak juga nggak ketemu. Ya, mereka tidak akan bisa menemukan huruf yang bernama Yeshua ya di dalam kitab Yesaya tadi. Ada lagi misalnya gini, Hine el Yeshuati eftah velo efhat heozi vezimrat ya fahilili shua. Artinya Hine el inilah Tuhan juru selamatku. Nah, ada kata Yeshuati. Nah, Yeshuati itu bukanlah itu Yesua, Yesus. Itu adalah kalimat juru selamatku. Siapa penyelamatnya? Hineel. El itu yaitu Hashem. Hineel Yeshuati, inilah Tuhan penyelamatku. Gitu. Nah, si Edwin kemarin menyatakan ada loh nama Yesus di dalam kitab Yesaya. Mana? Ini itu Yeshuati, keselamatanku. Enggak, bukan nama orang, tapi adalah sebuah kalimat. Begitu. Jadi orang Kristen itu tidak bisa menemukan Yesus di dalam kitab-kitab orang Yahudi. Di kitab Perjanjian Lama tidak ada Yesus. Kalau ada Yesus pasti orang Yahudi,
menerima Yesus. Lihat nubuatan tentang Mesias. Teman-teman di bawah bisa cek Yeremia 30 ayat 9, itu sudah jelas. Ve'abdu yatasem Elohekem, Ve'at David Malkam Asyarakim Lachem. Artinya mereka akan menyembah kepada Yahweh Tuhan mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Jadi sang Mesias yang akan datang namanya bukan Yesus tapi Daud. Begitu. Kalau ada Yesua di situ pasti orang Yahudi akan percaya Yesus itu adalah Mesias gitu. Jadi para penerjemah Kristen itu miss di situ. Kalau saya jadi bapak-bapak gereja zaman dulu, saya akan putar di situ, saya ganti Daud menjadi Yeshua. Dan Yeshua raja mereka yang akan dibangkitkan bagi mereka. Pas, tapi memang tidak ada kejahatan yang sempurna, guys. Pasti ada celahnya. Lanjut. Bang Billy, ini sebenarnya berawal dari siapa sih ini semua? Kristen yang seperti yang tadi ini mengais-ngais di orang untuk menubuatkan Tuhannya. Ini berawal dari mana, Bang Billy? Berawal dari bapak-bapak gereja setelah Septuaginta 2 abad lamanya setelah Septuaginta pertama. Septuaginta pertama itu murni atas paksaan dari Ptolemy Alexandria, raja Yunani di Alexandria Mesir. Nah, jadi orang Yahudi 70 rabi-rabi menerjemahkannya. Nah, bapak-bapak gereja terutama Kristen ortodok ini yang sekarang ini gencar-gencar untuk meninggikan Septuaginta sebagai teks yang paling benar ya. Mereka meneruskan ini dikasih cap Septuaginta. Jadi Septuaginta yang pertama hanya 5 kitab Musa. All the scholars, semua sarjana tahu dan yakini bahwa Septuaginta awal cuma 5 kitab Musa. Tidak ada Septuaginta dalam kitab Mazmur Yesaya, nggak ada. Nah, di dalam Septuaginta yang 2 abad setelah yang pertama ini dikerjakan oleh bapak-bapak gereja, disitulah mereka yang tadi doktrin mereka sudah buat dan mereka rubah teks-teks di dalam kitab Mazmur misalnya, Mazmur 22. Kiaris Yehuni Yadai Veraglai, yang artinya seperti singa mereka di tangan dan di kakiku, mereka ganti, mereka menusuk tangan dan kakiku. Seakan-akan ada penyalipan nubuatan Yesus dalam kitab Mazmur. Itu sebuah kejahatan sistematis, guys. Itu begitu dari bapak-bapak gereja mereka, Kristen ortodok. Lanjut. Gini loh Bang Billy, sebagaimana kami di umat Islam juga, kalau mereka diterjemahnya banyak mempergunakan istilah-istilah Islam itu, kami sebenarnya ketawa, kasihan mereka yang nggak ngerti jadi korban. Kalau menurut tanggapan praktisi Yudaisme, kalau misalnya diskusi, ngumpul-ngumpul, ngobrol, membaca terjemahan yang dianggap mereka adalah nubuatan untuk Tuhannya, itu perasaan Anda gimana? Atau ketawa-ketawa atau enjoy aja? Apa gimana Bang Billy? Saya geli aja gitu. Kayak kemarin profesor kayak tadi itu, saya udah mau mandi nih, kan mau kerja nih jam 4. Tapi saya udah ganas juga, udah kesel, gatel juga pengen naik karena saya mau jelaskan bahwa Yesaya 43 nggak ada kata Yesus di situ. Nah, saudara-saudara Kristen itu selalu berasumsi, selalu bersangka, oh mungkin ini Yesus karena ini pas dengan Yesus gitu loh. Padahal tidak ada dibuktikan secara tekstual itu merujuk kepada Yesus, nggak ada. Teks dan konteks itu tidak sama gitu. Nah, orang Kristen itu membaca teks dan konteks itu salah semua. Teksnya salah baca, konteksnya salah baca. Nah, itu warisan dari siapa? Bapak-bapak gereja mereka. Itu. Jadi bapak-bapak gereja mereka membuat doktrin, terus penerjemahannya diselewengkan sesuai dengan doktrin mereka. Jadilah doktrin dengan kitab yang salah terjemahan. Jadi semua itu salah mereka terjemahan. Lihat tadi, kita nggak nemukan kata Yesus yang menjadi firman. Nggak ada. Karena memang firman itu adalah ciptaan Tuhan. Firman itu bukanlah sesuatu hal yang spesial. Kalau dalam bahasa Ibrani kan dafar, ya. Faidaber, diber, itu semua berkata. Daud pun berkata, berfirman. Musa pun berfirman. Jadi tidak ada yang spesial dengan kata dafar. Nabi-nabi pun berdafar. Kita pun nih ngomong sekarang berkata. Jadi kata-kata itu atau firman itu berasal dari suku kata berasal dari kata-kata, dari huruf-huruf yang tersusun sehingga menjadi kalimat yang bisa dimengerti oleh manusia. Oleh sebab itu Tuhan menciptakan huruf-huruf untuk menjadi bahasa yang bisa dipahami oleh manusia di saat dia menyampaikan maksud tujuannya kepada manusia. Kepada malaikat dia tidak akan memakai sistem komunikasi yang sama dengan kita. Kepada kucing, kepada monyet, komunikasi Tuhan tidak sama dengan manusia. Itulah sebabnya penting memahami bahasa di mana kitab suci itu diturunkan. Islam dengan Al-Quran, kalian belajar Arabik, ya. Nah, Yahudi dengan Ibrani, kita belajar Ibrani. Sehingga kalau ada terjemahan yang salah kita akan segera mengetahuinya. Begitu.
Aku mandi dulu ya. Lanjut. Satu lagi. Kalau sekiranya Kristen yang tadi ini dan sebagian yang lain itu tidak terbungkus dengan istilah-istilah Islam, terus kemudian terlalu istilah-istilah keyahudian, menurut Bang Billy, mereka ini penampilannya seperti apa, Bang Billy? Ya seperti orang-orang Yunani, Romawi di zaman sebelum kekristenan muncul. Karena kan memang mereka itu adalah agama yang boleh dikatakan mengadopsi dari dari pagan penyembah berhala Yunani dan Romawi. Kita bisa buktikan di mana gereja-gereja awal-awal itu didirikan di Roma bekas atau tempatnya bekas daripada kuil-kuil penyembahan pada dewa-dewa, begitu. Terima kasih. Tapi sayangnya kalau misalnya mereka sebut shalom gitu. Shalom itu adalah bahasa Ibrani. Shalom itu adalah salah satu nama daripada 72 nama Tuhan. Shalom itu adalah salah satu nama Tuhan. Itu shalom. Nah, harusnya mereka kayak orang Katolik itu ada tuh salve. Ya pakai itu atau bahasa Yunani yang lainnya. Itu kan bahasa Latin ya. Jadi bahkan orang-orang Kristen Katolik itu mereka pede dengan salve, dengan bahasa mereka. Kitab suci mereka ditulis dalam bahasa Latin. Jadi mereka pakai itu. Nah, jadi nggak pakai shalom atau assalamualaikum, nggak pakai kata Allah ya. Nah, itu penting. Jadi kalian Kristen harus pede dengan keyunanian kalian, karena dari situlah kalian muncul dari iman sebelum Kristen, itu iman Yunani dan Romawi, bukan Judaism. Kalian itu jauh dari Judaism, walaupun kalian muncul dari rahim Judaism, tapi kalian dalam prakteknya kalian tidak menyembah, tidak belajar daripada huruf Ibrani dan tidak menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Kalian menyembah Tuhan yang menjadi manusia. Lanjut. Terakhir Bang Billy, sering diskusi ada yang mengatakan gini loh. Siapakah tuannya Nabi Musa? Siapakah tuannya Abraham, Ishak dan Yakub? Ada yang jujur menjawab itu adalah Yesus. Pendapat Anda? itu mimpi di siang hari borong, terus mimpinya mimpi basah. jadi pada lengket tuh mimpinya tuh. Udah mimpi basah siang hari bolong lagi. Ngaco itu. Nggak ada. Tunjukkan saja di dalam seluruh kitab Tanakh, di dalam kitab Taurat, bahwa Musa pernah memanggil Tuhan dengan sebutan Yeshua. Nggak ada. Sebaliknya Musa di dalam Imamat 7 pernah menyebut atau menyematkan nama YHWH dengan Hashem. Imamat 11. Kalau dibuka dalam bahasa aslinya, dia menyebut YHWH dengan Hashem. Oleh sebab itulah landasan orang Yahudi memanggil untuk mengganti nama YHWH, karena jangan menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Lihat, kita lihat fenomena yang terjadi. Resiko Tuhan digambar. Resiko Tuhan digambar itu ada sebab dan akibat. Ada asap, ada api. Ada api, ada asap. Resiko Tuhan digambar, kalian harus terima ketika Tuhan kalian diejek, diolok. Kenapa? Karena kalian menggambarkan Tuhan itu. Yang kalian bisa yakin di mana Yesus itu mukanya kayak begitu. Kayak gondrong bule gitu, matanya biru. Dari mana kalian bisa yakin itu? Kalaupun Yesus itu ada hidup di dunia ini, dia itu kulitnya kayak orang Arab, ya, kulitnya dark. Tidak, Yesus bukannya bule, Yesus itu orang Timur Tengah. Woi, sadar nggak kalian? Jadi kalau Yesus itu ada yang menghina gambar Yesus, wajar karena kalian menggambarkan Tuhan kalian. Itu logika sederhana. Lihat orang Islam, apakah Allah bisa dihina gambarnya? Gak bisa, karena memang Allah tidak ada gambarnya. Kalian menghina Hashem, Yahweh, bisa nggak? Nggak bisa, karena kalian di dunia ini tidak ada yang bisa melihat Tuhan, mati. Bahkan sekelas Musa, Moshe Rabbeinu tidak bisa melihat Tuhan. Begitulah resiko ketika Tuhan digambar. Lanjut. Oke. Satu lagi terakhir, izin. Ini agak signifikan bentuk. Ini harus diluruskan begitu. Sering diskusi dan saya yakin semua meyakini di sana bahwa Tuhannya itu roh. Elohim itu roh, Bapa itu roh. Sebagaimana Kejadian 1 nomor 2 itu roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Apakah Yudaisme mengakui bahwa Elohim itu atau pencipta alam semesta itu roh?
Silakan Bukan, bukan. Roh itu adalah ciptaan Tuhan. Semua roh ini ciptaan Tuhan. Ada lawannya daripada ruah hakodes atau roh kudus adalah ruah tum'ah, yaitu roh najis. Ada yang kudus, ada yang najis gitu. Jadi itu semua adalah ciptaan Tuhan. Roh najis ciptaan Tuhan, roh kudus ciptaan Tuhan, malaikat Tuhan ciptaan Tuhan, angin Tuhan ciptaan Tuhan, awan Tuhan ciptaan Tuhan. Nah, teman-teman Kristen ini suka ngaco. Roh Allah, padahal di situ maksudnya ialah angin Allah, angin Tuhan yang melayang-layang di atas permukaan air, bukan roh Allah. Itu pun sudah salah terjemahan. Lihat bagaimana mereka membuat doktrin dan membelokkan terjemahan. Kata ruah di situ dalam teks dan konteks ialah angin. Oleh sebab itu Tuhan di hari penciptaan pertama dia membawa 10 hal. Salah duanya dia ialah air dengan angin. Nah, air nanti baru dipisahkan di hari-harinya. Hari-hari 6 penciptaan itu air yang di atas sama air yang di bawah. Jadi sangat kompleks untuk orang Kristen memahami Torah. Sangat ketinggalan, sangat keterbelakangan. Kalau misalnya dulu ada apa ya? Kita lihat ya teman saudara-saudara kita di Ethiopia itu kan sangat keterbelakangan secara pendidikan, ya, sangat keterbelakangan. Kenapa? Karena informasi yang masuk kepada mereka itu lambat. Nah, itulah yang terjadi dengan saudara Kristen. Informasi mereka tentang pemahaman Taurat itu terlambat seperti orang Zimbabwe. Jadi bisa dikatakan kalian terlambat seperti orang Zimbabwe. Ketika orang-orang modern sudah memahami teknologi yang maju, kalian masih di Zimbabwe. Begitu. Lanjut. Terima kasih Bang Billy. Kesimpulannya silahkan Tuhan Anda roh, silakan yang sembah Anda roh, tapi jangan mempergunakan istilah-istilah dalam Islam, termasuk yang kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Anda katakan roh. Ini yang harus kita luruskan. Begitu juga dari Bang Billy juga, sembahan Bang Billy bukan roh. Jadi tolong kalau ingin menjelaskan Tuhan Anda roh, pakailah istilah Yunani, jangan meminjam istilah Yudaisme dan jangan meminjam istilah Islam. Setuju Bang Billy? Setuju. Jadi itu yang saya mau ngomong ini kepada kalian Kristen di bawah. Untuk kasus Entok dia nggak salah menurut saya. Kenapa? Lah kalian ngabarin Tuhan kalian. Ketika Entok bilang begitu, hak dia. Kalau di Amerika itu nggak masalah, freedom of speech namanya, kebebasan untuk berbicara. Kenapa? Kalian menggambarkan Tuhan kalian dengan foto dihina, ya itu wajar itu. Kalau saya jadi Entok, saya akan bilang dari mana kamu tahu di Yesus? Yesus ada 1000, nih saya kasih gambarnya, ada yang hitam, ada yang mata sipit, ada yang Korea, yang mana Yesus itu? Makanya Paul Zhang, tadi saya dapat video, Paul Zhang bilang, itu Yesus, itu siapa yang digambar di atas, di belakang kamu? Itu Yesus. Wah ngarang, kamu dari mana tahu itu Yesus? Betul Paul Zhang. Mana Yesus itu bukan seperti yang ada di gambar itu. Jadi secara kalau misalnya bisa di pengacara-pengacara nanti Entok ini pinter, dia akan berargumen seperti yang saya argumen. Dari mana itu menghina? Oh itu yang menghina Tuhan. Dari mana Tuhan gambarnya begitu? Repot itu urusan panjang. Lanjut. Makasih Bang Billy atas pencerahannya. Oke, saya jalan dulu ya. Ini mesti berangkat ngajar. Oke, sorry saya telepon, Bo. Ya, Akizuma, terima kasih saudara semua. Tetaplah menjadi garda terdepan untuk encounter, untuk menangkis daripada agenda-agenda misionaris mengkristenisasi Indonesia, karena itu harus diberangus dengan cara yang elegan ya tentunya, dengan cara berdiskusi, dengan cara memberikan penjelasan yang benar, ini menurut aslinya begini, bukan begitu seperti yang kalian lakukan. Jadi kekristenisasian penginjilan harus segera di stop di Indonesia, karena harus menyembah Tuhan yang benar-benar Tuhan. Ketika orang Islam sudah punya agama, ngapain kalian mesti menginjili orang ke rumah-rumah? Mau ngapain kalian? Itu harus di stop. Lanjut. Bang Billy, tadi ada si Kepas di sini. Saya tanya, kalau Yudaisme itu mau beribadah di kawasan Monas, di situ ada Istiqlal Katedral. Jawab si Kepas, ya Om Billy, Yudaisme pilih katedral dong, ngapain ke Istiqlal? Apa benar demikian? Waduh, nggak bakalan saya. Lihatnya aja, lihatnya udah enak.
Nah ini coba ya satu kali ya, kalau misalnya nanti ada teman-teman API datang terus ketemu anak saya, suruh dia masuk ke gereja, nangis dia, pasti dia setengah mati, nggak mau dia, gitu. Nggak mau. Masuk masjid Adam? Madam, kita biasa gitu. Aku biasa kalau misalnya dalam perjalanan mau minha sembahyang siang ke musola atau ke masjid, itu nggak masalah. Karena Rambam memperbolehkan itu ya. Karena kenapa Rambam memperbolehkan itu? Karena di dalam masjid itu tidak ada ikon, tidak ada gambar, tidak ada patung di dalamnya, dan yang terutama ya tidak ada doktrin berhala di dalam Islam. Jadi itu boleh. Makanya Rabi saya juga, Rabi Taufik mengatakan boleh gitu. Kalian yang kurang informasi silakan lihat di YouTube Yahudi sembahyang di musola, itu ada tuh. Ada yang orang bule, ada yang orang Indonesia. Salah satunya itu saya di situ. Waktu itu lagi sholat, lagi sembahyang dengan donitan sholat siang apa tuh ya? Nah aku juga pas minha, zuhur. Aku pas minha, jadi kita bareng bersama-sama begitu. Kalau dari Indonesia arahnya sama, cuman ke kanan sedikit, belok dikit begitu. Ya, ke masjid ini ya, ke Palestina. Kalau kita ke Mekah, itu aja beda dikit. Berapa derajat doang ya? Kalau dari sini betul. Ya udah, pokoknya tetap menjadi garda terdepan, menghentikan penginjilan dengan modus-modus Indomie dan beras 5 liter. Karena orang Islam di Indonesia ini bukanlah orang-orang yang miskin ya guys, sorry ya. Kalian bisa lihat bagaimana teman-teman API ini udah cukup bagus sistem mereka ketika memberikan pengawalan terhadap para mualaf, diajarkan, terus juga ada yang diberikan pekerjaan. Saya lihat, saya memantau itu. Adalah hal yang bagus. Jangan sampai Kristen menjadi yang terdepan ketika ada musibah dan dengan flyer-flyer, buku-buku, traktat-traktat dan Indomie serta beras 5 liter pakai minyak goreng. Itu harus segera diberhentikan. Kalau kalian mau nolong orang-orang Islam, tolonglah dengan niat yang baik, itu ingin beramal. Ya, itu bagus. Tapi kalau kalian menolong dengan flyer-flyer terimalah Yesus, itu nggak boleh. Itu ilegal. Karena orang Islam sudah punya Tuhan, kalian punya Tuhan, uruslah Tuhan kalian. Gitu. Lanjut. Kalau ada misi kebencanaan, misi kedaruratan, kami umat Islam yang pertama kali datang dengan misi kemanusiaan, tapi bukan misi keagamaan. Saya nggak pernah lihat. Ya. Saya nggak pernah lihat orang Islam ketika dalam satu bencana, misalnya di Manado atau di mana, mereka menolong, terus dikasih nih Quran, nih itu baca Quran, gitu. Nggak ada. Karena kenapa gitu? Kenapa orang Islam ketika bantuan nggak ngasih Quran? Karena dikasih Quran buat apa? Mereka nggak akan bisa baca. Oten-oten nggak bisa baca Quran. Orang Islam akan mengajarkan huruf Iqra dulu, baru bisa baca Quran, kan begitu. Kalau ini kan kasih Alkitab, mereka bisa baca karena terjemahan. Ya murni karena kita kemanusiaan, karena memang hablum minan nasnya di sana, bukan untuk menjual agama Islam. Tapi dakwanya ada, ya itu misi kemanusiaan. Tapi mereka ini memasang tenda, logo besar di daerah bencana. Ya nggak tahu lah maksudnya apa gitu, Bang Billy. Betul. Ya itu. Ya udah, aku jalan dulu ya semua. Oke. Teman-teman Akizuma, terima kasih. Endi Halebes, Dalbo semua. Makasih telah sampai repotin. Ketemu. Baitrawat berakha fehazlaha. Artinya? Berkat dengan keberuntungan buat kalian gitu. Mantap. Oke, Leitraot, sampai ketemu lagi. Sampai jumpa lagi. Itu teman-teman, semoga teredukasi buat kita semua. Kami sebagai umat Islam juga tidak mendukung, tapi dalam hal konsep ketuhanan itu sama. Ya, dalam ya gitu ya, ini banyak bertu itu di telepon kalau gue live, di dalam nyantai nggak ada nelpon. Kembali ke host, saya banyak telepon. Oh iya. Terima kasih Bang Andi. Kita sapa dulu, ada tamu mungkin. Selamat siang Edi. Selamat siang Edi. Selamat siang. Selamat siang. Agama Kristen, Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya Bang? Muslim. Alhamdulillah. Oke. Ya udah. Sebenarnya tadi pas ada Bang Billy mau tanya sama sekalian Bang Juma tadi mengenai ini,
Kristen itu kan mengakuin Yesus penebusan dosa. Jadi yang secara logikanya, kalau memang Yesus penebusan dosa, kenapa dia datangnya di abad keberapa itu? Saya kurang ngerti juga tentang agama kan, tentang agama Kristen kan. Kenapa Yesus tidak datang awal-awal di masa zaman Nabi Daud, Nabi Adam, kan gitu kan? Kenapa mesti di masa Nabi Isa yang dianggap waktu Yesus? Dan juga kenapa tidak sekarang turun Yesus kalau sebagai penyelamat? Karena dosa manusia lebih ngeri sekarang daripada zaman dahulu kan. Nah coba saya mau mendapat penjelasan yang logika dari, apalagi kalau dari Ustadz Juma, saya kepingin lah mendapat penjelasannya itu. Nah. Halo, assalamualaikum. Ya, ini tepatnya abang nanyanya ke Kristen ini, Oten ini. Enggak lah, ke Ustadz Juma, Ustadz kita Juma. Monolog jatuhnya nanti. Karena Bang Zuma kan nggak meyakini bahwa Yesus itu menebus dosa itu kan enggak gitu. Jadi kalau dikatakan Bang Zuma ya pasti tidak akan terjawab itu kan. Enggak, kita secara logikanya gitu misalnya Pak. Iya, ya kalau logika sih ya nggak mungkin. Iya. Kalau memang Yesus itu juru selamat, nah apalagi kalau katanya yang sudah dibaptis itu ditanggung dosanya sama Yesus walaupun membunuh apa segala macam kan, kenapa nggak dari dulu Yesus turun? Bang, tolong jangan monolog Bang, jangan monolog tolong. Santai. Dulu kan kejahatan tuh banyak, lebih sadis pun lagi zaman sekarang kan gitu. Nanti kalau ada Kristen nanti Bang ditanyain aja entar. Lintang entong minta naik tapi nggak mau naik. Nah, maksud saya pun gitu, Bang. Kalau nanti Bang, misalkan kita ke orang Islam ini berdebat sama kaum Kristen itu, cobalah tanyakan kepada mereka, karena saya kan kalau bertanya pun kurang juga ngerti di agama Islam ini, kurang tahu mendalam gitu. Takut saya ditanya balik lagi kan gitu. Kan sudah pertanyaan itu udah sering kayaknya. Abang kali kurang ikuti. Belum pernah saya dengar tuh kalau ditanya kenapa Yesus tidak turun di waktu zaman sebelum Isa gitu. Nah, gitu. Belum pernah sih itu saya lihat di komal-komal tuh. Udah Bang, banyakin mendengar saja. Nggak boleh membahas kitab orang kalau diskusi gitu loh ya. Nanti tanyain aja. Ya untuk yang ada di Andi Slebes Channel, kita tutup dulu ya. Yang ada di YouTube, terima kasih buat semuanya. Nanti kalau ada diskusi lagi kita akan live. Di sini juga terima kasih buat semuanya. Anda jadi pendengar yang baik, penonton setia, tetap saling mendukung, lindungi keluarga dan lindungi yang berisik dulu di mute, karena nggak enak membicara terganggu. Ini nggak ada konsep. Lindungi keluarga Anda, lindungi diri Anda, sekitar Anda, waspada terhadap misi pemurtadan. Itulah gunanya API ada untuk kita semua. Jangan sampai terlena. Mereka melakukan berbagai macam. Ya Allah. Saya juga yang mute, saya juga yang ngomong. Terus kalau ada gitu di mute kalau orang lagi ngomong. Oke, makasih semuanya di YouTube. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, silakan Kristen kalau mau naik minta permintaan. Yang tadi belum kirim itu ya Bang Andi ya, KTP ya. Enggak itu.
Yang siapa tadi belum DM ya Mbak Ros? Itu bohong kali Bang P. Pengen dapat gift. Iya tadi kan saya mau bilang jangan di give dulu kan gitu. Tadi kan pada nge-give kan 1000 lebih kan. Tadi pakai akun siapa tadi Bang? Udah. Aku Siapa namanya ya? Lupa aku juga. Siapa tadi penonton di bawah tadi akunnya? Tanbo apalah lupa.